wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami taksimi guru kita Bapak Anggota Surya PCNU Kabupaten Serdang Rempang, pribadi Anggota Dr. Kiai Abdul Malik Tiba MA, yang kami muliakan dan kami takzimi Alina Gurota Ketua MUI sekaligus juga Surya MUIC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talunimpoe, pribadi Bapak Ustaz Mustafa MA, yang kami muliakan Ahinal Fadil sahabat Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, yang kami muliakan seluruh Ketua MUIC Nahdlatul Ulama yang sempat hadir dari Kecamatan Pancalotan, Kecamatan Pulau, Kecamatan Dua Ticul, dan juga dari Kecamatan Pancarijang. Hadir juga dari tuan rumah Sohibul Bait yang kami muliakan juga Sekretaris Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap, Kakanda Sahabat Jamaluddin Mangka. Saya panggil Kakanda karena beliau yang mengkader saya di organisasi sekaligus sampai hari ini saya selalu takzim ke beliau. Yang kami muliakan para azatis azatizah terkhusus Sohibul Bait Alina Zeburta Ustaz Lukman Hashim selaku pendiri sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Yayasan Al-Hashimi. Ini luar biasa, saya pribadi baru menyempatkan untuk singgah, tapi doa senantiasa mengiringi saya. Tidak henti-hentinya senantiasa mendoakan sahabat-sahabat di NU khusus di Kabupaten Sidrap, dari DDI, dari Asadiyah, untuk yang membangun pondok pesantren dan membina umat kita. Dan saya berharap kita saling mendoakan kepada seluruh anak-anakku sekalian, seluruh orang tua santri, para pembina, yang insya Allah semuanya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kami hormati, kami muliakan di sini hadir dari PMI, adik-adik dari PMI ini berseragam lengkap. Kemudian Koin NU juga Ustaz Sultan Buana beserta seluruh hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak berpanjang lebar, palingan saya menyampaikan pesan-pesan hanya sekitar 15 menit. Jadi ini karena kalau 15 menit berarti jam 9 pas berhenti. Ya. Pertama, saya mewakili sahabat-sahabat Milau terima kasih Maraja Loko Alina Gurota Lukman Hashim sudah memberi waktu dan juga tempat untuk kita Jam'iyah Nahdlatul Ulama mengadakan kegiatan di tempat ini. Memagi-magi ia mencaji pasabaran nabukai barakai Allah Ta'ala anak-anak kita yang mondok di tempat ini, insya Allah memagi-magi nalulung barakat. Wilau-wilau kuridi tongatonna anak-anakku yang nyantri, yang menghafal aku pesantren ngewe, ia tuh kode cing ipakedo de nama gampang nasabah dua telu tantangan ia hadapi. Alena pengulutan Nabi Ibrahim lagi manasa Nabi didampingi langsung oleh malaikat, tetap juga diuji oleh Allah. Apalagi ini manusia biasa nerima kona naro ajak tapat tu milau doang ngi bija-bijata. Nasabak melok itu nareko mancaji tau deceng. Nah itu pembinai denangkan napat tu berusaha sarekom menginan caji madece bija-bijata. Cuma memang ya kong kagak melo ipa decengi madari itu ipape-pape pada makanja.
Iya ko oto nakapo ipape patunarewa. Iya ko masorini layapal itu nama kanja. Jadi kami matutu anak-anak gimpe mematoni patama. Iya na tu madabi tate cedek na lampu. Jadi ya kong ka oto tamalanda kapo na ceki ku ipape nama kanja marajit ipakanjaki. Mako mati itu wija-wija ku pasikola ko pasantarenge nasaba itu pasantarenge bengkele. Angka tu anak-anak salah kay patamay na meloki ko manca jiulawang ni. Angka tu basitay sangat tama na meloki ko manca jiulawang ni. Ayoko ko ulawang may mamota patama lay poles man itu na makanja. Ayoko ko basitay sangat na meki manca jiulawang may teta patu. Narima ko na naro upasan ni membina anak-anak itu tidaklah mudah. Oko lagi bolata madari talu ni wijatta namu ya rumah pat di urutoki. Apalagi kok di pesantren ini si ratu itu pulau anak na 5 mi pembina itu merendah memang. Jadi dia tepat tongang itu manrasa ki. Makanya langkah yang penting saya wasiatkan takiringan ni suratul Fatihah wijatta setiap malam Jumat narekomelo ki matinro kopura ki masang pajangisa wedding paling makanja akka 40 sik dibaca suratul Fatihah ini akan memati khusus loko anak tak dibaca 41 kali ikiringan nih agarna ikiringan ilaruh wa nafs wa jasad telu jiwanya ruhnya watak kalena ibacani Fatihah ka 40 siddi iya na amal kami istrinya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari kepada anak-anaknya ketika dia mondok di pesantren. Jadi itu salah satu amalan. Mudah-mudahan orang tua santri bisa mengamalkan itu. Jadi ya ko wani jumai dia tona wani jumami bawang. Dibacangi Fatihah wijaya akka 40 siddi. Iya ko detul lay 41 kali ambil 11 kali. Dia nagawita yawana. Iya ko 10 misiddi dia kagak makan aku pitu nah dia kagak. 10 misiddi. Yang di atasnya 41 kali. Yang kedua, angka biasa ubaca okko kita risalah alena pangulutta Imam Syafi'i biasa itanai okko muridna. Maka da agar rahasianya sehingga dia termasuk orang yang cerdas. Nasabari hampir semua kitab-kitab gurunya itu dia hafal. Agar napa Imam Syafi'i. Maka dari setiap hari Jumat saya mensedekahkan guruku. Jadi ya kosto jumai masih dekat, tapi ya pas sedekah naniakan ni untuk guruna, tanya untuk alena. Kemudian dia memohon kepada Allah supaya yeleng di barakah. Ewat ditaamalkan dia. Jadi ya kong ka anak ta masih kalau ke pesantren yang makoe tas sedekah ni guruna. Bisa juga anak-anakku yang nanti ketika punya uang di hari Jumat 20 rupiah sisa rupiah nareko angka pembina tahfiz ta'oko kita menyukai caranya menghafal dan kemampuannya atau kehebatannya asidak kaki niatnya pala naloko ronapati loko pong Allah Ta'ala barakah pa disanganna nawat dingilolongan itu yang paling mudah apa iya tuh ketoma bicara barakah tanya akaliyah tania tapi itu masuk pada ranah hakiki. Yaitu ampai ko makada angka tu anak-anak macah tapi dia nak barakat pak disanganna dia nak tapake ko masuk. Tapi angka anak-anak ya betul namun ro pesantren ko 5 pakire-kire ni je. Betul kan ada sakada aja. Ujian ide gak beres tapi ketika dia keluar ternyata dia ilmunya bisa dipakai di masyarakat. Itu ada di kitab Ta'limut Ta'lim. Ternyata salah satu rahasia ilmu itu adalah wudu. Nah, yang pasang ini yang ketiga. Ajak anak-anakku jangan belajar kecuali dalam keadaan ada wudu. Ajenek ki, iya kong kamu jenek na tomak guru, iya tupat disangangit tamay makiguna mati. Iya komelo itarik dalam ranah hakiki kan sebenarnya kan al ilmu nurun. Wal malaikatu nur Muhammad Allahu nurus samawati wal ardi masalun nur. Kemudian al wudu'u nur, az-zikru nur, Al-Quran huwa nur. Sebenarnya yang kita ingin satukan adalah cahaya. Dan orang yang masuk surga itu kan sebenarnya di depan belakang kiri kanannya bercahaya.
Jadi sebenarnya kunci keberkahan itu adalah nur. Makanya ilmu harus dipadukan nurnya ilmu dengan nurnya wudhu. Makanya yana tu ampai na suroki nabita disunnahkan setiap meloki mak guru mangkali ceramah belajar usahakan nginang kajennya. Nareko angka mo jenne tanah aja mo tamasila maka walupai pak disangaku walupai pura na pak guru jangan takut kalau akan diingat kembali. Itu barakahnya jenne. Dan ilmumu akan dimanfaatkan. Iya mikodena jenne, wah itu pahatal itu. Sebenarnya tetap bermanfaat untuk kita, tapi mungkin tidak bisa digunakan untuk masyarakat luas. Jadi komeki mambaraka pada sangat tanah jenne. Kemudian 3 kunci. Pertama, takzim kepada guru. Yang kedua, takzim kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, takzim kepada kedua orang tua yang menyerahkan anaknya kepadamu, bagi yang sudah berkeluarga. Tapi yang belum berkeluarga, cukup 2. Takzim kepada guru. Kita bisa, saya mengatakan, bisa kita teliti yang sudah mengajar di pondok. Ya pura pak guru ke pesantren, lama mendidik di pondok. Kita bisa lihat, dan itu bisa jadi penelitian untuk kita sendiri. Bukan untuk secara ilmiah. Iya kok angka anak-anak masih sekolah aku pesantren napura napan rasa-rasa gurunya, dia tidak sempat minta maaf atau menyebabkan gurunya menangis, kemudian dia sempat milau adam pengaku gurunya, kemudian dia tinggalkan pondok titai dia nulen mitai dece periksa itu ya nangka anak pesantren itu 5 susah pakalinon aku isaliwangi sore rewa lo pesantren minta berkah di pondok kembali, angka masalah itu. Itu kuncinya. Makanya nareko angka anak-anak aku pesantrennya sempat na kere-kere guruna. Bahkan mungkin na pateri guruna karena dia berusaha atau angka susah na papulangan ni guruna, kemudian dia tidak sempat minta maaf, itu pintu berkahnya ditutup. Tidak akan masuk, pasti masih sah. Mungkin lambat menikah, tidak bisa berhasil dalam usaha. Angka agak na jama tulitas salah. Jangan heran, kenapa? Nah sebab dia ditutup berkahnya ketika dia menuntut ilmu. Itu bahayanya Pak. Ini yang kadang orang lupakan. Pak Mega tahu aku apa cedek masalah anak-anak lapor guruna masih segure. Padahal dia itu pasiwalai baraka angkai na patamu ku bijak-bijak. Itu penting saya sampaikan. Makanya ini saya tidak terlalu ini hanya menyampaikan. Makanya kongka anak-anak tak salah. Dan saya pernah pelajari di pondok. Di pondok pesantren Nurul Asrar Talawe. Ada beberapa santri itu dan saya memang garis merah. Maka mereka mitai mati anak-anak emaga. Dan ternyata betul. Dari kurang lebih 15 anak-anak yang saya garis merah itu, hari ini saya sudah dapatkan angka asera anak-anak itu tak salah memang. Masih ada yang lain itu saya tidak dapat infonya. Bahkan angka dia pernah selesai pesantrennya, dia pernah temak si mana, mubah memang disalahkan. Maka dakaya na nasa guruta, maka dia komelo komitai anak-anak yang masih ya ko angka masalah nasalai dan gurunya dia buat merasa sedih. Dini bukan barakaku pemeletaan. Itu bahayanya kepada guru. Makanya anak-anakku kunci keberkahan itu takzim. Ampak kiada ki nama rakda mapakaraja mapakalat bilori guruta. Saya salut itu dengan santri-santri Madura Ustaz. Itu luar biasa. Namun matanga mak golok ko lalu guruna apa aja. Dia ke pasar kemudian belanja di guruna, dia matikan motornya itu baru dia dorong. Kemarin kita yang Jamiatul Qura wal Hufaz ke Tebu Ireng Jombang. Jadi naik motor anak-anak itu naik motor, dia lihat kita berdiri, langsung dia matikan motornya kemudian nasorot tam. Nggih. Maka daka angka gondrong, motor resking, dak dia dapat jadi mati gondrong batayar. Woi, justru dia sekitar 50 meter dia sudah lihat kita berdiri di depan pintu pondok pesantren Tebu Ireng. Itu dia sudah matikan motornya kemudian dia dorong itu, tunduk lewat di depan kita. Kenapa? Itu takzimnya. Jadi makanya saya mengatakan di pesantren itu kita sebenarnya tidak menomorsatukan ilmu, tapi yang kita nomorsatukan adalah adab dan akhlak. Iya ko makanja i ahlakna nana insyaallah madeceng. Tapi ya ko matanri pak disangan nana dina makanja ahlakna, iya na tu namiga manci masalah. Makanya Rasulullah diutus itu innamal buistu li utammima makarimal akhlak. Itu yang paling pokok.
untuk menyempurnakan akhlak. Makanya anak-anakku, pembinaan akhlak di pesantren, kalau Anda dikadar, dididik seperti ini, harus begini, jangan khawatir. Anda hari ini bersyukur sekali, anak-anakku. Kenapa? Karena ratusan bahkan ribuan orang yang ingin duduk seperti ini mempelajari Al-Quran, tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah. Mungkin Anda hari ini mengatakan kita tidak pakai HP. Orang-orang di luar sana itu bebas pakai HP. Kenapa kita tidak boleh pakai handphone di saat semua orang menggunakan handphone? Tapi ketahuilah, mungkin hari ini Anda mengatakan kita dikasih begini, dan kita tidak dibebaskan. Tapi kalau 1 tahun kemudian engkau akan mengatakan, terima kasih ya Allah karena engkau memberi kesempatan aku untuk memperbaiki diri. Itu kuncinya. Kemudian anak-anakku, man kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid hatta yardi. Nigi salai bolana lo matuntu pada setengah agama, maka dia berjihad, dia syahid itu. Makanya upasangi anak-anakku selama di pesantren itu doanya mustajabah. Berdoa, kita janjian. Malam ini saya berdiri di sini menyampaikan bukan nasihat tapi saling mengingatkan. Tapi saya ingin sampaikan, kita berjanji 10 tahun, 5 tahun ke depan Anda yang berdiri di sini menggantikan saya. Berniat itu. Kenapa? Karena doanya para santri yang berada di pesantren itu insya Allah dijawab oleh para malaikat. Makanan di pesantren itu enak karena sudah didoakan para malaikat. Makanya kopi pesantren itu namo Indomie makan jatuh. Iya, ya kopi boleh, tapi kata aja itu masalah atau motor anak-anak. Ya kena parewe lo bola anak-anak nan liang ni manu, napandri iti, napandri manu. Sehingga baki tangan ni lo pesantren ni. Pak makanya ya kopi boleh makan jaan re kopi pesantren ni larat nih. Si bape pecok lada, tanya lalu dia pecok lada, pecok tundru lada ngaga. Pak namo tundru na lada ni pecok. Iya. Sebenarnya anak-anak kita itu dibiasakan supaya bisa datang. Aja na tatilo bola tatalyangi pakandre, tabawangi lo pesantrengi, pakandrengi nanri si banna, nanri tigurunna supaya mak barakat. Pak angkat tu toma-toma kaseke. Subuh-subuh na bawang gaga na dia pitang gurun. Tapi dia to gaga ko pagi dia to gaga. Alhamdulillah. Iya. Saya sampaikan kepada anak-anak itu paling pokok. Kemudian kepada orang tua santri yang sempat hadir pada masyarakat, upasan ibu ya ko gaga anak tamak kepala Quran, gaga anak tamilo maka kepala kesempatan ni makukuh. Sapa ni anak-anak okode na mampu na paidi wajaran ni bulanan na untuk menghafal maga man dia na jalok ki usuri monri maka dia wajaran na waktu ku makapala pak ya ko na tay suruh madari kia makapala. Iya, coba nih galak. Penghafal Al-Quran itu bisa memberi syafaat, tapi hati-hati anak-anakku, menghafal Al-Quran itu tidaklah mudah. Ternyata maka kepala tapi menjaga hafalan. Sebab kapa pura ya pala Quran ini yang lupai, maka itu akan disiksa kala di hari kemudian. Selain dia berenang di atas cairan bara api, juga dari mulutnya keluar api. Itu bahayanya. Dan sampai Rasulullah itu menangis itu. Kita sekama jadi selamat itu deh nak kapala. Yang menghafal itu bahaya pak. Ya kuyapa inapa yang lupai bahaya. Makanya saya pernah dapat salah satu penjelasan ulama hafiz Quran agak nasan. Ulama-ulama itu menghafal kalau dia sudah setor sama gurunya, dia kembali ke rumahnya, kembali ke pondoknya, itu sholat sunnah mutlak 2 rakaat, kemudian dia setor kepada Allah. Itu yang dia lakukan. Jadi rupak kepala pasang ini bisa kita lakukan. Ya kau boleh nih mastor hafalan aku guru tak erewa nih mak jenne mas sampai sunnah mutlak aku boleh atau di pondok kemudian kita hatamkan tadi yang kita sudah hadapkan. Ipa temak nih ya rok dalam sempajang betul kan ada. Selain kau menghadapkan hafalanmu kepada gurumu, hadapkan juga kepada Allah. Minta supaya engkau tetap terjaga dari hafalan itu. Ini tuh nak kada gus baha. Ya kong kahapala la istor oko guru tak dito pak ina pura mau istor mau birinnya itu dia sudah mau punai itu sehingga ternyata alasan itu juga ulama kita dari dulu mengajarkan. Maka deh saya baca di kitab ternyata Ahmad bin Hambal itu menghafalkan Al-Quran 2 kali menghatamkan dak kedua dapat tamak Qurannya sesusiwannya kedua dapat tamak sisa ngilala sempajang sisa ngisa liwas sempajang. Tapi kan ini Ahmad bin Hambal bisa memang toh
Yang kemarin saja yang saya tanyakan Pak Kiai di Madrasatul Quran Tabu Ireng, wisudawan terbaik tahun ini katanya itu 30 juz 5 jam setengah 1 kali duduk. Iya. Jadi cicam satu kali duduk 5 jaz hitangan apa tamai 30 gesok 4 orang yang menyimak dan itu tidak ada salah satupun sampai dia khatam 30 juz. Itu wisudawan terbaik. Ya, yang lain itu katanya 6-7 jam, ada yang 8 jam, ada yang 3 kali menghadap. Kalau ini hanya 1 kali duduk 5 jam setengah khatam 30 juz. Ya. Jadi itu wisudawan terbaik. Mudah-mudahan anak-anak itu ada yang bisa mengambil itu. Itu luar biasa. Apalagi anak-anak sekarang itu luar biasa. Yo pun bahasa nate ini. Ya apalagi Italia lupa itu. Iya. Kita sudah banyak ini, tapi berusaha, tetap berusaha. Kemudian, ini tinggal 2 menit. Saya ingin sampaikan begini, Bapak, terutama kepada sahabat-sahabat Jamiah Nahdlatul Ulama. Kenapa saya senantiasa meminta kesiapan kita untuk mengadakan kegiatan setiap bulan dan juga membawa logo NU. Sebenarnya itu bukan tujuan utamanya promosi, bukan. Tapi saya ingin mengaplikasikan ucapan Kiai Wahab Hasbullah ketika dia diundang mengisi satu acara di Jawa Barat. Ketika dia mengatakan, jangan sampai logo Nahdlatul Ulama itu tertempel di kepalamu, tapi kau tidak pernah memberikan sumbangsi untuk Nahdlatul Ulama. Kalau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari akan minta pertanggungjawaban. Artinya para dai-dai LDNU, para dai-dai Nahdiyin, begitu juga dengan Asadiyah, begitu juga sebenarnya dengan DDI. Irwidi dai-dai DDI yang pakai logo DDI, mestinya ada satu waktu kita memang memberikan sumbangsi atas nama DDI. Begitu juga NU, yang kita punya logo NU, maka kami Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mau pakai logo na NU mak dakwah tapi denang ke sumbang ke NU. Apa sumbangsimu untuk NU? Itulah sehingga saya minta bahwa dai-dai LDNU maupun dai-dai NU ada satu kali lah mungkin 1 bulan kita berdakwah, memang betul-betul kita abdikan ini untuk umat. Nah itulah sehingga LDNU ini jalan. Alhamdulillah Ustaz Nidaul Islam di salah-salah kesibukan beliau, kita doakan mudah-mudahan penyelesaian doktornya itu dimudahkan, beliau kandidat doktor. Iya. Jadi insya Allah banyak sahabat-sahabat adik-adikku dari PMI insya Allah juga mau melaksanakan kongres. Jadi kita doakan anak-anak kita mudah-mudahan beliau selamat sampai kembali. Ya. Jadi kita juga doakan santri-santri kita di sini. Jadi sebenarnya penting menyambung sanad. Guru Teki Mali ada hadir di tengah-tengah kita. Mungkin ada jadwalnya beliau di sini Pak Kiai. Ya, ada jadwal mengajarnya beliau di sini. Ada Pak Kiai. Ya, belum ada. Mestinya beliau kita ambil ilmunya itu luar biasa. Sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan beliau selama beliau diberi kesehatan. Itu penting kita dapat ilmu beliau. Terutama kita doakan Guru Ustaz Lukman Hasyim, beliau sudah luar biasa. Ini tidak mudah Pak, tidak mudah. Mendirikan pesantren seperti ini tidak mudah. Itu ujiannya besar. Dan saya yakin beliau dengan usaha semaksimal mungkin bersama keluarga, pasti istri beliau orang hebat. Iya, saya katakan istrinya beliau orang hebat. Itu punya doa-doa khusus, itu kuncinya. Iya. Tapi jangan ditambah Pak Kiai, cukup itu aja. Ya, cuma saya mengatakan doanya itu luar biasa. Karena laki-laki yang hebat itu siapa yang ada di samping itu sebenarnya. Wanita itu yang lebih cepat doanya mustajab. Makanya ibu itu adalah salah satu orang yang memang pintu langit selalu terbuka untuknya. Dan berdoalah, ini saya kira pesan saya. Berdoalah dan berdoa dan berdoa, jangan pernah bosan berdoa dan yakin bahwa sesuatu yang kita minta jangan pernah berputus asa, karena kalaupun kita tidak terima di saat itu, Rasulullah pernah mengatakan ada orang yang diberikan kekayaan, diberikan harta, dia tidak pernah memintanya, tapi itu adalah doa orang tuanya dulu, Allah baru mengijabah untuk anak-anaknya. Itu penting. Jadi aja tak ada de na mungkin ya, de na makwamani tahu kunru ya tuh. Gak gitu magai mestinya illau dongi magai nasaba iya kode na idi nale pong Allah Ta'ala o kopi bijabijat tamatu napaki nale bijabijat ta panatarong. Dan itu hadis Nabi bahwa ada orang yang berdoa tapi
doanya tidak diterima, sebenarnya diterima, cuma Allah tidak menjawabnya. Karena kenapa? Anaknya yang lebih membutuhkan. Dia tuh di tabanggan anaknya makan, madicing atau bataku biasa makan, aja. Mika tu makan dia tu senang kayak tu wilau apa tu dia nangka. Dia tu senang ke wilau sogi makan alinga ko Allah Taala. Hati-hati. Mungkin itu adalah doa orang tuamu dulu, Allah baru mengijabahnya. Ini penting. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Terima kasih kepada semua. Juga ternyata ada adik-adik dari Ansor Banser yang sempat hadir. Terima kasih atas kebersamaannya semua. Terkhusus kepada Sohibul Bait, Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Hasyimiyah. Alhamdulillah, saya kira saya juga mohon maaf Bapak Ibu sekalian ketika ada kehilapan dan kekurangan atas semua kunjungan kami ke tempat ini, dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini itu tidak hanya sekali ini, mudah-mudahan kedepannya kita tetap bisa bersilaturahmi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami taksimi guru kita Bapak Andi Gurunta Surya PCNU Kabupaten Serdang Rempang, pribadi Andi Gurunta Dr. Kiai Muda Abdul Malik Tiba MA, yang kami muliakan dan kami takzimi Alina Gurunta Ketua MUI sekaligus juga Surya MUIC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talunimpoe, pribadi Bapak Ustaz Mustafa Iman, yang kami muliakan Ahinal Fadil sahabat Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, yang kami muliakan seluruh Ketua MUIC Nahdlatul Ulama yang sempat hadir dari Kecamatan Pancalautan, Kecamatan Pulo, Kecamatan Dua Pitue, dan juga dari Kecamatan Pancarijang. Hadir juga dari tuan rumah Sohibul Bait, yang kami muliakan juga Sekretaris Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap, Kakanda sahabat Jamaluddin Mangka. Saya panggil Kakanda karena beliau yang mengkader saya di organisasi, sekaligus sampai hari ini saya selalu takzim ke beliau. Yang kami muliakan para azatis, azatizah, terkhusus Sohibul Bait Alina Andre Gurunta Ustaz Lukman Hashim selaku pendiri sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Yayasan Al-Hasyimiyah. Ini luar biasa, saya pribadi baru menyempatkan untuk singgah, tapi doa senantiasa mengiringi saya, tidak henti-hentinya senantiasa mendoakan sahabat-sahabat di NU terkhusus di Kabupaten Sidrap, dari DDI, dari Asadiyah, untuk yang membangun pondok pesantren dan membina umat kita. Dan saya berharap kita saling mendoakan kepada seluruh anak-anakku sekalian, seluruh orang tua santri, para pembina, yang insya Allah semuanya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kami hormati, kami muliakan di sini hadir dari PMI, adik-adik dari PMI ini berseragam lengkap. Kemudian Koin NU juga Ustaz Sultan Buana beserta seluruh hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak berpanjang lebar, palingan saya menyampaikan pesan-pesan hanya sekitar 15 menit. Jadi ini karena kalau 15 menit berarti jam 9 pas berhenti. Ya. Pertama, saya
mewakili sahabat-sahabat Milau Tarima Kasih Maraja Loko Alina Guruta Lukman Hashim sudah memberi waktu dan juga tempat untuk kita Jam'iyah Nahdlatul Ulama mengadakan kegiatan di tempat ini. Memagi-magi ia mencaji pasabaran nabukai barakai Allah Ta'ala anak-anak kita yang mondok di tempat ini, insya Allah memagi-magi nalulungan barakat. Wila-wila kuridi tomatonna anak-anakku yang nyantri, yang menghafal aku pesantren ngewe, ia tuh kode cing ipakedo de nama gampang. Nasabah dua telu tantangan ia hadapi. Alena pengulutan Nabi Ibrahim lagi manasa Nabi didampingi langsung oleh malaikat, tetap juga diuji oleh Allah. Apalagi ini manusia biasa, nerima kona naro, ajak tapat tu milo doang ngi bija-bijatta. Nasabak melo itu nareko mancaji tau deceng. Nah itu pembinai denangkan napat tu berusaha sarekom menginan caji madece bija-bijatta. Cuma memang ya kong kagak melo ipadecengi, madari itu ipape-pape pada makanja. Ya ko oto nakapo ipape patu narewa. Iya ko masorini layak pala itu nama kanja. Jadi kami matu tu anak-anak gimpe matu ni patapa. Iya natul madari tate cedek na lampu. Jadi ya kong ka oto tamalanda kapo na ceki ku ipape nama kanja marak jiti pakanjaki. Mako mati tu wija-wija ku pasikola ko pesantrennya, nasaba itu pesantrennya bengkele. Angka tu anak-anak salah kai patamai na meloki ko manca julawang ni. Angka tu besi sangat tama na meloki ko manca julawang ni. Yo ko ulawang me mamota patama, lai poles man itu na makanja. Yo ko besi sangat na meki manca julawang me teta patu. Narima ko na naro upasangi membina anak-anak itu tidaklah mudah. Oko lagi bolata, madari talu ni wijatta, namu ya rumah pat di urutoki. Apalagi kok di pesantren ini 170 anak-anak na 5 mi pembina. Itu berendah memang. Jadi dia tepat tongang itu manrasa ki. Makanya langkah yang penting saya wasiatkan takiringan suratul Fatihah wijatta setiap malam Jumat narekomelo ki matinro kopura ki masam pajangisa wedding paling makanya akapata pulo di ibaca suratul Fatihah ini akan memati khusus loko anak tak dibaca 41 kali. Ikiringan nih agarna ikiringan ilaruh wa nafs wa jasad telu jiwanya ruhnya watak kalena ibacani Fatihah kapata pulo siddi iya na amalkannya istrinya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari kepada anak-anaknya ketika dia mondok di pesantren. Jadi itu salah satu amalan. Mudah-mudahan orang tua santri bisa mengamalkan itu. Jadi ya ko wani jumai dia tono wani jumami bawa. Dibacangi Fatihah wijaya akapata pulo siddi. Iya ko detul lay 41 kali ambil 11 kali. Dia nagawi tayawana. Iya ko 10 misiddi dia kagak makan sama aku pitu nah dia kagak. 10 misiddi. Yang di atasnya 41 kali. Yang kedua angka biasa ubaca okko kita risalah alena pangulutta Imam Syafi'i biasa itanai okko muridna maka da agar rahasianya sehingga dia termasuk orang yang cerdas. Nasabari hampir semua kitab-kitab gurunya itu dia hafal. Agar napa Imam Syafi'i maka dari setiap hari Jumat saya mensedekahkan guruku. Jadi aku sejumai masih dekat, tapi ya pas sedekah naniakan ni untuk guruna, tanya untuk alena. Kemudian dia memohon kepada Allah supaya yalengi barakah. Ewat ditaamalkan dia. Jadi aku ke anak ta masih kalau ke pesantren makoe tas sedekah ni guruna. Bisa juga anak-anakku yang nanti ketika punya uang di hari Jumat 20 rupiah sisa rupiah nareko angka pembina tahfiz ta'ukur kita menyukai caranya menghafal dan kemampuannya atau kehebatannya asidak kaki niatnya pala nalok corona pati loko kong Allah Ta'ala barakah pa disengenna nawat dingilolongan itu yang paling mudah.
Apa ia tuh ketoma bicara baraka tania akaliyah. Tania. Tapi itu masuk pada ranah hakiki. Ya tuh ampai ko makada angka tuh anak-anak macah tapi dia nak baraka pak disanganna dia nak tapake ko masuk. Tapi angka anak-anak ya betul namun ro pesantren itu 5 pakire-kire ni betul kan ada bisa kada aja ujian ide gak beres tapi ketika dia keluar ternyata dia ilmunya bisa dipakai di masyarakat. Itu ada di kitab Ta'limut Ta'lim. Ternyata salah satu rahasia ilmu itu adalah wudu. Nah, yang pasang ini yang ketiga. Ajak anak-anakku jangan belajar kecuali dalam keadaan ada wudu. Ajenek ki, iya kong kamu jenek na tomak guru, iya tupat disangangit tamay makiguna mati. Ia komelo itarik dalam ranah hakiki kan sebenarnya kan al ilmu nurun wal malaikatu nur nurun Muhammad Allahu nurus samawati wal ardi masalun nur. Kemudian al wudu'u nur, az-zikru nur, Al-Quran huwa nur. Sebenarnya yang kita ingin satukan adalah cahaya. Dan orang yang masuk surga itu kan sebenarnya di depan belakang kiri kanannya bercahaya. Jadi sebenarnya kunci keberkahan itu adalah nur. Makanya ilmu harus dipadukan nurnya ilmu dengan nurnya wudu. Makanya yana tu ampai na suroki nabita disunahkan setiap meloki mak guru mangkali ngecerama belajar usahakan nginang kajennya. Nareko angka mo jenne tanah aja mo ta masih lemah kada walupai pak disangaku walupai pure na pak guru jangan takut kalau akan diingat kembali. Itu barakah jenne. Dan ilmumu akan dimanfaatkan. Iya mikodena jenne, wah itu fatal itu. Sebenarnya tetap bermanfaat untuk kita, tapi mungkin tidak bisa digunakan untuk masyarakat luas. Jadi komeki mambaraka pada sangat tanah jenneki. Kemudian 3 kunci. Pertama, takzim kepada guru. Yang kedua, takzim kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, takzim kepada kedua orang tua yang menyerahkan anaknya kepadamu. Bagian sudah berkeluarga. Tapi yang belum berkeluarga, cukup 2. Takzim kepada guru. Kita bisa, saya mengatakan, bisa kita teliti yang sudah mengajar di pondok. Ya pura pak guru ke pesantrennya. Lama mendidik di pondok. Kita bisa lihat. Dan itu bisa jadi penelitian untuk kita sendiri. Bukan untuk secara ilmiah. Iya kok angka anak-anak. Masih sekolah aku pesantren napura napan rasa-rasa gurunya dia tidak sempat minta maaf atau menyebabkan gurunya menangis kemudian dia sempat milau adam pengaku gurunya kemudian dia tinggalkan pondok titai dia nulis mitai dece periksa itu ia nangka nak pesantren itu 5 susah pakalinon aku isaliwangi sore rewa lo pesantrennya minta berkah di pondok kembali angka masalah itu. Itu kuncinya. Makanya nareko angka anak-anak aku pesantrennya sempat na pakere-kere guruna. Bahkan mungkin na paterdi guruna karena dia berusaha atau angka susah na papulangan ni guruna kemudian dia tidak sempat minta maaf. Itu pintu berkahnya ditutup. Tidak akan masuk, pasti masih sah. Mungkin lambat menikah, tidak bisa berhasil dalam usaha. Angka agak na jama tulitas salah. Jangan heran, kenapa? Nah sebab dia ditutup berkahnya ketika dia menuntut ilmu. Itu bahayanya Pak. Ini yang kadang orang lupakan. Pak Mega tahu ngaku apa cedek masalah anak-anak nalapor guruna masih segure. Padahal dia tuh pasiwalai baraka angkai na patamu ku bijak-bijak. Itu penting saya sampaikan. Makanya ini saya tidak terlalu ini hanya menyampaikan. Makanya kongka anak-anak tak salah. Dan saya pernah pelajari di pondok. Di pondok pesantren Nurul Asrar Talawe. Ada beberapa santri itu dan saya memang garis merah. Maka mereka mitai mati anak-anak emaga. Dan ternyata betul. Dari kurang lebih 15 anak-anak yang saya garis merah itu, hari ini saya sudah dapatkan angka asera anak-anak itu tak salah memang. Masih ada yang lain itu saya tidak dapat infonya. Bahkan angka dia pernah selesai pesantrennya, dia pernah temak si mana, mubah memang disalahkan. Maka dakaya na nasa guru tak, maka dia komelo komitai anak-anak yang masih ya ko angka masalah nasalai dan gurunya dia buat merasa sedih.
Dini bukar barakatku pemeletaan. Itu bahayanya kepada guru. Makanya anak-anakku kunci keberkahan itu takzim. Pakiada ki nama radda mapakaraja mapakalat bilori gurutta. Saya salut itu dengan santri-santri Madura Ustaz. Itu luar biasa. Namun matanga mak golok ko lalu guruna apa aja. Dia ke pasar kemudian belanja di guruna, dia matikan motornya itu baru dia dorong. Kemarin kita yang Jamiatul Qura wal Hufaz ke Tebu Ireng Jombang. Jadi naik motor anak-anak itu naik motor, dia lihat kita berdiri, langsung dia matikan motornya kemudian nasorot tam. Nggih. Maka daka angka gondrong, motor resking, dak dia dapat jangi mati gondrong batayar. Kue justru dia sekitar 50 meter dia sudah lihat kita berdiri di depan pintu pondok pesantren Tebu Ireng, itu dia sudah matikan motornya kemudian dia dorong itu, tunduk lewat di depan kita. Kenapa? Itu takzimnya. Jadi makanya saya mengatakan di pesantren itu kita sebenarnya tidak menomorsatukan ilmu, tapi yang kita nomorsatukan adalah adab dan akhlak. Iya kumakanja i akhlakna nana insyaallah madicing. Tapi ya kumatanri pak disangan nana dina makanja akhlakna, iya natu namanya kemanci masalah. Makanya Rasulullah diutus itu innamal buistu li utammima makarimal akhlak. Itu yang paling pokok untuk menyempurnakan akhlak. Makanya anak-anakku pembinaan akhlak di pesantren, kalau Anda dikadar dididik sepertinya harus begini, jangan khawatir. Anda hari ini bersyukur sekali anak-anakku. Kenapa? Karena ratusan bahkan ribuan orang yang ingin duduk seperti ini mempelajari Al-Quran tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah. Mungkin Anda hari ini mengatakan kita tidak pakai HP. Orang-orang di luar sana itu bebas pakai HP. Kenapa kita tidak boleh pakai handphone di saat semua orang menggunakan handphone? Tapi ketahuilah, mungkin hari ini Anda mengatakan kita dikasih begini, dan kita tidak dibebaskan. Tapi kalau 1 tahun kemudian engkau akan mengatakan terima kasih ya Allah karena engkau memberi kesempatan aku untuk memperbaiki diri. Itu kuncinya. Kemudian anak-anakku, man kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid hatta yarji. Nigi salai bolana law matuntu pada setengah agama, maka dia berjihad, dia syahid itu. Makanya upasangi anak-anakku selama di pesantren itu doanya mustajabah. Berdoa, kita janjian. Malam ini saya berdiri di sini menyampaikan bukan nasihat tapi saling mengingatkan. Tapi saya ingin sampaikan, kita berjanji 10 tahun, 5 tahun ke depan Anda yang berdiri di sini menggantikan saya. Berniat itu. Kenapa? Karena doanya para santri yang berada di pesantren itu insya Allah dijawab oleh para malaikat. Makanan di pesantren itu enak karena sudah didoakan para malaikat. Makanya kopi pesantren itu namo Indomie makan jatuh. Iya, ya kopi boleh, tapi kata aja itu masalah atau motor anak. Ya kau naparewe lo bola anak nan liang ni manu, napandri iti, napandri manu, sehingga baki tangan lo pesantren ini. Pak makanya ya kopi boleh makan jandre kopi pesantren ini larat nih. Si bape pecok lada, tanya lalu dia pecok lada, pecok tundru lada ngaga. Pak namo tundru na lada ni pecok. Iya, sebenarnya anak-anak kita itu dibiasakan supaya bisa datang. Aja nata tilo bola tatal jangi pakan rek, tabawangi lo pesantren ni pakan rengi nandri si banna, nandri tigurunna supaya mak barakat. Pak angkat tu toma kaseke. Subuh-subuh na bawang gaga na ada pitang gurun. Tapi dia to gaga ko pagi dia to gaga. Alhamdulillah. Iya. Saya sampaikan kepada anak-anakku itu paling pokok. Kemudian kepada orang tua santri yang sempat hadir pada masyarakat, upasan ibu ya ko degaga anak tamak kepala Quran, degaga anak tanilo maka kepala kesempatan ni makukuwe. Sapa ni anak-anak okode na mampu na paidi wajaran ni bulanan na untuk menghafal maga man dia na jalok ki usuri monri maka dia wajaran na waktu ku makapala pa iya ko na tay suruh madari cia makapala. Iya, coba nih galak. Penghafal Al-Quran itu bisa memberi syafaat, tapi hati-hati anak-anakku. Menghafal Al-Quran itu tidaklah mudah. Ternyata maka kepala tapi menjaga hafalan. Sebab kapa pura ya pala Quran ini yang lupai, maka itu akan disiksa kala di hari kemudian. Selain dia berenang di atas cairan bara api, juga dari mulutnya keluar api. Itu bahayanya. Dan sampai Rasulullah itu menangis itu. Kita sakama jadi selamat itu deh nak kapala.
Yang menghafal itu bahaya, Pak. Ya hafal apa yang lupa bahaya. Makanya saya pernah dapat salah satu penjelasan ulama hafiz Quran agak nasan. Ulama-ulama itu menghafal, kalau dia sudah setor sama gurunya, dia kembali ke rumahnya, kembali ke pondoknya, itu sholat sunnah mutlak 2 rakaat, kemudian dia setor kepada Allah. Itu yang dia lakukan. Jadi dia pak kepala, pasang ini bisa kita lakukan. Ya kau boleh nih master hafalan aku guru tak, rewa nih mak jenne, mas sampai sunnah mutlak aku boleh, atau di pondok, kemudian kita hatamkan tadi yang kita sudah hadapkan. Ipatamma nih ya roh adalah sempajang, betul kan ada? Selain kau menghadapkan hafalanmu kepada gurumu, hadapkan juga kepada Allah. Minta supaya engkau tetap terjaga dari hafalan itu. Ini tuh nak kada Gus Baha. Ya kau engkau hafalan listor oko guru tak itu Pak, ini pura mau mustor mau dirinya itu dia sudah mau punah. Itu sehingga ternyata alasan itu juga ulama kita dari dulu mengajarkan. Maka deh saya baca di kitab, ternyata Ahmad bin Hambal itu menghafalkan Al-Quran 2 kali, menghatamkan. Kedua dapat tamak Qurannya sesusiwannya. Kedua dapat tamak. Sisa adalah sempajang, sisa bisa liwas sempajang. Tapi kan ini Ahmad bin Hambal bisa memang toh. Yang kemarin saja yang saya tanyakan Pak Kiai di Madrasatul Quran Kabu Ireng, wisudawan terbaik tahun ini katanya, itu 30 juz, 5 jam setengah 1 kali duduk. Iya. Jadi cicang nih 1 kali duduk, 5 jas di tengah apa tamai kalau pulau gesok 4 orang yang menyimak, dan itu tidak ada salah satupun sampai dia khatam 30 juz. Itu wisudawan terbaik. Ya, yang lain itu katanya 7 jam, ada yang 8 jam, ada yang 3 kali menghadap. Kalau ini hanya 1 kali duduk, 5 jam setengah khatam 30 juz. Ya. Jadi itu wisudawan terbaik. Mudah-mudahan anak-anak itu ada yang bisa mengambil itu. Itu luar biasa. Apalagi anak-anak sekarang itu luar biasa. Yo pun bahasa nate ini. Ya apalagi Italia lupa itu. Iya. Kita sudah banyak ini, tapi berusaha, tetap berusaha. Kemudian ini tinggal 2 menit. Saya ingin sampaikan begini Bapak, terutama kepada sahabat-sahabat Jamiah Nahdlatul Ulama. Kenapa saya senantiasa meminta kesiapan kita untuk mengadakan kegiatan setiap bulan dan juga membawa logo NU. Sebenarnya itu bukan tujuan utamanya, promosi bukan. Tapi saya ingin mengaplikasikan ucapan Kiai Wahab Hasbullah ketika dia diundang mengisi satu acara di Jawa Barat. Ketika dia mengatakan, jangan sampai logo Nahdlatul Ulama itu tertempel di kepalamu, tapi kau tidak pernah memberikan sumbangsi untuk Nahdlatul Ulama. Kalau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari akan minta pertanggungjawaban. Artinya, para dai-dai LDNU, para dai-dai Nahdiyin, begitu juga dengan Asadiyah, begitu juga sebenarnya dengan DDI. Irwidi dai-dai DDI yang pakai logo DDI, mestinya ada satu waktu kita memang memberikan sumbangsi atas nama DDI. Begitu juga NU, yang kita punya logo NU, maka kami Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mau pakai logo na NU mak dakwah, tapi denang kamu sumbang ke NU. Apa sumbangsimu untuk NU? Itulah sehingga saya minta bahwa dai-dai LDNU maupun dai-dai NU ada 1 kali lah mungkin 1 bulan kita berdakwah, memang betul-betul kita abdikan ini untuk umat. Nah itulah sehingga LDNU ini jalan. Alhamdulillah Ustaz Nidaul Islam di salah-salah kesibukan beliau, kita doakan mudah-mudahan penyelesaian doktornya itu dimudahkan, beliau kandidat doktor. Iya. Jadi insya Allah banyak sahabat-sahabat adik-adikku dari PMI insya Allah juga mau melaksanakan kongres. Jadi kita doakan anak-anak kita, mudah-mudahan beliau selamat sampai kembali. Ya. Jadi kita juga doakan santri-santri kita di sini. Jadi sebenarnya penting menyambung sanad. Guru Teki Mali ada hadir di tengah-tengah kita. Mungkin ada jadwalnya beliau di sini Pak Kiai. Ya, ada jadwal mengajarnya beliau di sini. Ada Pak Kiai? Ya, belum ada. Mestinya beliau kita ambil ilmunya, itu luar biasa. Sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan beliau selama beliau diberi kesehatan. Itu penting kita dapat ilmu beliau. Terutama kita doakan Guru Ustaz Lukman Hasyim, beliau sudah luar biasa. Ini tidak mudah Pak, tidak mudah.
Mendirikan pesantren seperti ini tidak mudah. Itu ujiannya besar. Dan saya yakin beliau dengan usaha semaksimal mungkin bersama keluarga, pasti istri beliau orang hebat. Iya, saya katakan istrinya beliau orang hebat. Itu punya doa-doa khusus, itu kuncinya. Iya. Tapi jangan ditambah Pak Kiai, cukup itu aja. Ya, cuma saya mengatakan doanya itu luar biasa. Karena laki-laki yang hebat itu siapa yang ada di sampingnya, itu sebenarnya. Wanita itu yang lebih cepat doanya mustajab. Makanya ibu itu adalah salah satu orang yang memang pintu langit selalu terbuka untuknya. Dan berdoalah, ini saya kira pesan saya, berdoalah dan berdoa dan berdoa, jangan pernah bosan berdoa, dan yakin bahwa sesuatu yang kita minta jangan pernah berputus asa. Karena kalaupun kita tidak terima di saat itu, Rasulullah pernah mengatakan, ada orang yang diberikan kekayaan, diberikan harta, dia tidak pernah memintanya, tapi itu adalah doa orang tuanya dulu, Allah baru mengijabah untuk anak-anaknya. Itu penting. Jadi aja tak ada, dia mungkin ya, dia nama kuamani tahu kunru ya tuh, gak gitu. Magai mestinya ilau dongi, magai nasabah ya kode ini nale pun Allah Taala, okupi bijak-bijak tamatu napaki nale. Bijak-bijak tak pernah terong. Dan itu hadis Nabi, bahwa ada orang yang berdoa tapi doanya tidak diterima, sebenarnya diterima, cuma Allah tidak menjawabnya. Karena kenapa? Anaknya yang lebih membutuhkan. Jadi jatuh ini tabangga anak makan, madeci nggak atau mataku biasa makan aja. Ni kata tu makan dia tu senang kayak tu wilau apa tu dia nangka. Dia tu senang ke wilau sogira makan alinga ko Allah Taala. Oh hati-hati. Mungkin itu adalah doa orang tuamu dulu, Allah baru mengijabahnya. Ini penting. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Terima kasih kepada semua. Juga ternyata ada adik-adik dari Ansor Banser yang sempat hadir. Terima kasih atas kebersamaannya semua. Terkhusus kepada Sohibul Bait, Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Hasimiyah. Alhamdulillah, saya kira saya juga mohon maaf Bapak Ibu sekalian ketika ada kehilapan dan kekurangan atas semua kunjungan kami ke tempat ini, dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini itu tidak hanya sekali ini, mudah-mudahan kedepannya kita tetap bisa bersilaturahmi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami taksimi guru kita Bapak Anggota Surya PCNU Kabupaten Sidengan Rempang, pribadi Anggota Dr. Kiai Muda Abdul Malik Tiba MA, yang kami muliakan dan kami takzimi Alina Anggota Ketua MUI sekaligus juga Surya MUIC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talunimpoe, pribadi Bapak Ustaz Mustafa MA, yang kami muliakan Ahinal Fadil sahabat Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, yang kami muliakan seluruh Ketua MUIC Nahdlatul Ulama yang sempat hadir dari Kecamatan Pancalautan, Kecamatan Pulo, Kecamatan Dua Pitue, dan juga dari Kecamatan Pancarijan. Hadir juga dari tuan rumah Sohibul Bait, yang kami muliakan juga Sekretaris Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap, Kakanda sahabat Jamaluddin Mangka. Saya panggil Kakanda karena beliau yang mengkader saya di organisasi sekaligus sampai hari ini saya selalu takzim ke beliau. Yang kami muliakan para azatis, azatizah, terkhusus Sohibul Bait Alina Andre Gorota Ustaz Lukman Hashim selaku pendiri
sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Yayasan Al-Hashimi. Ini luar biasa, saya pribadi baru menyempatkan untuk singgah, tapi doa senantiasa mengiringi. Saya tidak henti-hentinya senantiasa mendoakan sahabat-sahabat di NU, terkhusus di Kabupaten Sidrap, dari DDI, dari Asadiyah, untuk yang membangun pondok pesantren dan membina umat kita. Dan saya berharap kita saling mendoakan kepada seluruh anak-anakku sekalian, seluruh orang tua santri, para pembina, yang insya Allah semuanya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kami hormati, kami muliakan, di sini hadir dari PMI, adik-adik dari PMI ini berseragam lengkap. Kemudian Koin NU juga Ustaz Sultan Buana beserta seluruh hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak berpanjang lebar, palingan saya menyampaikan pesan-pesan hanya sekitar 15 menit. Jadi ini karena kalau 15 menit berarti jam 9 pas berhenti. Ya. Pertama, saya mewakili sahabat-sahabat Milau Terima Kasih Maraja, Loko Alina Guruta, Lukman Hashim sudah memberi waktu dan juga tempat untuk kita Jam'iyah Nahdlatul Ulama mengadakan kegiatan di tempat ini. Memagi-magi ia mencaji pasabaran nabukai barakai Allah Ta'ala. Anak-anak kita yang mondok di tempat ini insya Allah memagi-magi nalulunga barakat. Wilau-wilau kuridi tongatonna anak-anakku yang nyantri, yang menghafal aku pesantren ngewe, ia tuh kode cing ipakedo de nama gampang. Nasabah dua telu tantangan ia hadapi. Alena pengulutan Nabi Ibrahim lagi manasa Nabi didampingi langsung oleh malaikat, tetap juga diuji oleh Allah. Apalagi ini manusia biasa, nerima kona naro ajak tapat tu milau doang ngi bija-bijata. Nasabak melok itu nareko mancaji tau deceng. Nah itu pembinai denangkan napat tu berusaha sarekom menginan caji madece bija-bijata. Cuma memang ya kong kagak melo ipadecengi madari itu ipape pada makanja. Ya ko oto nakapo ipape patu narewa. Iya ko masorini layapal itu nama kanja. Jadi kami matto tu anak-anak gimpe mematto ni patama. Iya natul madari tate cedek na lampu. Jadi ya kong ka oto tamalanda kapo na ceki ku ipape nama kanja marajit ipakanjaki. Maka mati itu wija-wija ku pasikola ku pesantrennya, nasabah itu pesantrennya bengkele. Angka tu anak-anak salah kai patamai na meloki ku manca julawang ni. Angka tu besi tai sangat tama na meloki ku manca julawang ni. Yo poko ulawang memang mota patama, lai poles man itu nama kanja. Yo poko besi tai sangat na meki manca julawang metet apa tu. Narima kona naro upasangi membina anak-anak itu tidaklah mudah. Oko lagi bolata, madari talu ni wijata, namu ya rumah pat di urutoki. Apalagi kok di pesantren ini 170 anak-anak, na 5 mi pembina. Itu berendak memang. Jadi dia tepat tongang itu manrasa ki. Makanya langkah yang penting saya wasiatkan, takiringangi suratul Fatihah wijata setiap malam Jumat narekomelo ki matinro kopura ki masang pajangisa. Wedding paling makanya akapata pulo di ibaca suratul Fatihah ini akan memati khusus loko anak tak dibaca 41 kali. Ikiringan nih. Agarna ikiringan ilaru wa nafs wa jasad. Telu jiwanya, ruhnya, watak kalena. Ibacani Fatihah kapata pulo di. Ia na amalkannya istrinya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari kepada anak-anaknya ketika dia mondok di pesantren. Jadi itu salah satu amalan. Mudah-mudahan orang tua santri bisa mengamalkan itu. Jadi ya ko wani jumai dia tono wani jumami bawa. Dibacangi Fatihah wijaya akapata pulo siddi. Ia kode tulai 41 kali, ambil 11 kali.
Dia naga wita yawana. Iya ko 10 misi dia kagak makan sama aku pitu nah dia kagak. 10 misi di. Yang di atasnya 41 kali. Yang kedua, angka biasa ubaca okko kita risalah alena pangulutta Imam Syafi'i biasa itanai okko muridna. Maka ada agar rahasianya sehingga dia termasuk orang yang cerdas. Nasabari hampir semua kitab-kitab gurunya itu dia hafal. Agar napa Imam Syafi'i. Maka dari setiap hari Jumat saya mensedekahkan guruku. Jadi aku sejumai masih dekat, tapi ya pas sedekah nania kan untuk guruna. Tanya untuk alena. Kemudian dia memohon kepada Allah supaya yeleng barakah. Ewat ditaamalkan dia. Jadi aku ke anak masih kalau ke pesantren yang makoe tas sedekah guruna. Bisa juga anak-anakku yang nanti ketika punya uang di hari Jumat 10 rupiah sisa rupiah nareko angka pembina tahfiz ta'ukur. Kita menyukai caranya menghafal dan kemampuannya atau kehebatannya. Asidak kaki niatnya pala nala corona patilo ko pong Allah Ta'ala barakah pa di sanana nawat dingilolongan. Itu yang paling mudah. Apa iya tuh ketoma bicara barakah tanya akaliyah. Tania. Tapi itu masuk pada ranah hakiki. Yaitu ampai komakada angka tu anak-anak macah. Tapi dia nak barakah pak di sangan, dia nak tak pakai kau masuk. Tapi angka anak-anak, ya betul namun roh pesantren itu 5 kere-kere aja. Betul kan ada sakada aja. Ujian ide gak beres. Tapi ketika dia keluar, ternyata dia ilmunya bisa dipakai di masyarakat. Itu ada di kitab Ta'limut Ta'lim. Ternyata salah satu rahasia ilmu itu adalah wudhu. Nah, yang pasang ini yang ketiga. Ajak anak-anakku jangan belajar kecuali dalam keadaan ada wudhu. Ajenek iya kong kamu jenek na tomak guru iya tupat disangangit tamay makiguna mat. Iya komelo itarik dalam ranah hakiki kan sebenarnya kan al ilmu nurun wal malaikatu nur nur Muhammad Allahu nurus samawati wal ardi masalun nur. Kemudian al wudu'u nur, az-zikru nur, Al-Quran huwa nur. Sebenarnya yang kita ingin satukan adalah cahaya. Dan orang yang masuk surga itu kan sebenarnya di depan, belakang, kiri kanannya bercahaya. Jadi sebenarnya kunci keberkahan itu adalah nur. Makanya ilmu harus dipadukan nurnya ilmu dengan nurnya wudhu. Makanya ina tu ampai na suroki nabita disunnahkan setiap meloki mak guru mangkali ngecerama belajar usahakan nginang kejadian nareko angka mo jenne tanah aja mo tamasila maka walupai pak disangaku walupai pura napa guru jangan takut kalau akan diingat kembali itu barakatnya jenne dan ilmumu akan dimanfaatkan. Iya mikodena jenne wah itu fatal itu. Sebenarnya tetap bermanfaat untuk kita, tapi mungkin tidak bisa digunakan untuk masyarakat luas. Jadi komeki mabaraka pada sangat tanah jeneki. Kemudian 3 kunci. Pertama, takzim kepada guru. Yang kedua, takzim kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, takzim kepada kedua orang tua yang menyerahkan anaknya kepadamu bagi yang sudah berkeluarga. Tapi yang belum berkeluarga cukup 2. Takzim kepada guru. Kita bisa, saya mengatakan bisa kita teliti yang sudah mengajar di pondok. Ya pura Pak Guru ke pesantrennya lama mendidik di pondok. Kita bisa lihat dan itu bisa jadi penelitian untuk kita sendiri, bukan untuk secara ilmiah. Iya kok angka anak-anak masih sekolah ke pesantrennya, napura napan rasa-rasa gurunya. Dia tidak sempat minta maaf atau menyebabkan gurunya menangis. Kemudian dia sempat milawadang penguku guruna. Kemudian dia tinggalkan pondok. Titai, dia nulis mitai dece. Periksa itu. Ia nangka nak pesantren itu 5 susah pakalinon aku isa liwangi sore rewa. Lalu pesantren minta berkah di pondok kembali. Angka masalah itu. Itu kuncinya. Makanya nareko angka anak-anak aku pesantrennya sempat na pakere-kere guruna. Bahkan mungkin dapat terdi guruna karena dia berusaha atau angka susah dapat polangan guruna kemudian dia tidak sempat minta maaf, itu pintu berkahnya ditutup.
Tidak kau masuk, pasti masesa. Mungkin lambat menikah, tidak bisa berhasil dalam usaha. Angka agak na jama tulitas salah. Jangan heran, kenapa? Nah, sebab dia ditutup berkahnya ketika dia menuntut ilmu. Itu bahayanya, Pak. Ini yang kadang orang lupakan. Pak Mega tahu ngaku apa aja deh masalah anak-anak nalapor guruna masih segure. Padahal dia itu pasiwalai barakka angkai na patamu ku bijak-bijak. Itu penting saya sampaikan. Makanya ini saya tidak terlalu ini hanya menyampaikan. Makanya kongka anak-anak tak salah. Dan saya pernah pelajari di pondok. Di pondok pesantren Nurul Asar Talawe. Ada beberapa santri itu dan saya memang garis merah. Maka mereka minta mati anak-anak emaga. Dan ternyata betul. Dari kurang lebih 15 anak-anak yang saya garis merah itu, hari ini saya sudah dapatkan angka asera anak-anak itu tak salah memang. Masih ada yang lain itu saya tidak dapat infonya. Bahkan angka dia pernah selesai pesantrennya, dia pernah temak si mana, mubah memang disalahkan. Maka dah kaya nasa guru tak. Maka dia komelo komitai anak-anak yang masesa, ya ko angka masalah nasalai dan gurunya dia buat merasa sedih. Dini bukan barakatku pemeletaan. Itu bahayanya kepada guru. Makanya anak-anakku kunci keberkahan itu takzim. Ampakiada ki nama rakda mapakaraja mapakalat billauri gurutta. Saya salut itu dengan santri-santri Madura, Ustaz. Itu luar biasa. Namun matanga mak dolok kolali guruna pajak. Dia ke pasar kemudian belanja nite guruna, dia matikan motornya itu baru dia dorong. Kemarin kita yang Jamiatul Qura wal Hufaz ke Tebu Ireng Jombang. Jadi naik motor anak-anak itu naik motor, dia lihat kita berdiri, langsung dia matikan motornya kemudian nasorot tam. Nggih. Maka daka angka gondrong, ma motor resking, dak dia dapat jadi mati gondrong batayar. Weh, justru dia sekitar 50 meter dia sudah lihat kita berdiri di depan pintu pondok pesantren Tebu Ireng, itu dia sudah matikan motornya kemudian dia dorong itu, tunduk lewat di depan kita. Kenapa? Itu takzimnya. Jadi makanya saya mengatakan di pesantren itu kita sebenarnya tidak menomorsatukan ilmu, tapi yang kita nomorsatukan adalah adab dan akhlak. Iya ko makanja akhlakna nana insyaallah madicin. Tapi ya ko matanri pak disangan nana dina makanja akhlakna, iya na tu namanya manci masalah. Makanya Rasulullah diutus itu innamal buistu li utammima makarimal akhlak. Itu yang paling pokok untuk menyempurnakan akhlak. Makanya anak-anakku pembinaan akhlak di pesantren, kalau Anda dikadar dididik sepertinya harus begini, jangan khawatir. Anda hari ini bersyukur sekali anak-anakku. Kenapa? Karena ratusan bahkan ribuan orang yang ingin duduk seperti ini mempelajari Al-Quran tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah. Mungkin Anda hari ini mengatakan kita tidak pakai HP. Orang-orang di luar sana itu bebas pakai HP. Kenapa kita tidak boleh pakai handphone di saat semua orang menggunakan handphone? Tapi ketahuilah, mungkin hari ini Anda mengatakan kita dikasih begini, dan kita tidak dibebaskan. Tapi kalau 1 tahun kemudian engkau akan mengatakan terima kasih ya Allah karena engkau memberi kesempatan aku untuk memperbaiki diri. Itu kuncinya. Kemudian anak-anakku, man kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid hatta yarji. Nigi salai bolana lo matuntu pada setengah agama, maka dia berjihad, dia syahid itu. Makanya upasangi anak-anakku selama di pesantren itu doanya mustajabah. Berdoa, kita janjian. Malam ini saya berdiri di sini menyampaikan bukan nasihat tapi saling mengingatkan. Tapi saya ingin sampaikan, kita berjanji 10 tahun, 5 tahun ke depan Anda yang berdiri di sini menggantikan saya. Berniat itu. Kenapa? Karena doanya para santri yang berada di pesantren itu insya Allah dijawab oleh para malaikat. Makanan di pesantren itu enak karena sudah didoakan para malaikat. Makanya kopi pesantren itu namu Indomie makan jatuh. Iya, ya kopi boleh, tapi enggak tahu itu masalah atau makan anak-anak. Ya kau naparewe lo bola anak-anak naliang ni manu, napandri iti, napandri manu, sehingga baki tangan lo pesantren ini. Pak makna ya kopi boleh makan jandre kopi pesantren ini larat nih. Si bape pecok lada, tanya lalu dia pecok lada, pecok tundru lada ngaga. Pak namo tundru na lada pecok. Iya, sebenarnya anak-anak kita itu dibiasakan supaya bisa datang. Ya aja na tatilo bola tatalyangi pakandret
tabawangi lo pesantrennya pakan rengi nandri si banna nandri ti gurunna supaya mak barakat angkat tu toma-toma kaseke subuh-subuh na bawang gaga na dari pitang gurunna tapi dia tu gaga kok pagi dia tu gaga alhamdulillah saya sampaikan kepada anak-anak itu paling pokok. Kemudian kepada orang tua santri yang sempat hadir pada masyarakat, upasan ibu, ya kode gaga anak tamak kepala Quran, degaga anak tanilo maka pala kesempatan ni makukun. Sapa ni anak-anak kode ena mampu, napa idi wajaran ni bulanan na untuk menghafal, maga mani dia na jalok yo kusuri munri. Maka dia wajaran na waktu ku makapala. Pak ya ko nak tai suruh madari cia makapala. Iya, coba nih guys. Penghafal Al-Quran itu bisa memberi syafaat, tapi hati-hati anak-anakku. Menghafal Al-Quran itu tidaklah mudah. Ternyata mak kepala tapi menjaga hafalan. Sebab kapa pura ya pala Quran ini yang lupai, maka itu akan disiksa kala di hari kemudian. Selain dia berenang di atas cairan bara api, juga dari mulutnya keluar api. Itu bahayanya. Sampai Rasulullah itu menangis itu. Kita sekami jadi selamat itu deh nak apalah. Yang menghafal itu bahaya pak. Ya kuyapa ini apa yang lupa bahaya. Makanya saya pernah dapat salah satu penjelasan ulama hafiz Quran agak nasan. Ulama-ulama itu menghafal kalau dia sudah setor sama gurunya, dia kembali ke rumahnya, kembali ke pondoknya, itu sholat sunnah mutlak 2 rakaat, kemudian dia setor kepada Allah. Itu yang dia lakukan. Jadi rupak kepala pasang ini bisa kita lakukan. Ya kau boleh nih mas tor hafalan aku guru tak erewa nih mak jenne mas sampaja sunnah mutlak aku boleh atau di pondok kemudian kita hatamkan tadi yang kita sudah hadapkan. Ipa temak nih ya rok dalam sampaja betul kan agak. Selain kau menghadapkan hafalanmu kepada gurumu, hadapkan juga kepada Allah. Minta supaya engkau tetap terjaga dari hafalan itu. Ini tuh nak kada gus baha. Ya kong kahapala la store oko guru tak dito pak ini pura mau store mau dirinya tuh dia sudah mau punah itu sehingga ternyata alasan itu juga ulama kita dari dulu mengajarkan. Maka deh saya baca di kitab ternyata Ahmad bin Hambal itu menghafalkan Al-Quran 2 kali menghatamkan dak kedua dapat tamak orangnya sesusiwannya kedua dapat tamak sisa ngilalas sempajang sisa ngisa diwas sempajang. Tapi kan ini Ahmad bin Hambal bisa memang toh. Yang kemarin saja yang saya tanyakan Pak Kiai di Madrasatul Quran Tabuireng, wisudawan terbaik tahun ini katanya itu 30 juz 5 jam setengah 1 kali duduk. Iya. Jadi cicem nih 1 kali duduk 5 jam sih tengah apa temai 30 gesok 4 orang yang menyimak dan itu tidak ada salah satupun sampai dia khatam 30 juz. Itu wisudawan terbaik. Ya, yang lain itu katanya 7 jam, ada yang 8 jam, ada yang 3 kali menghadap. Kalau ini hanya 1 kali duduk, 5 jam setengah khatam 30 juz. Ya. Jadi itu wisudawan terbaik. Mudah-mudahan anak-anakku ada yang bisa mengambil itu. Itu luar biasa. Apalagi anak-anak sekarang itu luar biasa. Yo pun bahasa nate ini. Ya apalagi kalau yang lupa itu. Iya. Kita sudah banyak ini, tapi berusaha tetap berusaha. Kemudian, ini tinggal 2 menit. Saya ingin sampaikan begini, Bapak, terutama kepada sahabat-sahabat Jamiah Nahdlatul Ulama. Kenapa saya senantiasa meminta kesiapan kita untuk mengadakan kegiatan setiap bulan dan juga membawa logo NU. Sebenarnya itu bukan tujuan utamanya promosi, bukan. Tapi saya ingin mengaplikasikan ucapan Kiai Wahab Hasbullah ketika dia diundang mengisi satu acara di Jawa Barat. Ketika dia mengatakan, jangan sampai logo Nahdlatul Ulama itu tertempel di kepalamu, tapi kau tidak pernah memberikan sumbangsi untuk Nahdlatul Ulama. Kalau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari akan minta pertanggungjawaban. Artinya para dai-dai LDNU, para dai-dai Nahdiyin, begitu juga dengan Asadiyah, begitu juga sebenarnya dengan DDI. Irwidi dai-dai DDI yang pakai logo DDI, mestinya ada satu waktu kita memang memberikan sumbangsi atas nama DDI.
Begitu juga NU, yang kita punya logo NU, maka kami Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mau pakai logo na NU mak dakwah tapi denang ke sumbang ko NU. Apa sumbang simu untuk NU? Itulah sehingga saya minta bahwa dai-dai LDNU maupun dai-dai NU ada satu kali lah mungkin 1 bulan kita berdakwah, memang betul-betul kita abdikan ini untuk umat. Nah itulah sehingga LDNU ini jalan, alhamdulillah Ustaz Nidaul Islam di salah-salah kesibukan beliau, kita doakan mudah-mudahan penyelesaian doktornya itu dimudahkan, jadi kandidat doktor. Iya. Jadi insya Allah banyak sahabat-sahabat adik-adikku dari PMI, insya Allah juga mau melaksanakan kongres. Jadi kita doakan anak-anak kita mudah-mudahan beliau selamat sampai kembali. Iya. Jadi kita juga doakan santri-santri kita di sini. Jadi sebenarnya penting menyambung sanad. Guru Tekemali ada hadir di tengah-tengah kita. Mungkin ada jadwalnya beliau di sini, Pak Kiai. Ya, ada jadwal mengajarnya beliau di sini. Ada Pak Kiai. Mestinya beliau kita ambil ilmunya itu luar biasa. Sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan beliau selama beliau diberi kesehatan. Itu penting kita dapat ilmu beliau. Dan terutama kita doakan Guru Ustaz Lukman Hasyim, beliau sudah luar biasa. Ini tidak mudah Pak Kiai, tidak mudah. Mendirikan pesantren seperti ini tidak mudah. Itu ujiannya besar. Dan saya yakin beliau dengan usaha semaksimal mungkin bersama keluarga, pasti istri beliau orang hebat. Iya, saya katakan istrinya beliau orang hebat. Itu punya doa-doa khusus, itu kuncinya. Iya. Tapi jangan ditambah Pak Kiai, cukup itu aja. Ya, cuma saya mengatakan doanya itu luar biasa. Karena laki-laki yang hebat itu siapa yang ada di sampingnya, itu sebenarnya. Wanita itu yang lebih cepat doanya mustajab. Makanya ibu itu adalah salah satu orang yang memang pintu langit selalu terbuka untuknya. Dan berdoalah, ini saya kira pesan saya, berdoalah dan berdoa dan berdoa, jangan pernah bosan berdoa, dan yakin bahwa sesuatu yang kita minta jangan pernah berputus asa. Karena kalaupun kita tidak terima di saat itu, Rasulullah pernah mengatakan, ada orang yang diberikan kekayaan, diberikan harta, dia tidak pernah memintanya, tapi itu adalah doa orang tuanya dulu, Allah baru mengijabah untuk anak-anaknya. Itu penting. Jadi aja tak ada, dena mungkin ya, dena makwa mani tahu kunru ya tuh, gak gitu. Magai mestinya illau dongi, magai nasaba iya kode ini nalepo Allah Taala, okupi bijak-bijak tamatu napaki nalep. Bijak-bijak tak pernah tarong. Dan itu hadis Nabi bahwa ada orang yang berdoa tapi doanya tidak diterima, sebenarnya diterima, cuma Allah tidak menjawabnya. Karena kenapa? Anaknya yang lebih membutuhkan. Dia jatuh ini tabanggan anaknya maka madece atau mataku biasa maka aja. Ni kata tu maka dia tu siapa kayak tu wilau apa tu dia nangka. Dia tu siapa nangka wilau sogira maka nalinga apa Allah Taala. Oh hati-hati. Mungkin itu adalah doa orang tuamu dulu, Allah baru mengijabahnya. Ini penting. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Terima kasih kepada semua. Juga ternyata ada adik-adik dari Ansor Banser yang sempat hadir. Terima kasih atas kebersamaannya semua. Terkhusus kepada Sohibul Bait, Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Hasyimiyah. Alhamdulillah, saya kira saya juga mohon maaf Bapak Ibu sekalian ketika ada kehilapan dan kekurangan atas semua kunjungan kami ke tempat ini, dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini itu tidak hanya sekali ini, mudah-mudahan kedepannya kita tetap bisa bersilaturahmi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami taksimi guru kita Bapak Andi Gurunta Surya PCNU Kabupaten Sidene Depang, pribadi Andi Gurunta Dr. Kiai Muda Abdul Malik Tiba MA, yang kami muliakan dan kami takzimi Alina Gurunta Ketua MUI sekaligus juga Surya
MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talunimpoe, pribadi Bapak Ustaz Mustafa Iman. Yang kami muliakan Ahinal Fadil sahabat Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir. Yang kami muliakan seluruh Ketua MWC Nahdlatul Ulama yang sempat hadir dari Kecamatan Pancalautan, Kecamatan Pulo, Kecamatan Dua Pitue, dan juga dari Kecamatan Pancarijan. Hadir juga dari tuan rumah Sohibul Bait. Yang kami muliakan juga Sekretaris Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap, Kakanda sahabat Jamaluddin Mangka. Saya panggil Kakanda karena beliau yang mengkader saya di organisasi, sekaligus sampai hari ini saya selalu ta'zim ke beliau. Yang kami muliakan para azatis, azatizah, terkhusus Sohibul Bait Alena Andre Gorotas Lukman Hashim selaku pendiri sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Yayasan Al-Hasimiyah. Ini luar biasa, saya pribadi baru menyempatkan untuk singgah, tapi doa senantiasa mengiringi. Saya tidak henti-hentinya senantiasa mendoakan sahabat-sahabat di NU terkhusus di Kabupaten Sidrap, dari DDI, dari Asadiyah, untuk yang membangun pondok pesantren dan membina umat kita. Dan saya berharap kita saling mendoakan kepada seluruh anak-anakku sekalian, seluruh orang tua santri, para pembina, yang insya Allah semuanya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kami hormati, kami muliakan di sini hadir dari PMI, adik-adik dari PMI ini berseragam lengkap. Kemudian Koin NU juga Ustaz Sultan Buana beserta seluruh hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak berpanjang lebar, palingan saya menyampaikan pesan-pesan hanya sekitar 15 menit. Jadi ini karena kalau 15 menit berarti jam 9 pas berhenti. Ya. Pertama, saya mewakili sahabat-sahabat Milau Tarima Kasih Maraja Loko Alina Gurota Lukman Hashim sudah memberi waktu dan juga tempat untuk kita Jam'iyah Nahdlatul Ulama mengadakan kegiatan di tempat ini. Memagi-magi ia mencaji pasabaran nabukai barakai Allah Ta'ala anak-anak kita yang mondok di tempat ini, insya Allah memagi-magi nalulung barakat. Wilau-wilau kuridi tongatonna anak-anakku yang nyantri, yang menghafal aku pesantren ngewe, ia tuh kode cing ipakedo dia nama gampang nasabah dua telu tantangan ia hadapi. Alena pengulutan Nabi Ibrahim lagi manasa Nabi didampingi langsung oleh malaikat, tetap juga diuji oleh Allah. Apalagi ini manusia biasa nerima kona naro aja tapat tu milau doang bija-bijata. Nasabak melo kitu nareko mancaji tau decing. Nah itu pembinai denangkan napat tu berusaha sarekom menginan caji madece bija-bijata. Cuma memang ya kong kagak melo ipadecengi madari itu ipape pada makanja. Ya ko oto nakapo ipape patu narewa. Iya ko masorini layapal itu nama kanja. Jadi kami matutu anak-anak gimpe mematto ni patama. Iya natul madari tate cedek na lampu. Jadi ya kong ka oto tamalanda kapo na ceki ku ipape nama kanja marak jiti pakanjaki. Mako mati itu bija-bija ku pasikola ko pesantrennya nasaba itu pesantrennya bengkele. Angka tu anak-anak salah kai patamai na meloki ko manca julawang ni. Angka tu besi taisangat tama na meloki ko manca julawang ni. Yo ko ulawang memang mo tapatama lai poles man itu nama kanja. Yo ko besi taisangat na meki manca julawang metet tapatu.
Narima kona naro upasangi membina anak-anak itu tidaklah mudah. Oko lagi bolata, madari talu di jatta, namun ya rumah pat di urutoki. Apalagi kok di pesantren ini 170 anak-anak, na 5 mi pembina. Itu berendah memang. Jadi dia tepat tongang itu manrasa ki. Makanya langkah yang penting saya wasiatkan, takiringangi suratul Fatihah wijatta setiap malam Jumat narekomelo ki matinro kopura ki masang pajangisa wedding paling makanya akka 40 siddi ibaca suratul Fatihah ini akan memati khusus loko anakta dibaca 41 kali ikiringangi agarna ikiringan ilaruh wa nafs wa jasad telu jiwanya ruhnya watakkalena ibacani Fatihah ka 40 siddi iya na amalkannya istrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kepada anak-anaknya ketika dia mondok di pesantren. Jadi itu salah satu amalan. Mudah-mudahan orang tua santri bisa mengamalkan itu. Jadi ya ko wani Jumai dia tono wani Jumami bawa dibacangi Fatihah wijaya akka 40 siddi. Ia kode tulai 41 kali ambil 11 kali. Dia nagawi tayawana. Iya ko 10 misiddi dia kagak makan sama aku pitu nah dia kagak. 10 misiddi. Yang di atasnya 41 kali. Yang kedua, angka biasa ubaca okko kita risalah alena pangulutta Imam Syafi'i biasa itanai okko muridna. Maka ada agar rahasianya sehingga dia termasuk orang yang cerdas. Nasabari hampir semua kitab-kitab gurunya itu dia hafal. Agar napa Imam Tasyafi. Maka dari setiap hari Jumat saya mensedekahkan guruku. Jadi aku sejumai masih dekat, tapi ya pas sedekah naniakan untuk guruna. Tanya untuk alena. Kemudian dia memohon kepada Allah supaya yalengi barakah. Ewan ditaamalkan dia. Jadi aku ke anak masih kalau ke pesantren yang makoe tas sidakani guruna. Bisa juga anak-anakku yang nanti ketika punya uang di hari Jumat 20 rupiah sisa rupiah nareko angka pembina tahfiz ta'ukur. Kita menyukai caranya menghafal dan kemampuannya atau kehebatannya. Asidak kaki niatnya pala nala corona patilo ko pong Allah Ta'ala barakah pa di sanana nawat dingilolongan. Itu yang paling mudah. Apa iya tuh ketoma bicara barakah tanya akaliyah. Tania. Tapi itu masuk pada ranah hakiki. Yaitu ampai komakada angka tu anak-anak macah tapi dia nak barakah pak di sanana dia nak tak pakai ko masuk. Tapi angka anak-anak ya betul namun ro pesantren itu 5 pakire-kire aja. Betul kan ada isa kana aja. Ujian ide gak beres tapi ketika dia keluar ternyata dia ilmunya bisa dipakai di masyarakat. Itu ada di kitab Ta'lim Ta'lim. Ternyata salah satu rahasia ilmu itu adalah wudu. Nah, yang pasang ini yang ketiga. Ajak anak-anakku jangan belajar kecuali dalam keadaan ada wudu. Ajenne ki iya kong kamu jenne na tomak guru iya tupat disangangit tamay makiguna mat. Iya komelo itarik dalam ranah hakiki kan sebenarnya kan al ilmu nurun wal malaikatu nur Muhammad Allahu nurus samawati wal ardi masalun nur. Kemudian al wudu'u nur, az-zikru nur, Al-Qur'an huwa nur. Sebenarnya yang kita ingin satukan adalah cahaya. Dan orang yang masuk surga itu kan sebenarnya di depan, belakang, kiri kanannya bercahaya. Jadi sebenarnya kunci keberkahan itu adalah nur. Makanya ilmu harus dipadukan nurnya ilmu dengan nurnya wudu. Makanya yana tu ampai na suroki nabita disunnahkan setiap meloki mak guru mangkali ngecerama belajar usahakan nginang kajian nareko angka mo jenne tanah aja mo tamasila maka walupai pak disangaku walupai pura na pak guru jangan takut kalau akan diingat kembali itu barakah jenne dan ilmumu akan dimanfaatkan. Iya mikodena jenne wah itu fatal itu. Sebenarnya tetap bermanfaat untuk kita, tapi mungkin tidak bisa digunakan untuk masyarakat luas.
Jadi komeki mabaraka pada sangat tanah jeneki. Kemudian 3 kunci. Pertama, takzim kepada guru. Yang kedua, takzim kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, takzim kepada kedua orang tua yang menyerahkan anaknya kepadamu bagi yang sudah berkeluarga. Tapi yang belum berkeluarga cukup 2. Takzim kepada guru. Kita bisa, saya mengatakan bisa kita teliti yang sudah mengajar di pondok. Ya pura Pak Guru ke pesantrennya lama mendidik di pondok. Kita bisa lihat dan itu bisa jadi penelitian untuk kita sendiri, bukan untuk secara ilmiah. Iya kok angka anak-anak masih sekolah ke pesantrennya, napura napan rasa-rasa gurunya. Dia tidak sempat minta maaf atau menyebabkan gurunya menangis. Kemudian dia sempat milawadang penguku guruna. Kemudian dia tinggalkan pondok. Titai, dia nulis mitai dece. Periksa itu. Ia nangka nak pesantren itu 5 susah pakalinon aku isaliwangi sore rewa. Lalu pesantrennya minta berkah di pondok kembali. Angka masalah itu. Itu kuncinya. Makanya nareko angka anak-anak aku pesantrennya sempat na pakere-kere guruna. Bahkan mungkin na paterri guruna. Karena dia berusaha atau angka susah apa polanya guruna, kemudian dia tidak sempat minta maaf, itu pintu berkahnya ditutup. Tidak kau masuk, pasti masih sah. Mungkin lambat menikah, tidak bisa berhasil dalam usaha. Angka agak najama tulitas salah. Jangan heran, kenapa? Nah sebab dia ditutup berkahnya ketika dia menuntut ilmu. Itu bahayanya Pak. Ini yang kadang orang lupakan. Pak Mega tahu ngaku apa cedek masalah anak-anak nalapor guruna masih segure. Padahal dia tuh pasiwalai baraka angkai na patamu ku bijak-bijak. Itu penting saya sampaikan. Makanya ini saya tidak terlalu ini hanya menyampaikan. Makanya kongka anak-anak tak salah. Dan saya pernah pelajari di pondok. Di pondok pesantren Nurul Asar Talawe. Ada beberapa santri itu dan saya memang garis merah. Maka mereka mati anak-anak emaga. Dan ternyata betul. Dari kurang lebih 15 anak-anak yang saya garis merah itu, hari ini saya sudah dapatkan angka asera anak-anak itu tak salah memang. Masih ada yang lain itu saya tidak dapat infonya. Bahkan angka dia pernah selesai pesantrennya, dia pernah temak si mana, mubak memang disalahkan. Maka dah kaya nasa guru tak. Maka dah ia komelo komitai anak-anak yang masih sah, ya kok angka masalah nasalai dan gurunya dia buat merasa sedih. Dini bukan barakatku pemeletaan. Itu bahayanya kepada guru. Makanya anak-anakku kunci keberkahan itu takzim. Ampakiada ki nama rakda mapakaraja mapakalat bilori gurutta. Saya salut itu dengan santri-santri Madura Ustaz. Itu luar biasa. Namun matanga mak golok kolalu guruna pajak. Dia ke pasar kemudian belanja nite guruna, dia matikan motornya itu baru dia dorong. Kemarin kita yang Jamiatul Qura wal Hufaz ke Tebu Ireng Jombang. Jadi naik motor anak-anak itu naik motor, dia lihat kita berdiri, langsung dia matikan motornya kemudian nasorot tamu. Nggih. Maka daka angka gondrong, motor rescue, dak dia dapat jadi mati gondrong batayar. Woi, justru dia sekitar 50 meter dia sudah lihat kita berdiri di depan pintu pondok pesantren Tebu Ireng, itu dia sudah matikan motornya kemudian dia dorong itu, tunduk lewat di depan kita. Kenapa? Itu takzimnya. Jadi makanya saya mengatakan di pesantren itu kita sebenarnya tidak menomorsatukan ilmu, tapi yang kita nomorsatukan adalah adab dan akhlak. Iya ko makanja akhlakna nana insyaallah madicin. Tapi ya ko matanri pak disangan nana deda makanja akhlakna, iya na tu namanya manci masalah. Makanya Rasulullah diutus itu innamal buistu li utammi makarimal akhlak. Itu yang paling pokok untuk menyempurnakan akhlak. Makanya anak-anakku pembinaan akhlak di pesantren, kalau Anda dikadar, dididik sepertinya harus begini, jangan khawatir. Anda hari ini bersyukur sekali anak-anakku. Kenapa? Karena ratusan bahkan ribuan orang yang ingin duduk seperti ini mempelajari Al-Quran tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah. Mungkin Anda hari ini mengatakan kita tidak pakai HP. Orang-orang di luar sana itu bebas pakai HP. Kenapa kita tidak boleh pakai handphone di saat semua orang menggunakan handphone? Tapi ketahuilah, mungkin hari ini Anda mengatakan kita dikasih begini dan kita tidak dibebaskan. Tapi kalau
1 tahun kemudian engkau akan mengatakan, terima kasih ya Allah karena engkau memberi kesempatan aku untuk memperbaiki diri. Itu kuncinya. Kemudian anak-anakku, man kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid hatta yarji. Nigi salai bolana lo matuntu pada setengah agama, maka dia berjihad, dia syahid itu. Makanya upasangi anak-anakku selama di pesantren itu doanya mustajabah. Berdoa, kita janjian. Malam ini saya berdiri di sini menyampaikan bukan nasihat tapi saling mengingatkan. Tapi saya ingin sampaikan, kita berjanji 10 tahun, 5 tahun ke depan Anda yang berdiri di sini menggantikan saya. Berniat itu. Kenapa? Karena doanya para santri yang berada di pesantren itu insya Allah dijawab oleh para malaikat. Makanan di pesantren itu enak karena sudah didoakan para malaikat. Makanya kopi pesantren itu namo Indomie makan jatuh. Iya, ya kopi boleh, tapi kata aja itu masalah atau makan anak-anak. Ya kena parewe lo bola anak-anak naliang ni manu, napandri iti, napandri manu. Sehingga baki tangan lo pesantren ni. Pak makna ya kopi boleh makan jaan re kopi pesantren ni larat nih. Si bape pecok lada, tanya lalu dia pecok lada, pecok tundru lada ngaga. Pak namo tundru na lada ni pecok. Iya, sebenarnya anak-anak kita itu dibiasakan supaya bisa datang. Ya aja natati lo bola tatalyangi pakan red, tabawangi lo pesantren ni pakan rengi nandri si banna, nandri tigurunna supaya mak barakat. Pak angkat tu toma kaseke. Subuh-subuh na bawang gaga na ada pitang gurun. Tapi dia tu gaga kau pagi dia tu gaga. Alhamdulillah. Iya. Saya sampaikan kepada anak-anak itu paling pokok. Kemudian kepada orang tua santri yang sempat hadir pada masyarakat, upasan ibu ya kode gaga anak tamak kepala Quran, degaga anak tamilo maka pala kesempatan ni makukuh. Sapa ni anak-anak kode ena mampu napa idi wajaran ni bulanan na untuk menghafal. Maga mani dia na jalok ki usuri monri. Maka dia wajaran na waktu ku makapala. Pak ya ko nak tai suruh madari cia makapala. Iya, coba nih guys. Penghafal Al-Quran itu bisa memberi syafaat, tapi hati-hati anak-anakku. Menghafal Al-Quran itu tidaklah mudah. Ternyata mak kepala tapi menjaga hafalan. Sebab kapa pura ya pala Quran ini yang lupai, maka itu akan disiksa kala di hari kemudian. Selain dia berenang di atas cairan bara api, juga dari mulutnya keluar api. Itu bahayanya. Sampai Rasulullah itu menangis itu. Kita sekami jadi selamat itu deh nak apalah. Yang menghafal itu bahaya pak. Ya kuyapa ini apa yang lupa bahaya. Makanya saya pernah dapat salah satu penjelasan ulama hafiz Quran agak nasan. Ulama-ulama itu menghafal kalau dia sudah setor sama gurunya, dia kembali ke rumahnya, kembali ke pondoknya, itu sholat sunnah mutlak 2 rakaat, kemudian dia setor kepada Allah. Itu yang dia lakukan. Jadi rupak kepala pasang ini bisa kita lakukan. Ya kau boleh nih mas tong hafalan aku guru tak erewa nih mak jenne mas sampai sunnah mutlak aku boleh atau di pondok kemudian kita hatamkan tadi yang kita sudah hadapkan. Ipa temak nih ya roh kira sempajang betul kan agak. Selain kau menghadapkan hafalanmu kepada gurumu, hadapkan juga kepada Allah. Minta supaya engkau tetap terjaga dari hafalan itu. Ini tuh nak kada gus baha. Ya kong kahapala la store oko guru tak dito pak ini pura mau store mau dirinya itu dia sudah mau punah itu sehingga ternyata alasan itu juga ulama kita dari dulu mengajarkan. Maka deh saya baca di kitab ternyata Ahmad bin Hambal itu menghafalkan Al-Quran 2 kali menghatamkan. Dak kedua dapat tamak orangnya sesusiwannya. Kedua dapat tamak. Sisa ngilalas sempajang, sisa ngisa diwas sempajang. Tapi kan ini Ahmad bin Hambal bisa memang toh. Yang kemarin saja yang saya tanyakan Pak Kiai di Madrasatul Quran Kabuireng, wisudawan terbaik tahun ini katanya itu 30 juz 5 jam setengah 1 kali duduk. Iya. Jadi cicam nih 1 kali duduk 5 jam si tengah apa tamai 30 gesok 4 orang yang menyimak dan itu tidak ada salah satupun sampai dia khatam 30 juz. Itu wisudawan terbaik. Ya, yang lain itu katanya 7 jam, ada yang 8 jam, ada yang 3 kali menghadap. Kalau ini hanya 1 kali duduk, 5 jam setengah khatam 30 juz. Ya. Jadi itu wisudawan terbaik. Mudah-mudahan anak-anakku ada yang bisa mengambil itu.
Itu luar biasa. Apalagi anak-anak sekarang itu luar biasa. Yo pun bahasa nate ini. Ya apalagi kali yang lupa itu. Iya. Kita sudah banyak ini, tapi berusaha, tetap berusaha. Kemudian, ini tinggal 2 menit. Saya ingin sampaikan begini, Bapak. Terutama kepada sahabat-sahabat Jamiah Nahdlatul Ulama. Kenapa saya senantiasa meminta kesiapan kita untuk mengadakan kegiatan setiap bulan dan juga membawa logo NU. Sebenarnya itu bukan tujuan utamanya, promosi bukan. Tapi saya ingin mengaplikasikan ucapan Kiai Wahab Hasbullah ketika dia diundang mengisi satu acara di Jawa Barat. Ketika dia mengatakan, jangan sampai logo Nahdlatul Ulama itu tertempel di kepalamu, tapi kau tidak pernah memberikan sumbangsi untuk Nahdlatul Ulama. Kalau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari akan minta pertanggungjawaban. Artinya, para dai-dai LDNU, para dai-dai Nahdiyin, begitu juga dengan Asadiyah, begitu juga sebenarnya dengan DDI. Iridi dai-dai DDI yang pakai logo DDI, mestinya ada satu waktu kita memang memberikan sumbangsi atas nama DDI. Begitu juga NU, yang kita punya logo NU, maka kami Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mau pakai logo na NU mak dakwah, tapi denang kamu sumbang ke NU. Apa sumbangsimu untuk NU? Itulah sehingga saya minta bahwa dai-dai LDNU maupun dai-dai NU ada satu kali lah mungkin satu bulan kita berdakwah, memang betul-betul kita abdikan ini untuk umat. Nah itulah sehingga LDNU ini jalan. Alhamdulillah Ustaz Nidaul Islam di salah-salah kesibukan beliau, kita doakan mudah-mudahan penyelesaian doktornya itu dimudahkan, beliau kandidat doktor. Iya. Jadi insya Allah banyak sahabat-sahabat adik-adikku dari PMI insya Allah juga mau melaksanakan kongres. Jadi kita doakan anak-anak kita mudah-mudahan beliau selamat sampai kembali. Ya. Jadi kita juga doakan santri-santri kita di sini. Jadi sebenarnya penting menyambung sanad. Guru Teki Mali ada hadir di tengah-tengah kita. Mungkin ada jadwalnya beliau di sini, Pak Kiai. Ya, ada jadwal mengajarnya beliau di sini. Ada Pak Kiai. Ya, mestinya beliau kita ambil ilmunya itu luar biasa. Sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan beliau selama beliau diberi kesehatan. Itu penting kita dapat ilmu beliau. Dan terutama kita doakan Guru Ustaz Lukman Hasyim, beliau sudah luar biasa. Ini tidak mudah Pak, tidak mudah. Mendirikan pesantren seperti ini tidak mudah. Itu ujiannya besar. Dan saya yakin beliau dengan usaha semaksimal mungkin bersama keluarga, pasti istri beliau orang hebat. Iya, saya katakan istrinya beliau orang hebat. Itu punya doa-doa khusus, itu kuncinya. Iya. Tapi jangan ditambah Pak Kiai, cukup itu aja. Ya, cuma saya mengatakan doanya itu luar biasa. Karena laki-laki yang hebat itu siapa yang ada di sampingnya. Itu sebenarnya. Wanita itu yang lebih cepat doanya mustajab. Makanya ibu itu adalah salah satu orang yang memang pintu langit selalu terbuka untuknya. Dan berdoalah, ini saya kira pesan saya. Berdoalah dan berdoa dan berdoa, jangan pernah bosan berdoa, dan yakin bahwa sesuatu yang kita minta jangan pernah berputus asa, karena kalaupun kita tidak terima di saat itu, Rasulullah pernah mengatakan ada orang yang diberikan kekayaan, diberikan harta, dia tidak pernah memintanya, tapi itu adalah doa orang tuanya dulu, Allah baru mengijabah untuk anak-anaknya. Itu penting. Jadi aja tak ada dena mungkin ya, dena makwa mani tahu kundru ya tuh, gak gitu. Magai mestinya illau dongi magai nasaba iya kodene ini nalepo Allah Taala okupi bija-bijat tamatu napaki nale bija-bijat pernah tarong. Dan itu hadis Nabi bahwa ada orang yang berdoa tapi doanya tidak diterima, sebenarnya diterima, cuma Allah tidak menjawabnya. Karena kenapa? Anaknya yang lebih membutuhkan. Jadi jatuh ini tabanggan anak maka madece nga atau mataku biasa makli aja. Ni kata tu makna dia tu senang kayak tu wilau apa tu dia nangka. Dia tu senang ke wilau sogira makan alinga po Allah Taala. Oh hati-hati. Mungkin itu adalah doa orang tuamu dulu, Allah baru mengijabahnya. Ini penting. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Terima kasih kepada semua. Juga ternyata ada adik dari Ansor Banser yang sempat hadir. Terima kasih atas kebersamaannya semua. Terkhusus kepada Sohibul Bait.
Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Hasyimiyah. Alhamdulillah, saya kira saya juga mohon maaf Bapak Ibu sekalian ketika ada kehilapan dan kekurangan atas semua kunjungan kami ke tempat ini, dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini itu tidak hanya sekali ini, mudah-mudahan kedepannya kita tetap bisa bersilaturahmi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami taksimi guru kita Bapak Andegoronta Surya PCNU Kabupaten Serdang Rempang, pribadi Andegoronta Dr. Kiai Muda Abdul Malik Tiba MA, yang kami muliakan dan kami takzimi Alina Goronta, Ketua MUI sekaligus juga Surya MUIC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talungin Poe, pribadi Bapak Ustaz Mustafa MA, yang kami muliakan Ahinal Fadil sahabat Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, yang kami muliakan seluruh Ketua MUIC Nahdlatul Ulama yang sempat hadir dari Kecamatan Pancalautan, Kecamatan Pulo, Kecamatan Dua Pitue, dan juga dari Kecamatan Pancarijang. Hadir juga dari tuan rumah Shahibul Bait, yang kami muliakan juga Sekretaris Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap, Kakanda sahabat Jamaluddin Mangka. Saya panggil Kakanda karena beliau yang mengkader saya di organisasi, sekaligus sampai hari ini saya selalu takzim ke beliau. Yang kami muliakan para azatis, azatizah, terkhusus Shahibul Bait Alina Andre Goronta Ustaz Lukman Hashim selaku pendiri sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Yayasan Al-Hasyimiyah. Ini luar biasa, saya pribadi baru menyempatkan untuk singgah, tapi doa senantiasa mengiringi saya, tidak henti-hentinya senantiasa mendoakan sahabat-sahabat di NU terkhusus di Kabupaten Sidrap, dari DDI, dari Asadiyah, untuk yang membangun pondok pesantren dan membina umat kita. Dan saya berharap kita saling mendoakan kepada seluruh anak-anakku sekalian, seluruh orang tua santri, para pembina, yang insya Allah semuanya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kami hormati, kami muliakan di sini hadir dari PMI, adik-adik dari PMI ini berseragam lengkap. Kemudian Koin NU juga Ustaz Sultan Buana beserta seluruh hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak berpanjang lebar, palingan saya menyampaikan pesan-pesan hanya sekitar 15 menit. Jadi ini karena kalau 15 menit berarti jam 9 pas berhenti. Ya. Pertama, saya mewakili sahabat-sahabat Milau Tarima Kasih Maraja Loko Alina Goronta Lukman Hashim sudah memberi waktu dan juga tempat untuk kita Jam'iyah Nahdlatul Ulama mengadakan kegiatan di tempat ini. Memagi-magi ia mencaji pasabaran nabukai barakai Allah Ta'ala anak-anak kita yang mondok di tempat ini, insya Allah memagi-magi nalulung barakat. Wilau kuridi tomatonna anak-anakku yang nyantri
yang menghafal aku pesantren ngewe ia tuh kode cing ipakedo dia nama gampang nasabah dua telu tantangan ia hadapi alena pengulutan Nabi Ibrahim lagi manasa Nabi didampingi langsung oleh malaikat tetap juga diuji oleh Allah. Apalagi ini manusia biasa nerima kona naro aja tapat tu milo doang ngi bija-bijatta nasabak melok itu nareko mancaji tau deceng nah itu pembinai denangkan napat tu berusaha sarekom menginan caji madece bija-bijatta cuma memang ya kong kagaga melo ipa decengi madari itu ipape pada makanja ya ko oto nakapo ipape patu narewa iya ko masorini layak pala itu nama kanja jadi kami matto tu anak-anak gimpe mematto ni patama iya natul madari tate cedek na lampu jadi ya kongka oto tamalanda kapo na ceki ku ipape nama kanja marajit ipakanjaki mako mati tu wija-wija ku pasikola ko pesantrennya nasaba itu pesantrennya bengkele angka tu anak-anak salah kai patamai na meloki ko manca julawang ni angka tu besi sangat tama na meloki ko manca julawang ni ayo ko ulawang me mamota patama lai poles man itu nama kanja yo ko besi sangat na meki manca julawang metet patu narima ko na naro upasangi membina anak-anak itu tidaklah mudah oko lagi bolata madari talu ni wijatta namu ya rumah di urutoki apalagi kok di pesantren ini 170 anak-anak na 5 mi pembina itu berendah memang jadi dia tepat tongang itu manrasa ki makanya langkah yang penting saya wasiatkan takiringan suratul Fatihah wijatta setiap malam Jumat narekomelo ki matinro kopura ki masam pajangisa wedding paling makanja akka 40 siddi ibaca suratul Fatihah ini akan memati khusus loko anak tak dibaca 41 kali ikiringan nih agarna ikiringan ila ruh wa nafs wa jasad telu jiwanya ruhnya wa takalena ibacani Fatihah ka 40 siddi iya na amalkannya istrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kepada anak-anaknya ketika dia mondok di pesantren. Jadi itu salah satu amalan. Mudah-mudahan orang tua santri bisa mengamalkan itu. Jadi ya ko wani jumai dia tono wani jumami bawa. Dibacangi Fatihah wijaya akka 40 siddi. Iya ko detul lay 41 kali ambil 11 kali. Dia nagawita yawana. Iya ko 10 misidi dia kagak makan aku pitu nah dia kagak. 10 misidi. Yang di atasnya 41 kali. Yang kedua, angka biasa ubaca okko kita risalah alena pangulutta Imam Syafi'i biasa itanai okko muridna maka da agar rahasianya sehingga dia termasuk orang yang cerdas nasabari hampir semua kitab-kitab gurunya itu dia hafal agar napa Imam Syafi'i maka dari setiap hari Jumat saya mensedekahkan guruku. Jadi aku sejumai masih dekat, tapi ya pas sedekah nania kan untuk guruna, tanya untuk alena. Kemudian dia memohon kepada Allah supaya yalengi barakah. Ewat ditaamalkan dia. Jadi aku ke anak ta masih kalau ke pesantrennya makoe tas sedekah ni guruna. Bisa juga anak-anakku yang nanti ketika punya uang di hari Jumat 20 rupiah sisa rupiah nareko angka pembina tahfiz ta'oko kita menyukai caranya menghafal dan kemampuannya atau kehebatannya asidak kaki niatnya pala nala corona pati loko ko Allah taala barakah pa disengenna nawat dingilolongan itu yang paling mudah apa iya tuh ketoma bicara barakah tanya akaliyah tania tapi itu masuk pada ranah hakiki yaitu ampai ko makada angka tu anak-anak macah tapi dia nak barakat pak disanganna dia nak tapake ko masuk tapi angka anak-anak ya betul namun ro pesantren itu 5 pakire-kire ni je betul kan ada sakada aja ujian ide gak beres tapi ketika dia keluar ternyata dia ilmunya bisa dipakai di masyarakat
Itu ada di kitab Ta'limut Ta'lim. Ternyata salah satu rahasia ilmu itu adalah wudhu. Nah, yang pasang ini yang ketiga. Ajak anak-anakku jangan belajar kecuali dalam keadaan ada wudhu. Ajenek iya kong kamu jenek na tomak guru iya tupat disengengit tamay makiguna mati. Iya komelo itarik dalam ranah hakiki kan sebenarnya kan al ilmu nurun wal malaikatu nur nuru Muhammad Allahu nurus samawati wal ardi masalun nur. Kemudian al wudu'u nur, az-zikru nur, Al-Quran huwa nur. Sebenarnya yang kita ingin satukan adalah cahaya. Dan orang yang masuk surga itu kan sebenarnya di depan, belakang, kiri kanannya bercahaya. Jadi sebenarnya kunci keberkahan itu adalah nur. Makanya ilmu harus dipadukan nurnya ilmu dengan nurnya wudhu. Makanya ina tu ampai na suroki nabita disunnahkan setiap meloki mak guru mangkalinga ceramah belajar usahakan inang kajennya. Nareko angka mo jenne tanah aja mo ta masih lemah kalau walupai pak disangaku walupai pura na pak guru jangan takut kalau akan diingat kembali. Itu barakatnya jenne. Dan ilmumu akan dimanfaatkan. Iya Nikodena jenne, wah itu fatal itu. Sebenarnya tetap bermanfaat untuk kita, tapi mungkin tidak bisa digunakan untuk masyarakat luas. Jadi komeki mabaraka pada sangat tanah jenne. Kemudian 3 kunci. Pertama, takzim kepada guru. Yang kedua, takzim kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, takzim kepada kedua orang tua yang menyerahkan anaknya kepadamu bagi yang sudah berkeluarga. Tapi yang belum berkeluarga cukup 2. Takzim kepada guru. Kita bisa, saya mengatakan bisa kita teliti yang sudah mengajar di pondok. Ya pura Pak Guru ke pesantren lama mendidik di pondok. Kita bisa lihat dan itu bisa jadi penelitian untuk kita sendiri, bukan untuk secara ilmiah. Iya kok angka anak-anak masih sekolah aku pesantren napura napan rasa-rasa gurunya dia tidak sempat minta maaf atau menyebabkan gurunya menangis, kemudian dia sempat minta wadam pengaku gurunya, kemudian dia tinggalkan pondok titai dia nulis minta DC periksa itu ia nangka nak pesantren itu 5 susah pakali non aku isa diwangi sore rewa lo pesantren ini minta berkah di pondok kembali angka masalah itu kuncinya. Makanya nareko angka anak-anak aku pesantren ini sempat napa kere-kere guruna. Bahkan mungkin napa teri guruna karena dia berusaha atau angka susah napa pola ngi guruna kemudian dia tidak sempat minta maaf, itu pintu berkahnya ditutup. Tidak kau masuk pasti masih sah. Mungkin lambat menikah, tidak bisa berhasil dalam usaha. Angka gagal na jama tulitas salah. Jangan heran, kenapa? Nah sebab dia ditutup berkahnya ketika dia menuntut ilmu. Itu bahayanya Pak. Ini yang kadang orang lupakan. Pak Mega tahu aku apa cedek masalah anak-anak nalapor guruna masih segure. Padahal dia tuh pasiwalai baraka angkai na patamu ko bijak-bijak. Itu penting saya sampaikan. Makanya ini saya tidak terlalu ini hanya menyampaikan. Makanya kongka anak-anak tak salah. Dan saya pernah pelajari di pondok. Di pondok pesantren Ulasar Talawe. Ada beberapa santri itu dan saya memang garis merah. Maka mereka mitai mati anak-anak emaga. Dan ternyata betul. Dari kurang lebih 15 anak-anak yang saya garis merah itu, hari ini saya sudah dapatkan angka asera anak-anak itu tak salah memang. Masih ada yang lain itu saya tidak dapat infonya. Bahkan angka dia pernah selesai pesantrennya, dia pernah temak si mana, mubah memang disalahkan. Maka dakaya na nasa guruta, maka daya komelo komitai anak-anak yang masesa, ya ko angka masalah nasalai dan gurunya dia buat merasa sedih. Dini bukar barakatku pemeletaan. Itu bahayanya kepada guru. Makanya anak-anakku kunci keberkahan itu takzim. Ampak kiada ki nama rakda mapakaraja mapakalat di lori guruta. Saya salut itu dengan santri-santri Madura Ustaz. Itu luar biasa. Namun matangah mak golok ko lalu guruna apa aja. Dia ke pasar kemudian belanja di guruna, dia matikan motornya itu baru dia dorong. Kemarin kita yang Jamiatul Qura wal Hufaz ke Tebu Ireng Jombang. Jadi
naik motor anak-anak itu, naik motor, dia lihat kita berdiri, langsung dia matikan motornya, kemudian nasorot tam. Nggih. Maka daka angka gondrong, ma motor resking, dak dia dapat jagi mati gondrong batayar. Weh, justru dia sekitar 50 meter dia sudah lihat kita berdiri di depan pintu pondok pesantren Tabu Ireng. Itu dia sudah matikan motornya, kemudian dia dorong itu, tunduk lewat di depan kita. Kenapa? Itu takzimnya. Jadi makanya saya mengatakan di pesantren itu kita sebenarnya tidak menomorsatukan ilmu, tapi yang kita nomorsatukan adalah adab dan akhlak. Iya ko makanja i ahlakna nana insyaallah madicin. Tapi ya ko matanri pak disangan nana dina makanja ahlakna, ieu na tu namanya manci masalah. Makanya Rasulullah diutus itu innamal buistu li utammima makarimal akhlak. Itu yang paling pokok untuk menyempurnakan akhlak. Makanya anak-anakku pembinaan akhlak di pesantren, kalau Anda dikadar dididik sepertinya harus begini, jangan khawatir. Anda hari ini bersyukur sekali anak-anakku. Kenapa? Karena ratusan bahkan ribuan orang yang ingin duduk seperti ini mempelajari Al-Quran tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah. Mungkin Anda hari ini mengatakan kita tidak pakai HP. Orang-orang di luar sana itu bebas pakai HP. Kenapa kita tidak boleh pakai handphone di saat semua orang menggunakan handphone? Tapi ketahuilah, mungkin hari ini Anda mengatakan kita dikasih begini, dan kita tidak dibebaskan. Tapi kalau 1 tahun kemudian engkau akan mengatakan terima kasih ya Allah karena engkau memberi kesempatan aku untuk memperbaiki diri. Itu kuncinya. Kemudian anak-anakku, man kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid hatta yarji. Nigi salai bolana law matuntu pada sengang agama, maka dia berjihad, dia syahid itu. Makanya upasani anak-anakku selama di pesantren itu doanya mustajabah. Berdoa, kita janjian. Malam ini saya berdiri di sini menyampaikan bukan nasihat tapi saling mengingatkan. Tapi saya ingin sampaikan, kita berjanji 10 tahun, 5 tahun ke depan Anda yang berdiri di sini menggantikan saya. Berniat itu. Kenapa? Karena doanya para santri yang berada di pesantren itu insya Allah dijawab oleh para malaikat. Makanan di pesantren itu enak karena sudah didoakan para malaikat. Makanya kopi pesantren itu namo Indomie makan jatah. Iya, ya kopi boleh, tapi kata aja tu masalah na tomaton na nana. Ya ko naparewe lo bola nana na liang ni manu, napandri manu. Sehingga baki tangan lo pesantren ni. Pak makna ya kopi boleh makan jandre kopi pesantren ni larat ni. Si bape colada tanya lalu dia pecolada pecok tundru lada ngaga. Pak namo tundru na lada ni pecok. Iya. Sebenarnya anak-anak kita itu dibiasakan supaya bisa datang. Ya aja natati lo bola tatal yang ipakan rek tabawangi lo pesantrengi pakan rengi nandri si banna nandri ti gurunna supaya mak barakat. Angkat tu toma-toma kaseke. Subuh-subuh na bawang agaga na dari pitang gurunna. Tapi dia to gaga ko pagi dia to gaga. Alhamdulillah. Iya. Saya sampaikan kepada anak itu paling pokok. Kemudian kepada orang tua santri yang sempat hadir pada masyarakat, upasan ibu ya kode gaga anak tamak kepala Quran, degaga anak tanilo maka kepala kesempatan ni makukun. Sapa ni anak-anak kode ena mampu na paidi wajaran ni bulanan na untuk menghafal. Maga man dia na jalok yo kusuri monri. Maka dia wajaran nga watu ku makapala. Pak yo ko anak tay suruh madari cia makapala. Iya, coba nih guys. Penghafal Al-Quran itu bisa memberi syafaat, tapi hati-hati anak-anakku. Menghafal Al-Quran itu tidaklah mudah. Ternyata mak kepala tapi menjaga hafalan. Sebab kapa pura ya pala Quran ini yang lupai, maka itu akan disiksa kala di hari kemudian. Selain dia berenang di atas cairan bara api, juga dari mulutnya keluar api. Itu bahayanya. Sampai Rasulullah itu menangis itu. Kita sekami yang diselamati itu deh nakapala. Yang menghafal itu bahaya pak. Ya kuyapa inapa yang lupai bahaya. Makanya saya pernah dapat salah satu penjelasan ulama hafiz Quran agak nasan. Ulama-ulama itu menghafal kalau dia sudah setor sama gurunya, dia kembali ke rumahnya, kembali ke pondoknya, itu sholat sunnah mutlak 2 rakaat, kemudian dia setor kepada Allah. Itu yang dia lakukan. Jadi rupak kepala pasang ini bisa kita lakukan. Ya kau boleh nih master hafalan aku guru tak rewa nih mak jenne
mas sampaja sunnah mutlak oke boleh atau di pondok, kemudian kita hatamkan tadi yang kita sudah hadapkan. Ipa temak nih ya lo kira sempajang, betul kan agak? Selain kau menghadapkan hafalanmu kepada gurumu, hadapkan juga kepada Allah. Minta supaya engkau tetap terjaga dari hafalan itu. Ini tuh nak ada Gus Baha. Ya kau ngkah hafalan lah istor oke guru tak itu apa? Ini pura mau istor mau birinnya tuh dia sudah mau punai. Itu sehingga ternyata alasan itu juga ulama kita dari dulu mengajarkan. Maka deh saya baca di kitab ternyata Ahmad bin Hambal itu menghafalkan Al-Quran 2 kali, menghatamkan. Dak kedua dapat tamak Qurannya sesusiwannya. Dak kedua dapat tamak. Sisa adalah sempajang, sisa saliwas sempajang. Tapi kan ini Ahmad bin Hambal bisa memang toh. Yang kemarin saja yang saya tanyakan Pak Kiai di Madrasatul Quran Kabuireng, wisudawan terbaik tahun ini katanya itu 30 juz 5 jam setengah 1 kali duduk. Iya. Jadi cicam nih 1 kali duduk 5 jas hitangan apa tamai kalau pulau gesok 4 orang yang menyimak dan itu tidak ada salah satupun sampai dia khatam 30 juz. Itu wisudawan terbaiknya. Ya, yang lain itu katanya 7 jam, ada 8 jam, ada 3 kali menghadap. Kalau ini hanya 1 kali duduk 5 jam setengah khatam 30 juz. Ya. Jadi itu wisudawan terbaik. Mudah-mudahan anak-anakku ada yang bisa mengambil itu. Itu luar biasa. Apalagi anak-anak sekarang itu luar biasa. Yo pun bahasa nate ini. Ya apalagi Italia lupa itu. Iya. Kita sudah banyak ini, tapi berusaha tetap berusaha. Kemudian, oh ini tinggal 2 menit. Saya ingin sampaikan begini, Bapak, terutama kepada sahabat-sahabat Jamiah Nahdlatul Ulama. Kenapa saya senantiasa meminta kesiapan kita untuk mengadakan kegiatan setiap bulan dan juga membawa logo NU. Sebenarnya itu bukan tujuan utamanya promosi, bukan. Tapi saya ingin mengaplikasikan ucapan Kiai Wahab Hasbullah ketika dia diundang mengisi satu acara di Jawa Barat. Ketika dia mengatakan jangan sampai logo Nahdlatul Ulama itu tertempel di kepalamu, tapi kau tidak pernah memberikan sumbangsi untuk Nahdlatul Ulama. Kalau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari akan minta pertanggungjawaban. Artinya para dai-dai LDNU, para dai-dai Nahdiyin, begitu juga dengan Asadiyah, begitu juga sebenarnya dengan DDI. Iri dai-dai DDI yang pakai logo DDI, mestinya ada satu waktu kita memang memberikan sumbangsi atas nama DDI. Begitu juga NU, yang kita punya logo NU, maka kami Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mau pakai logo na NU mak dakwah tapi denang ke mau sumbang ke NU. Apa sumbangsimu untuk NU? Itulah sehingga saya minta bahwa dai-dai LDNU maupun dai-dai NU ada 1 kali lah mungkin 1 bulan kita berdakwah, memang betul-betul kita abdikan ini untuk umat. Nah itulah sehingga LDNU ini jalan. Alhamdulillah Ustaz Nidaul Islam di salah-salah kesibukan beliau, kita doakan mudah-mudahan penyelesaian doktornya itu dimudahkan. Beliau ini kandidat doktor. Iya. Jadi insya Allah banyak sahabat-sahabat adik-adikku dari PMI insya Allah juga mau melaksanakan kongres. Jadi kita doakan anak-anak kita mudah-mudahan beliau selamat sampai kembali. Ya. Jadi kita juga doakan santri-santri kita di sini. Jadi sebenarnya penting menyambung sanad. Guru Kiai Mali ada hadir di tengah-tengah kita. Mungkin ada jadwalnya beliau di sini, Pak Kiai. Ya, ada jadwal mengajarnya beliau di sini. Ada Pak Kiai. Mestinya beliau kita ambil ilmunya itu luar biasa. Sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan beliau selama beliau diberi kesehatan. Itu penting kita dapat ilmu beliau. Terutama kita doakan Guru Ustaz Lukman Hasyim, beliau sudah luar biasa. Ini tidak mudah Pak, tidak mudah. Mendirikan pesantren seperti ini tidak mudah. Itu ujiannya besar. Dan saya yakin beliau dengan usaha semaksimal mungkin bersama keluarga, pasti istri beliau orang hebat. Iya, saya katakan istrinya beliau orang hebat. Itu punya doa-doa khusus, itu kuncinya. Iya. Tapi jangan ditambah Pak Kiai, cukup itu aja. Ya, cuma saya mengatakan doanya itu luar biasa. Karena laki-laki yang hebat itu siapa yang ada di sampingnya, itu sebenarnya.
wanita itu yang lebih cepat doanya mustajab. Makanya ibu itu adalah salah satu orang yang memang pintu langit selalu terbuka untuknya. Dan berdoalah, ini saya kira pesan saya, berdoalah dan berdoa dan berdoa, jangan pernah bosan berdoa, dan yakin bahwa sesuatu yang kita minta jangan pernah berputus asa. Karena kalaupun kita tidak terima di saat itu, Rasulullah pernah mengatakan, ada orang yang diberikan kekayaan, diberikan harta, dia tidak pernah memintanya, tapi itu adalah doa orang tuanya dulu, Allah baru mengijabah untuk anak-anaknya. Itu penting. Jadi aja tak ada, dia mungkin ya, dia nama kau amani tahu kundru ya tuh, gak gitu. Magai mestinya ilau dongi, magai nasabah ya kode ini nale Allah Taala, okupi bijak-bijak tamatu napaki nale. Bijak-bijak tak pernah terong. Dan itu hadis Nabi, bahwa ada orang yang berdoa tapi doanya tidak diterima, sebenarnya diterima, cuma Allah tidak menjawabnya. Karena kenapa? Anaknya yang lebih membutuhkan. Dia jatuh di tabanggan anaknya makan, madece atau makaku biasa makan aja. Mika tu makan dia tu senang kayak tu wilau apa tu dia nangka. Dia tu senang ke wilau sogira makan alinga ko Allah Taala. Hati-hati. Mungkin itu adalah doa orang tuamu dulu, Allah baru mengijabahnya. Ini penting. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Terima kasih kepada semua. Juga ternyata ada adik-adik dari Ansor Banser yang sempat hadir. Terima kasih atas kebersamaannya semua. Terkhusus kepada Sohibul Bait, Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Hasyimiyah. Alhamdulillah, saya kira saya juga mohon maaf Bapak Ibu sekalian ketika ada kehilapan dan kekurangan atas semua kunjungan kami ke tempat ini, dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini itu tidak hanya sekali ini, mudah-mudahan kedepannya kita tetap bisa bersilaturahmi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami taksimi guru kita Bapak Andegoruta Surya PCNU Kabupaten Serdang Rempang, pribadi Andegoruta Dr. Kiai Muda Abdul Malik Tiba MA, yang kami muliakan dan kami takzimi Alina Goruta Ketua MUI sekaligus juga Surya MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talunimpoe, pribadi Bapak Ustaz Mustafa MA, yang kami muliakan Ahinal Fadil sahabat Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, yang kami muliakan seluruh Ketua MWC Nahdlatul Ulama yang sempat hadir dari Kecamatan Pancalautan, Kecamatan Pulo, Kecamatan Dua Pitue, dan juga dari Kecamatan Pancarijang. Hadir juga dari tuan rumah Sohibul Bait, yang kami muliakan juga Sekretaris Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap, Kakanda sahabat Jamaluddin Mangka. Saya panggil Kakanda karena beliau yang mengkader saya di organisasi sekaligus sampai hari ini saya selalu takzim ke beliau. Yang kami muliakan para azatis, azatizah, terkhusus Sohibul Bait Alina Andre Goruta Ustaz Lukman Hashim selaku pendiri sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Yayasan Al-Hasyimiyah. Ini luar biasa, saya pribadi baru menyempatkan untuk singgah, tapi doa senantiasa mengiringi saya, tidak henti-hentinya senantiasa mendoakan sahabat-sahabat di NU terkhusus di Kabupaten Sidrap, dari DDI, dari Asadiyah, untuk yang membangun pondok pesantren dan membina umat
kita, dan saya berharap kita saling mendoakan. Kepada seluruh anak-anakku sekalian, seluruh orang tua santri, para pembina yang insya Allah semuanya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kami hormati, kami muliakan di sini hadir dari PMI, adik-adik dari PMI ini berseragam lengkap. Kemudian Koin NU juga Staf Sultan Buana beserta seluruh hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak berpanjang lebar, palingan saya menyampaikan pesan-pesan hanya sekitar 15 menit. Jadi ini karena kalau 15 menit berarti jam 9 pas berhenti. Ya. Pertama, saya mewakili sahabat-sahabat Milau Tarima Kasih Maraja, Loko Alina Guruta, Lukman Hashim sudah memberi waktu dan juga tempat untuk kita Jam'iyah Nahdlatul Ulama mengadakan kegiatan di tempat ini. Memagi-magi ia mencaji pasabaran namukai barakai Allah Ta'ala anak-anak kita yang mondok di tempat ini insya Allah memagi-magi nalulung barakat wilau-wilau kuridi tomatonna anak-anakku yang nyantri yang menghafal aku pesantren ngewe ia tuh kodecing ipakedo dia nama gampang nasabah 2 telu tantangan ia hadapi alena pengulutan Nabi Ibrahim lagi manasa Nabi didampingi langsung oleh malaikat tetap juga diuji oleh Allah. Apalagi ini manusia biasa nerima kona naro aja tapat tu milo doang ngi bija-bijatta nasabak melo kitu nareko mancaji tau decing nah itu pembinai denangkan napat tu berusaha sarekom manginan caji madece bija-bijatta cuma memang ya kong kagaga melo ipadecengi madari itu ipape-pape pada makanja ya ko oto nakapo ipape patu narewa iya ko masorini layapal itu nama kanja jadi kami matutu anak-anak gimpe mematto ni patapa iya natul madari tate cedek na lampu jadi ya kong ka oto tamalanda kapo na ceki ku ipape nama kanja marajiti pakanjaki mako mati itu bija-bija ku pasikola ko pasantarenge nasaba itu pasantarenge bengkele angka tu anak-anak salah kai patamai na meloki ko manca jiulawang ni angka tu basita isangat tama na meloki ko manca jiulawang ni ayo ko ulawan me mamota patama lai poles man itu nama kanja yo ko basita isangat na meki manca jiulawang me tetta patu narima kona naro upasangi membina anak-anak itu tidaklah mudah koko lagi bolata madari talu dirijatta namu ya rumah di urutoki apalagi kok di pesantren ini si ratu itu pulau anak-anak na 5 ni pembina itu berendak memang jadi dia tepat tongang itu manrasa ki makanya langkah yang penting saya wasiatkan takiringan ni suratul Fatihah wijatta setiap malam Jumat narekomelo ki matinro kopura ki masang pajang bisa wedding paling makanya akapata pulo siddi ibaca suratul Fatihah ini akan memati khusus loko anak tak dibaca 41 kali ikiringan nih agarnya ikiringan ilaruh wa nafs wa jasad telu jiwanya ruhnya wa takalena ibacani Fatihah kapata pulo siddi iya na amalkannya istrinya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari kepada anak-anaknya ketika dia mondok di pesantren. Jadi itu salah satu amalan. Mudah-mudahan orang tua santri bisa mengamalkan itu. Jadi ya ko wani jumai dia tono wani jumami bawa. Dibacangi Fatihah wijaya akapata pulo siddi. Ia kodetul lay 41 kali ambil 11 kali. Dia nagawi tayawana. Iya ko 10 misi dia kagak makan sama aku pitu nah dia kagak. 10 misi di. Yang di atasnya 41 kali. Yang kedua, angka biasa ubaca okko kita risalah alena pangulutta Imam Syafi'i biasa itanai okko muridna. Maka ada agar rahasianya sehingga dia termasuk orang yang cerdas.
Nasabari hampir semua kitab-kitab gurunya itu dia hafal. Agar napa Imam Tasyafi. Maka dari setiap hari Jumat saya mensedekahkan guruku. Jadi aku sejumai masih dekat, tapi ya pas sedekah naniakan untuk guruna. Tanya untuk alena. Kemudian dia memohon kepada Allah supaya yalengi barakah. Ewat ditaamalkan dia. Jadi aku ke anak masih sekolah ke pesantren yang makoe tas sidakani guruna. Bisa juga anak-anakku yang nanti ketika punya uang di hari Jumat 20 rupiah sisa rupiah nareko angka pembina tahfiz ta'ukur. Kita menyukai caranya menghafal dan kemampuannya atau kehebatannya. Asidak kaki niatnya pala nala korona patilo ko Allah taala barakah pa di sanana nawat dingilolongan. Itu yang paling mudah. Apa ia tuh ketemu bicara barakah tanya akaliyah. Tania. Tapi itu masuk pada ranah hakiki. Yaitu ampai ko makada angka tu anak-anak macam tapi dia nak barakah pak di sanana dia nak pakai ko masuk. Tapi angka anak-anak ya betul namun ro pesantren itu 5 pakire-kire ni je. Betul kan ada isa kada aja. Ujian ide gaga beres tapi ketika dia keluar ternyata dia ilmunya bisa dipakai di masyarakat. Itu ada di kitab Ta'limut Ta'lim. Ternyata salah satu rahasia ilmu itu adalah wudu. Nah, yang pasang ini yang ketiga. Ajak anak-anakku jangan belajar kecuali dalam keadaan ada wudu. Ajenek iya kong kamu jenek na tomak guru iya tupat disangangit tamay makiku na mati. Ia komelo itarik dalam ranah hakiki kan sebenarnya kan al ilmu nurun wal malaikatu nur Muhammad Allahu nurus samawati wal ardi masalun nur. Kemudian al wudu'u nur, az-zikru nur, Al-Quran huwa nur. Sebenarnya yang kita ingin satukan adalah cahaya. Dan orang yang masuk surga itu kan sebenarnya di depan belakang kiri kanannya bercahaya. Jadi sebenarnya kunci keberkahan itu adalah nur. Makanya ilmu harus dipadukan nurnya ilmu dengan nurnya wudu. Makanya yana tu ampai nasuroki nabita disunahkan setiap meloki mak guru mangkali ngecerama belajar usahakan nginan kajennya. Nareko angka mo jenne tanah aja mo tamasih lemah kalau walupai pak disangaku walupai pure napa guru jangan takut kalau akan diingat kembali. Itu barakah jenne. Dan ilmumu akan dimanfaatkan. Iya Nikodena jenne, wah itu fatal itu. Sebenarnya tetap bermanfaat untuk kita, tapi mungkin tidak bisa digunakan untuk masyarakat luas. Jadi komeki mabaraka pada sangat tanah jenneki. Kemudian 3 kunci. Pertama, takzim kepada guru. Yang kedua, takzim kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, takzim kepada kedua orang tua yang menyerahkan anaknya kepadamu. Bagian sudah berkeluarga. Tapi yang belum berkeluarga, cukup 2. Takzim kepada guru. Kita bisa, saya mengatakan, bisa kita teliti yang sudah mengajar di pondok. Ya pura Pak Guru ke pesantrennya. Lama mendidik di pondok. Kita bisa lihat. Dan itu bisa jadi penelitian untuk kita sendiri. Bukan untuk secara ilmiah. Iya kok angka anak-anak. Masih sekolah aku pesantren napura napan rasa-rasa gurunya dia tidak sempat minta maaf atau menyebabkan gurunya menangis kemudian dia sempat milau adam pengaku gurunya kemudian dia tinggalkan pondok titai dia nulis minta dece periksa itu ia nangka nak pesantren itu 5 susah pakalinon aku isaliwangi sore rewa lo pesantrennya minta berkah di pondok kembali angka masalah itu. Itu kuncinya. Makanya nareko angka anak-anak aku pesantrennya sempat na pakire-kire guruna. Bahkan mungkin na paterri guruna karena dia berusaha atau angka susah na papulangan ni guruna kemudian dia tidak sempat minta maaf. Itu pintu berkahnya ditutup. Tidak akan masuk, pasti masesah. Mungkin lambat menikah, tidak bisa berhasil dalam usaha. Angka agak na jama tulitas salah. Jangan heran, kenapa? Nah sebab dia ditutup berkahnya ketika dia menuntut ilmu. Itu bahayanya Pak. Ini yang kadang orang lupakan. Pak Mega tahu ngaku apa cedek masalah anak-anak lapor guruna masih segure.
Padahal dia itu pasiwalai baraka angkai na patamu ku bijak-bijak. Itu penting saya sampaikan. Makanya ini saya tidak terlalu ini hanya menyampaikan. Makanya kongka anak-anak tak salah. Dan saya pernah pelajari di pondok pesantren Nurul Asar Talawe. Ada beberapa santri itu dan saya memang garis merah. Maka mereka mati anak-anak emaga. Dan ternyata betul. Dari kurang lebih 15 anak-anak yang saya garis merah itu, hari ini saya sudah dapatkan angka asera anak-anak itu tak salah memang. Masih ada yang lain itu saya tidak dapat infonya. Bahkan angka dia pernah selesai pesantrennya, dia pernah temak si mana, mubah memang disalahkan. Maka dakaya nasa guruta, maka dia komelo komitai anak-anak yang masih ya ko angka masalah nasalai dan gurunya dia buat merasa sedih. Dini bukan barakaku pemeletaan. Itu bahayanya kepada guru. Makanya anak-anakku kunci keberkahan itu takzim. Ampak kiada ki nama rakda mapakaraja mapakalat bilori gurutta. Saya salut itu dengan santri-santri Madura Ustaz. Itu luar biasa. Namun matanga mak golok ko lalu guruna apa aja. Dia ke pasar kemudian belanja di guruna, dia matikan motornya itu baru dia dorong. Kemarin kita yang Jamiatul Qura wal Hufaz ke Tebu Ireng Jombang. Jadi naik motor anak-anak itu naik motor, dia lihat kita berdiri, langsung dia matikan motornya kemudian nasorot tam. Nggih. Maka daka angka gondrong, motor resking, dak dia dapat jangi mati gondrong batayar. Kue justru dia sekitar 50 meter dia sudah lihat kita berdiri di depan pintu pondok pesantren Tebu Ireng, itu dia sudah matikan motornya kemudian dia dorong itu, tunduk lewat di depan kita. Kenapa? Itu takzimnya. Jadi makanya saya mengatakan di pesantren itu kita sebenarnya tidak menomorsatukan ilmu, tapi yang kita nomorsatukan adalah adab dan akhlak. Iya ko makanja i ahlakna nana insyaallah madicin. Tapi ya ko matandri pak disangan nana dina makanja ahlakna, ieu tu nami ka manci masalah. Makanya Rasulullah diutus itu innamal buistu li utammima makarimal akhlak. Itu yang paling pokok untuk menyempurnakan akhlak. Makanya anak-anakku pembinaan akhlak di pesantren, kalau Anda dikadar dididik seperti ini harus begini, jangan khawatir. Anda hari ini bersyukur sekali anak-anakku. Kenapa? Karena ratusan bahkan ribuan orang yang ingin duduk seperti ini mempelajari Al-Quran tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah. Mungkin Anda hari ini mengatakan kita tidak pakai HP. Orang-orang di luar sana itu bebas pakai HP. Kenapa kita tidak boleh pakai handphone di saat semua orang menggunakan handphone? Tapi ketahuilah, mungkin hari ini Anda mengatakan kita dikasih begini dan kita tidak dibebaskan. Tapi kalau 1 tahun kemudian engkau akan mengatakan terima kasih ya Allah karena engkau memberi kesempatan aku untuk memperbaiki diri. Itu kuncinya. Kemudian anak-anakku, man kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid hatta yarji. Nigi salai bolana lo matuntu pada setengah agama, maka dia berjihad, dia syahid itu. Makanya upasangi anak-anakku selama di pesantren itu doanya mustajabah. Berdoa, kita janjian. Malam ini saya berdiri di sini menyampaikan bukan nasihat tapi saling mengingatkan. Tapi saya ingin sampaikan, kita berjanji 10 tahun, 5 tahun ke depan Anda yang berdiri di sini menggantikan saya. Berniat itu. Kenapa? Karena doanya para santri yang berada di pesantren itu insya Allah dijawab oleh para malaikat. Makanan di pesantren itu enak karena sudah didoakan para malaikat. Makanya kopi pesantren itu namo Indomie makan jatuh. Iya, ya kopi boleh, tapi kata aja itu masalah atau motor anak. Ya kena parewe lo bola anak nan liang ni manu, napandri iti, napandri manu. Sehingga baki tangan lo pesantren ini. Pak makanya ya kopi boleh makan jandre kopi pesantren ini larat nih. Si bape pecok lada, tanya lalu dia pecok lada, pecok tundru lada ngaga. Pak namo tundru na lada ni pecok. Iya. Sebenarnya anak-anak kita itu dibiasakan supaya bisa datang. Ya aja natati lo bola tataljangi pakandre, tabawangi lo pesantrengi, pakandrengi nandri si banna, nandri tigurunna supaya mak barakai. Angkat tu toma-toma kaseke. Subuh-subuh na bawang gaga na ada pitang gurunna. Tapi dia to gaga ko pagi dia to gaga. Alhamdulillah. Iya. Saya sampaikan kepada anak-anak itu paling pokok. Kemudian kepada orang tua santri yang sempat hadir, pada masyarakat,
upasan ibu ya ko degaga anak ta makapala Quran, degaga anak ta milo makapala kesempatan ni makukuat. Sapa ni anak-anak ko de na mampu na paidi wajaran ni bulanan na untuk menghafal maga man dia na jalok ki ko surimonri maka dia wajaran na waktu ko makapala pak ya ko anak tai suruh madari cia makapala. Iya coba digalak penghafal Al-Quran itu bisa memberi syafaat, tapi hati-hati anak-anakku, menghafal Al-Quran itu tidaklah mudah. Ternyata makapala tapi menjaga hafalan. Sebab kapa pura ya pala Quran ini yang lupai, maka itu akan disiksa kala di hari kemudian. Selain dia berenang di atas cairan bara api, juga dari mulutnya keluar api. Itu bahayanya. Dan sampai Rasulullah itu menangis itu. Kita sekama jadi selamat itu deh nak kapal. Yang menghafal itu bahaya pak. Ya kuyapa inap yang lupai bahaya. Makanya saya pernah dapat salah satu penjelasan ulama hafiz Quran agak nasan. Ulama-ulama itu menghafal kalau dia sudah setor sama gurunya, dia kembali ke rumahnya, kembali ke pondoknya, itu sholat sunnah mutlak 2 rakaat, kemudian dia setor kepada Allah. Itu yang dia lakukan. Jadi dia pak kepala pasang ini bisa kita lakukan. Ya kau boleh nih master hafalan aku guru tak, rewa nih mak jenne mas sampai sunnah mutlak aku boleh atau di pondok, kemudian kita hatamkan tadi yang kita sudah hadapkan. Ipa temak nih ya rok dalam sempajang, betul kan ada? Selain kau menghadapkan hafalanmu kepada gurumu, hadapkan juga kepada Allah. Minta supaya engkau tetap terjaga dari hafalan itu. Ini tuh nak kada gus baha. Ya kong kahapala la istor oko guru tak dito pak ina pura mau istor mau birinnya itu dia sudah mau punai itu sehingga ternyata alasan itu juga ulama kita dari dulu mengajarkan. Maka deh saya baca di kitab ternyata Ahmad bin Hambal itu menghafalkan Al-Quran 2 kali menghatamkan dak kedua dapat tamak Qurannya sesusiwannya dak kedua dapat tamak sisa ngilala sempajang sisa ngisa sempajang. Tapi kan ini Ahmad bin Hambal bisa memang toh. Yang kemarin saja yang saya tanyakan Pak Kiai di Madrasatul Quran Kabu Ireng, wisudawan terbaik tahun ini katanya itu 30 juz 5 jam setengah 1 kali duduk. Iya. Jadi cicam nih 1 kali duduk 5 jaz hitangan apa tamai 30 gesok 4 orang yang menyimak dan itu tidak ada salah satupun sampai dia khatam 30 juz. Itu wisudawan terbaik. Ya, yang lain itu katanya 7 jam, ada 8 jam, ada 3 kali menghadap. Kalau ini hanya 1 kali duduk, 5 jam setengah khatam 30 juz. Ya. Jadi itu wisudawan terbaik. Mudah-mudahan anak-anakku ada yang bisa mengambil itu. Itu luar biasa. Apalagi anak-anak sekarang itu luar biasa. Yo pun bahasa nate ini. Ya apalagi kalau ya lupa itu. Iya. Kita sudah banyak ini, tapi berusaha tetap berusaha. Kemudian, oh ini tinggal 2 menit. Saya ingin sampaikan begini, Bapak, terutama kepada sahabat-sahabat Jamiah Nahdlatul Ulama. Kenapa saya senantiasa meminta kesiapan kita untuk mengadakan kegiatan setiap bulan dan juga membawa logo NU. Sebenarnya itu bukan tujuan utamanya promosi, bukan. Tapi saya ingin mengaplikasikan ucapan Kiai Wahab Hasbullah ketika dia diundang mengisi satu acara di Jawa Barat. Ketika dia mengatakan, jangan sampai logo Nahdlatul Ulama itu tertempel di kepalamu, tapi kau tidak pernah memberikan sumbangsi untuk Nahdlatul Ulama. Kalau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari akan minta pertanggungjawaban. Artinya para dai-dai LDNU, para dai-dai Nahdiyin, begitu juga dengan Asadiyah, begitu juga sebenarnya dengan DDI. Irwidi dai-dai DDI yang pakai logo DDI, mestinya ada satu waktu kita memang memberikan sumbangsi atas nama DDI. Begitu juga NU, yang kita punya logo NU, maka kami Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mau pakai logo na NU mak dakwah tapi denang kamu sumbang ke NU. Apa sumbangsimu untuk NU? Itulah sehingga saya minta bahwa dai-dai LDNU maupun dai-dai NU ada 1 kali lah mungkin 1 bulan kita berdakwah. Memang betul-betul kita abdikan ini untuk umat.
Nah itulah sehingga LDNU ini jalan. Alhamdulillah Ustaz Nidaul Islam di sela-sela kesibukan beliau kita doakan mudah-mudahan penyelesaian doktornya itu dimudahkan. Beliau ini kandidat doktor. Iya. Jadi insya Allah banyak sahabat-sahabat adik-adikku dari PMI insya Allah juga mau melaksanakan kongres. Jadi kita doakan anak-anak kita mudah-mudahan beliau selamat sampai kembali. Iya. Jadi kita juga doakan santri-santri kita di sini. Jadi sebenarnya penting menyambung sanad. Guru Kiai Mali ada hadir di tengah-tengah kita. Mungkin ada jadwalnya beliau di sini, Pak Kiai. Ya, ada jadwal mengajarnya beliau di sini. Ada Pak Kiai? Ya, belum ada. Mestinya beliau kita ambil ilmunya itu luar biasa. Sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan beliau selama beliau diberi kesehatan. Itu penting kita dapat ilmu beliau. Terutama kita doakan Guru Ustaz Lukman Hashim. Beliau sudah luar biasa. Ini tidak mudah Pak Kiai, tidak mudah. Mendirikan pesantren seperti ini tidak mudah. Itu ujiannya besar. Dan saya yakin beliau dengan usaha semaksimal mungkin bersama keluarga, pasti istri beliau orang hebat. Iya, saya katakan istrinya beliau orang hebat. Itu punya doa-doa khusus, itu kuncinya. Iya. Tapi jangan ditambah Pak Kiai, cukup itu aja. Ya, cuma saya mengatakan doanya itu luar biasa. Karena laki-laki yang hebat itu siapa yang ada di sampingnya. Itu sebenarnya wanita itu yang lebih cepat doanya mustajab. Makanya ibu itu adalah salah satu orang yang memang pintu langit selalu terbuka untuknya. Dan berdoalah, ini saya kira pesan saya, berdoalah dan berdoa dan berdoa, jangan pernah bosan berdoa dan yakin bahwa sesuatu yang kita minta jangan pernah berputus asa. Karena kalaupun kita tidak terima di saat itu, Rasulullah pernah mengatakan, ada orang yang diberikan kekayaan, diberikan harta, dia tidak pernah memintanya. Tapi itu adalah doa orang tuanya dulu, Allah baru mengijabah untuk anak-anaknya. Itu penting. Jadi aja tak ada, dia mungkin ngiyak, dia nama kuamani tahu kunru ya tuh. Gak gitu. Magai, mestinya illau dongi, magai nasabah iya kode ini nale pun Allah Taala, okupi bijak-bijak tamatu napaki nale. Bijak-bijak tak pernah terong. Dan itu hadis Nabi bahwa ada orang yang berdoa tapi doanya tidak diterima, sebenarnya diterima, cuma Allah tidak menjawabnya. Karena kenapa? Anaknya yang lebih membutuhkan. Dia jatuh di tabangga anak makan, madeci nggak atau mataku biasa makan aja. Ni kata tu makan dia tu senang kayak tu wilau apa tu dia nangka. Dia tu senang ke wilau sogira makan alinga kok Allah Taala. Hati-hati. Mungkin itu adalah doa orang tuamu dulu, Allah baru mengijabahnya. Ini penting. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Terima kasih kepada semua. Juga ternyata ada adik-adik dari Ansor Banser yang sempat hadir. Terima kasih atas kebersamaannya semua. Terkhusus kepada Sohibul Bait, Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Hasimiyah. Alhamdulillah, saya kira saya juga mohon maaf Bapak Ibu sekalian ketika ada kehilapan dan kekurangan atas semua kunjungan kami ke tempat ini, dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini itu tidak hanya sekali ini, mudah-mudahan kedepannya kita tetap bisa bersilaturahmi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami taksimi guru kita Bapak Anggota Surya PCNU Kabupaten Sidrap Rempang, pribadi Anggota Dr. Kiai Abdul Malik Tiba MA, yang kami muliakan dan kami takzimi Alina Anggota Ketua MUI sekaligus juga Surya MUIC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talunimpoe, pribadi Bapak Ustaz Mustafa MA, yang kami muliakan Ahinal Fadil sahabat Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, yang kami muliakan
seluruh ketua MWC Nahdlatul Ulama yang sempat hadir dari Kecamatan Pancalautan, Kecamatan Pulo, Kecamatan Dua Pitue, dan juga dari Kecamatan Pancarijang. Hadir juga dari tuan rumah Sohibul Bait yang kami muliakan, juga Sekretaris Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap, Kakanda Sahabat Jamaluddin Mangka. Saya panggil Kakanda karena beliau yang mengkader saya di organisasi, sekaligus sampai hari ini saya selalu ta'zim ke beliau. Yang kami muliakan para azatis, azatizah, terkhusus Sohibul Bait Alena Andre Gorota, Ustaz Lukman Hashim selaku pendiri sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Yayasan Al-Hasimiyah. Ini luar biasa, saya pribadi baru menyempatkan untuk singgah, tapi doa senantiasa mengiringi saya, tidak henti-hentinya senantiasa mendoakan sahabat-sahabat di NU terkhusus di Kabupaten Sidrap, dari DDI, dari Asadiyah, untuk yang membangun pondok pesantren dan membina umat kita. Dan saya berharap kita saling mendoakan kepada seluruh anak-anakku sekalian, seluruh orang tua santri, para pembina, yang insya Allah semuanya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kami hormati, kami muliakan di sini hadir dari PMI, adik-adik dari PMI ini berseragam lengkap. Kemudian Koin NU juga Ustaz Sultan Buana beserta seluruh hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak berpanjang lebar, palingan saya menyampaikan pesan-pesan hanya sekitar 15 menit. Jadi ini karena kalau 15 menit berarti jam 9 pas berhenti. Ya. Pertama, saya mewakili sahabat-sahabat Milau terima kasih Maraja Loko Alena Gorota Lukman Hashim sudah memberi waktu dan juga tempat untuk kita Jam'iyah Nahdlatul Ulama mengadakan kegiatan di tempat ini. Memagi-magi ia mencaji pasabaran nabukai barakai Allah Ta'ala anak-anak kita yang mondok di tempat ini, insya Allah memagi-magi nalulung barakat. Wilau-wilau kuridi tongatonna anak-anakku yang nyantri, yang menghafal aku pesantren ngewe, ia tuh kode cing ipakedo de nama gampang nasabah dua telu tantangan ia hadapi. Alena pengulutan Nabi Ibrahim lagi manasa Nabi didampingi langsung oleh malaikat, tetap juga diuji oleh Allah. Apalagi ini manusia biasa nerima kona naro ajak tapat tu milau doang ngi bija-bijata nasabak melok itu nareko mancaji tau deceng. Nah itu pembinai denangkan napat tu berusaha sarekom menginan caji madece bija-bijata. Cuma memang ya kong kagak melo ipadecengi madari itu ipape-pape pada makanja. Ya ko oto nakapo ipape patu narewa. Iya ko masorini layapal itu nama kanja. Jadi kami matto tu anak-anak gimpe matto ni patapa. Iya natul madari tate cedek na lampu. Jadi ya kong ka oto tamalanda kapo na ciaki ku ipape nama kanja marak jiti pakanjaki. Mako mati itu bija-bija ku pasikola ko pesantrennya nasaba itu pesantrennya bengkele. Angka tu anak-anak salah kai patamai na meloki ko manca julawang ni. Angka tu besi tai sangat tama na meloki ko manca julawang ni. Yo ko ulawang memang mo tapatama lai poles man itu nama kanja. Yo ko besi tai sangat na meki manca julawang metet tapatu. Narima ko na naro upasangi membina anak-anak itu tidaklah mudah. Oko lagi bolata madari talu bibijatta namu ya rumapat di ulutoki. Apalagi kok di pesantrennya si ratu itu pulau anak-anak na 5 mi pembina itu berendak memang. Jadi dia tepat tongang itu man rasa ki. Makanya langkah yang penting saya wasiatkan
takiringangi suratul Fatihah wijakta setiap malam Jumat narekomelo ki matinro kopura ki masempajang isa wedding paling makanja akka 40 siddi ibaca suratul Fatihah ini akan memati khusus loko anakta dibaca 41 kali ikiringangi agarna ikiringan ilaruh wa nafs wa jasad telu jiwanya ruhnya watak kalena ibacani Fatihah ke 40 siddi ia na amalkannya istrinya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari kepada anak-anaknya ketika dia mondok di pesantren. Jadi itu salah satu amalan. Mudah-mudahan orang tua santri bisa mengamalkan itu. Jadi ya ko wani jumai dia tono wani jumami bawa ibacani Fatihah wijaya akka 40 siddi. Ia kodetul lay 41 kali ambil 11 kali. Dia nagawita yawana. Iya ko 10 misiddi dia kagak makan aku pitu nah dia kagak. 10 misiddi. Yang di atasnya 41 kali. Yang kedua, angka biasa ubaca okko kita risalah alena pangulutta Imam Syafi'i biasa itanai okko muridna. Maka da agar rahasianya sehingga dia termasuk orang yang cerdas. Nasabari hampir semua kitab-kitab gurunya itu dia hafal. Agar napa Imam Syafi'i. Maka dari setiap hari Jumat saya mensedekahkan guruku. Jadi aku sejumai masih dekat, tapi ya pas sedekah nania kan untuk guruna. Tanya untuk alena. Kemudian dia memohon kepada Allah supaya yelengi barakah. Ewat ditaamalkan dia. Jadi aku ke anak masih kalau ke pesantren yang makoe tas sidakani guruna. Bisa juga anak-anakku yang nanti ketika punya uang di hari Jumat 20 rupiah sisa rupiah nareko angka pembina tahfiz ta'ukur. Kita menyukai caranya menghafal dan kemampuannya atau kehebatannya asidak kaki niatnya pala nalo corona patilo ko Allah taala barakah pa disanana nawat dingilolonga. Itu yang paling mudah. Apa iya tuh ketoma bicara barakah tanya akaliyah. Tania. Tapi itu masuk pada ranah hakiki. Yaitu ampai ko makada angka tu anak-anak macah tapi dia nak barakah pak disanganna dia nak tapake ko masuk. Tapi angka anak-anak ya betul namun ro pesantren itu 5 pakire-kire aja. Betul kan ada sakana aja. Ujian ide gak beres tapi ketika dia keluar ternyata dia ilmunya bisa dipakai di masyarakat. Itu ada di kitab Ta'limut Ta'lim. Ternyata salah satu rahasia ilmu itu adalah wudhu. Nah, yang pasang ini yang ketiga. Ajak anak-anakku jangan belajar kecuali dalam keadaan ada wudhu. Ajenek iya kong kamu jenek na tomak guru iya tupat disangangit tamay makiguna mati. Iya komelo itarik dalam ranah hakiki kan sebenarnya kan al ilmu nurun wal malaikatu nur Muhammad Allahu nurus samawati wal ardi masalun nur. Kemudian al wudu'u nur, az-zikru nur, Al-Quran huwa nur. Sebenarnya yang kita ingin satukan adalah cahaya. Dan orang yang masuk surga itu kan sebenarnya di depan, belakang, kiri kanannya bercahaya. Jadi sebenarnya kunci keberkahan itu adalah nur. Makanya ilmu harus dipadukan nurnya ilmu dengan nurnya wudhu. Makanya yana tu ampai nasuroki nabita disunnahkan setiap meloki mak guru mangkali ngecerama belajar usahakan nginang kejadian. Nareko angka mo jenne tanah aja mo tamasila maka walupai pak disangaku walupai pura napa guru jangan takut kalau akan diingat kembali. Itu barakatnya jenne. Dan ilmumu akan dimanfaatkan. Iya mikodena jenne, wah itu fatal itu. Sebenarnya tetap bermanfaat untuk kita, tapi mungkin tidak bisa digunakan untuk masyarakat luas. Jadi komeki mabaraka pada sangat tanah jenne. Kemudian 3 kunci. Pertama, takzim kepada guru. Yang kedua, takzim kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, takzim kepada kedua orang tua yang menyerahkan anaknya kepadamu bagi yang sudah berkeluarga.
Tapi yang belum berkeluarga cukup 2. Takzim kepada guru. Kita bisa, saya mengatakan bisa kita teliti yang sudah mengajar di pondok. Ya pura Pak Guru ke pesantrennya lama mendidik di pondok. Kita bisa lihat dan itu bisa jadi penelitian untuk kita sendiri, bukan untuk secara ilmiah. Iya kok angka anak-anak masih sekolah ke pesantren na pura napan rasa-rasa gurunya. Dia tidak sempat minta maaf atau menyebabkan gurunya menangis. Kemudian dia sempat milawadam penguku guruna. Kemudian dia tinggalkan pondok. Titai, dia nulis mitai dece. Periksa itu. Ia nangka nak pesantren itu 5 susah pakalinon aku isa liwangi sore rewa. Lalu pesantren minta berkah di pondok kembali. Angka masalah itu. Itu kuncinya. Makanya nareko angka anak-anak aku pesantrennya sempat na pakere-kere guruna. Bahkan mungkin na paterdi guruna. Karena dia berusaha atau angka susah na papulangan ni guruna. Kemudian dia tidak sempat minta maaf. Itu pintu berkahnya ditutup. Tidak kau masuk, pasti masesah. Mungkin lambat menikah, tidak bisa berhasil dalam usaha. Angka agak najama tulitas salah. Jangan heran, kenapa? Nah, sebab dia ditutup berkahnya ketika dia menuntut ilmu. Itu bahayanya, Pak. Ini yang kadang orang lupakan. Pak Mega tahu ngaku apa cedek masalah anak-anak nalapor guruna masih segure. Padahal dia tuh pasiwalai barakka angkai na patamu ku bijak-bijak. Itu penting saya sampaikan. Makanya ini saya tidak terlalu ini hanya menyampaikan. Makanya kongka anak-anak tak salah. Dan saya pernah pelajari di pondok. Di pondok pesantren Al Azhar Talawi. Ada beberapa santri itu dan saya memang garis merah. Maka mereka mitai mati anak-anak emaga. Dan ternyata betul. Dari kurang lebih 15 anak-anak yang saya garis merah itu, hari ini saya sudah dapatkan angka asera anak-anak itu tak salah memang. Masih ada yang lain itu saya tidak dapat infonya. Bahkan angka dia pernah selesai pesantrennya, dia pernah temak si mana, mubah memang disalahkan. Maka dah kaya na nasa guru tak. Maka dah ia komelo komitai anak-anak yang masih sah, ia ko angka masalah nasalai dan gurunya dia buat merasa sedih. Dia ini bukan barakatku pemeletaan. Itu bahayanya kepada guru. Makanya anak-anakku kunci keberkahan itu takzim. Ampaki ada ki nama rakda mapakaraja mapakalat bilori gurutta. Saya salut itu dengan santri-santri Madura Ustaz. Itu luar biasa. Namun matanga mak golok kolalu guruna pajak. Dia ke pasar kemudian belanja nite guruna, dia matikan motornya itu baru dia dorong. Kemarin kita yang Jamiatul Qura wal Hufaz ke Tebu Ireng Jombang. Jadi naik motor anak-anak itu naik motor, dia lihat kita berdiri, langsung dia matikan motornya kemudian nasorot tamu. Nggih. Maka daka angka gondrong, motor resking, dak dia dapat jadi mati gondrong batayar. Woi, justru dia sekitar 50 meter dia sudah lihat kita berdiri di depan pintu pondok pesantren Tebu Ireng. Itu dia sudah matikan motornya kemudian dia dorong itu, tunduk lewat di depan kita. Kenapa? Itu takzimnya. Jadi makanya saya mengatakan di pesantren itu kita sebenarnya tidak menomorsatukan ilmu, tapi yang kita nomorsatukan adalah adab dan akhlak. Iya ko makanja akhlakna nana insyaallah madicin. Tapi ya ko matanri pak disangan nana dina makanja akhlakna, iya na tu namanya manci masalah. Makanya Rasulullah diutus itu innamal buistu li utammi makarimal akhlak. Itu yang paling pokok untuk menyempurnakan akhlak. Makanya anak-anakku pembinaan akhlak di pesantren, kalau Anda dikadar dididik sepertinya harus begini, jangan khawatir. Anda hari ini bersyukur sekali anak-anakku. Kenapa? Karena ratusan bahkan ribuan orang yang ingin duduk seperti ini mempelajari Al-Quran tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah. Mungkin Anda hari ini mengatakan kita tidak pakai HP. Orang-orang di luar sana itu bebas pakai HP. Kenapa kita tidak boleh pakai handphone di saat semua orang menggunakan handphone? Tapi ketahuilah, mungkin hari ini Anda mengatakan kita dikasih begini, dan kita tidak dibebaskan. Tapi kalau 1 tahun kemudian engkau akan mengatakan terima kasih ya Allah karena engkau memberi kesempatan aku untuk memperbaiki diri. Itu kuncinya. Kemudian anak-anakku, man kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid hatta yarji. Nigi salai bolana law matuntu pada setengah agama, maka dia berjihad, dia syahid itu. Makanya upasangi anak-anakku selama di pesantren itu doanya mustajabah.
berdoa, kita janjian. Malam ini saya berdiri di sini menyampaikan bukan nasihat tapi saling mengingatkan. Tapi saya ingin sampaikan, kita berjanji 10 tahun, 5 tahun ke depan Anda yang berdiri di sini menggantikan saya. Berniat itu. Kenapa? Karena doanya para santri yang berada di pesantren itu insya Allah dijawab oleh para malaikat. Makanan di pesantren itu enak karena sudah didoakan para malaikat. Makanya kopi pesantren itu namu Indomie makan jatuh. Iya, ya kopi boleh, tapi enggak tahu itu masalah atau motor anak-anak. Ya kona parewe lo bola anak-anak naliang ni manu, napandri iti, napandri manu, sehingga baki tangan lo pesantren ni. Pak makna ya kopi boleh makan jaan re kopi pesantren ni larat nih. Si bape pecok lada, tanya lalu dia pecok lada, pecok tundru lada ngaga. Pak namo tundru na ladang pecok. Iya. Sebenarnya anak-anak kita itu dibiasakan supaya bisa datang. Ya aja natati lo bola tataliang ipakan red. Tabawangi lo pesantren ni pakan rengi nandri si banna nandri ti gurunna supaya mak barakat. Pak angkat tu toma-toma kaseke. Subuh-subuh na bawang gaga na dari pitang gurunna. Tapi dia tu gaga ko pagi dia tu gaga. Alhamdulillah. Saya sampaikan kepada anak-anak itu paling pokok. Kemudian kepada orang tua santri yang sempat hadir pada masyarakat. Upasan ibu, ya kode gaga anak tamak kepala koran, degaga anak tanilo maka kepala kesempatan ni makukui. Sapa ni anak-anak kode ena mampu, napa idi wajaran ni bulanan na untuk menghafal, maga mani dia na jalok kyo kusuri munri, maka dia wajaran na waktu kumakapala. Pak ya kau nak tai suruh madari cia makapala. Iya, coba nih galak. Penghafal Al-Quran itu bisa memberi syafaat, tapi hati-hati anak-anakku. Menghafal Al-Quran itu tidaklah mudah. Ternyata mak kepala tapi menjaga hafalan. Sebab kapa pura ya pala Quran ini yang lupai, maka itu akan disiksa kala di hari kemudian. Selain dia berenang di atas cairan bara api, juga dari mulutnya keluar api. Itu bahayanya. Sampai Rasulullah itu menangis itu. Kita sekami jadi selamat itu deh nak kapal. Yang menghafal itu bahaya pak. Ya kuyapa ini apa yang lupai bahaya. Makanya saya pernah dapat salah satu penjelasan ulama hafiz Quran agak nasan. Ulama-ulama itu menghafal kalau dia sudah setor sama gurunya, dia kembali ke rumahnya, kembali ke pondoknya, itu sholat sunnah mutlak 2 rakaat, kemudian dia setor kepada Allah. Itu yang dia lakukan. Jadi rupak kepala pasang ini bisa kita lakukan. Ya kau boleh ni mas tor hafalan ko guru ta, erewa ni mak jenne, mas sampaja sunnah mutlak ko boleh atau di pondok, kemudian kita hatamkan tadi yang kita sudah hadapkan. Ipatamma ni ya rokilala sampajang, betul kan agak? Selain kau menghadapkan hafalanmu kepada gurumu, hadapkan juga kepada Allah. Minta supaya engkau tetap terjaga dari hafalan itu. Ini tuh nak kada gus baha. Ya kong kahapala la store oko guru tak dito pak ina pura mau store mau dirinya itu dia sudah mau punah itu sehingga ternyata alasan itu juga ulama kita dari dulu mengajarkan. Maka deh saya baca di kitab ternyata Ahmad bin Hambal itu menghafalkan Al-Quran 2 kali menghatamkan dak kedua dapat tamak orangnya sesusiwannya dak kedua dapat tamak sisa ngilalas sempajang sisa ngisa liwas sempajang. Tapi kan ini Ahmad bin Hambal bisa memang toh. Yang kemarin saja yang saya tanyakan Pak Kiai di Madrasatul Quran Kabuiran, wisudawan terbaik tahun ini katanya itu 30 juz 5 jam setengah 1 kali duduk. Iya. Jadi cicam nih 1 kali duduk 5 jam si tengah apa temai 30 gesok 4 orang yang menyimak dan itu tidak ada salah satupun sampai dia khatam 30 juz. Itu wisudawan terbaik. Ya, yang lain itu katanya 7 jam, ada 8 jam, ada 3 kali menghadap. Kalau ini hanya 1 kali duduk, 5 jam setengah khatam 30 juz. Ya. Jadi itu wisudawan terbaik. Jadi mudah-mudahan anak-anakku ada yang bisa mengambil itu. Itu luar biasa. Apalagi anak-anak sekarang itu luar biasa. Yo pun bahasa nate ini. Ya apalagi Italia lupa itu. Iya. Kita sudah banyak ini, tapi berusaha, tetap berusaha. Kemudian, oh ini tinggal 2 menit. Saya ingin sampaikan begini, Bapak, terutama kepada sahabat-sahabat Jamiah Nahdlatul Ulama
Kenapa saya senantiasa meminta kesiapan kita untuk mengadakan kegiatan setiap bulan dan juga membawa logo NU. Sebenarnya itu bukan tujuan utamanya, promosi bukan. Tapi saya ingin mengaplikasikan ucapan Kiai Wahab Hasbullah ketika dia diundang mengisi satu acara di Jawa Barat, ketika dia mengatakan jangan sampai logo Nahdlatul Ulama itu tertempel di kepalamu, tapi kau tidak pernah memberikan sumbangsi untuk Nahdlatul Ulama. Kalau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari akan minta pertanggungjawaban. Artinya para dai-dai LDNU, para dai-dai Nahdiyin, begitu juga dengan Asadiyah, begitu juga sebenarnya dengan DDI. Iridi dai-dai DDI yang pakai logo DDI, mestinya ada satu waktu kita memang memberikan sumbangsi atas nama DDI. Begitu juga NU, yang kita punya logo NU, maka kami Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mau pakai logo na NU mak dakwah, tapi denang ke sumbang ko NU. Apa sumbangsimu untuk NU? Itulah sehingga saya minta bahwa dai-dai LDNU maupun dai-dai NU ada satu kali lah mungkin satu bulan kita berdakwah, memang betul-betul kita abdikan ini untuk umat. Nah itulah sehingga LDNU ini jalan. Alhamdulillah Ustaz Nidaul Islam di salah-salah kesibukan beliau, kita doakan mudah-mudahan penyelesaian doktornya itu dimudahkan, jadi kandidat doktor. Iya. Jadi insya Allah banyak sahabat-sahabat adik-adikku dari PMI insya Allah juga mau melaksanakan kongres. Jadi kita doakan anak-anak kita, mudah-mudahan beliau selamat sampai kembali. Ya. Jadi kita juga doakan santri-santri kita di sini. Jadi sebenarnya penting menyambung sanad. Guru Teki Mali ada hadir di tengah-tengah kita. Mungkin ada jadwalnya beliau di sini, Pak Kiai. Ya, ada jadwal mengajarnya beliau di sini. Ada Pak Kiai. Ya, mestinya beliau kita ambil ilmunya, itu luar biasa. Sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan beliau selama beliau diberi kesehatan. Itu penting kita dapat ilmu beliau. Dan terutama kita doakan Guru Ustaz Lukman Hasyim, beliau sudah luar biasa. Ini tidak mudah Pak, tidak mudah. Mendirikan pesantren seperti ini tidak mudah. Itu ujiannya besar. Dan saya yakin beliau dengan usaha semaksimal mungkin bersama keluarga, pasti istri beliau orang hebat. Iya, saya katakan istrinya beliau orang hebat. Itu punya doa-doa khusus, itu kuncinya. Iya. Tapi jangan ditambah Pak Kiai, cukup itu aja. Ya, cuma saya mengatakan doanya itu luar biasa. Karena laki-laki yang hebat itu siapa yang ada di sampingnya? Itu sebenarnya wanita itu yang lebih cepat doanya mustajab. Makanya ibu itu adalah salah satu orang yang memang pintu langit selalu terbuka untuknya. Dan berdoalah, ini saya kira pesan saya. Berdoalah dan berdoa dan berdoa, jangan pernah bosan berdoa, dan yakin bahwa sesuatu yang kita minta jangan pernah berputus asa, karena kalaupun kita tidak terima di saat itu, Rasulullah pernah mengatakan ada orang yang diberikan kekayaan, diberikan harta, dia tidak pernah memintanya, tapi itu adalah doa orang tuanya dulu, Allah baru mengijabah untuk anak-anaknya. Itu penting. Jadi aja tak ada dena mungkin ya, dena makwa mani tahu kundru ya tuh. Gak gitu. Magai mestinya illau dongi magai nasaba iya kodene ini nale pun Allah Taala okupi bijak-bijak tamatu napaki nale bijak-bijak tak pernah tarong. Dan itu hadis Nabi bahwa ada orang yang berdoa tapi doanya tidak diterima, sebenarnya diterima, cuma Allah tidak menjawabnya. Karena kenapa? Anaknya yang lebih membutuhkan. Jatuh ini tabanggan anak yang makan, madece atau mataku biasa makan aja. Ni kata tu makan dia tu senang kayak tu wilau apa tu dia nangka. Dia tu senang ke wilau sogira makan alinga apa Allah Taala. Oh hati-hati. Mungkin itu adalah doa orang tuamu dulu, Allah baru mengijabahnya. Ini penting. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Terima kasih kepada semua. Juga ternyata ada adik dari Ansor Banser yang sempat hadir. Terima kasih atas kebersamaannya semua. Terkhusus kepada Sohibul Bait, Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Hasyimiyah. Alhamdulillah, saya juga mohon maaf Bapak Ibu sekalian ketika ada kehilapan dan kekurangan atas semua kunjungan kami ke tempat ini, dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini itu tidak hanya sekali ini, mudah-mudahan kedepannya kita tetap bisa bersilaturahmi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami taksimi guru kita Bapak Andeborota Surya PCNU Kabupaten Serdang Rempang, pribadi Andeborota Dr. Kiai Muda Abdul Malik Tiba MA, yang kami muliakan dan kami takzimi Alina Borota Ketua MUI sekaligus juga Surya MUIC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talunimpoe, pribadi Bapak Ustaz Mustafa MA, yang kami muliakan Ahinal Fadil sahabat Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, yang kami muliakan seluruh Ketua MUIC Nahdlatul Ulama yang sempat hadir dari Kecamatan Pancalautan, Kecamatan Pulo, Kecamatan Dua Pitue, dan juga dari Kecamatan Pancarijang. Hadir juga dari tuan rumah Sohibul Bait, yang kami muliakan juga Sekretaris Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap, Kakanda sahabat Jamaluddin Mangka. Saya panggil Kakanda karena beliau yang mengkader saya di organisasi sekaligus sampai hari ini saya selalu takzim ke beliau. Yang kami muliakan para azatis azatizah, terkhusus Sohibul Bait Alina Andre Borota Ustaz Lukman Hashim selaku pendiri sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Yayasan Al-Hashimiyah. Ini luar biasa, saya pribadi baru menyempatkan untuk singgah, tapi doa senantiasa mengiringi saya, tidak henti-hentinya senantiasa mendoakan sahabat-sahabat di NU terkhusus di Kabupaten Sidrap, dari DDI, dari Asadiyah, untuk yang membangun pondok pesantren dan membina umat kita. Dan saya berharap kita saling mendoakan kepada seluruh anak-anakku sekalian, seluruh orang tua santri, para pembina, yang insya Allah semuanya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kami hormati, kami muliakan di sini hadir dari PMI, adik-adik dari PMI ini berseragam lengkap. Kemudian Koin NU juga Ustaz Sultan Buana beserta seluruh hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak berpanjang lebar, palingan saya menyampaikan pesan-pesan hanya sekitar 15 menit. Jadi ini karena kalau 15 menit berarti jam 9 pas berhenti. Ya. Pertama, saya mewakili sahabat-sahabat Milau Tarima Kasih Maraja Loko Alina Gorota Lukman Hashim sudah memberi waktu dan juga tempat untuk kita Jam'iyah Nahdlatul Ulama mengadakan kegiatan di tempat ini. Memagi-magi ia mencaji pasabaran nabukai barakai Allah Ta'ala anak-anak kita yang mondok di tempat ini, insya Allah memagi-magi nalulungan barakat. Wila-wila kuridi tomatonna anak-anakku yang nyantri, yang menghafal aku pesantren ngewe, ia tuh kode cing ipakedo de nama gampang nasabah dua telu tantangan ia hadapi. Alena pengulutan Nabi Ibrahim lagi manasa Nabi didampingi langsung oleh malaikat, tetap juga diuji oleh Allah. Apalagi ini manusia biasa nerima kona naro aja tapat tu milodongi bija-bijatta nasabak melok itu nareko mencaji tau decing. Nah itu pembinai denangkan nah petu berusaha
sarekom manginan caji madece bija-bijatta. Cuma memang ya kong kagaga melo ipadecengi madari itu ipape pada makanja. Ya ko oto nakapo ipape patunarewa. Iya ko masorini layapal itu nama kanja. Jadi kami matutu anak-anak gimpe mematoni patama. Iya natul madari tate cedek na lampu. Jadi ya kong ka oto tamalanda kapo na ceki ku ipape nama kanja marajit ipakanjaki. Mako mati itu wija-wija ku pasikola ko pasantarenge nasaba itu pasantarenge bengkele. Angka tu anak-anak salah kay patamay na meloki ko manca jiulawang ni. Angka tu basita isangat tama na meloki ko manca jiulawang ni. Ayo ko ulawang may mamota patama lay poles man itu na makanja. Yo ko basita isangat na meki manca jiulawang meteta patu. Narima ko na naro upasangi membina anak-anak itu tidaklah mudah. Oko lagi bolata madari talu nibijatta namu ya rumapat di urutoki. Apalagi kok di pesantren ini si ratu itu pulau anak-anak na 5 mi pembina. Itu berendak memang. Jadi dia tepat tongang itu manrasa ki. Makanya langkah yang penting saya wasiatkan takiringan ni suratul Fatihah wijatta setiap malam Jumat narekomelo ki matinro kopura ki masempajang isa. Wedding paling makanja akka 40 siddi ibaca suratul Fatihah ini akan memati khusus loko anak tak dibaca 41 kali ikiringan nih agarna ikiringan ilaruh wa nafs wa jasad telu jiwanya ruhnya watak kalena ibacani Fatihah ka 40 siddi iya na amal kange istrinya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari kepada anak-anaknya ketika dia mondok di pesantren. Jadi itu salah satu amalan. Mudah-mudahan orang tua santri bisa mengamalkan itu. Jadi ya ko wani jumai dia tono wani jumami bawa. Dibacangi Fatihah wijaya akka 40 siddi. Iya ko detul lay 41 kali ambil 11 kali. Dia nagawita yawana. Iya ko 10 misidi dia kagak makan aku pitu nah dia kagak. 10 misidi. Yang di atasnya 41 kali. Yang kedua, angka biasa ubaca okko kita risalah alena pangulutta Imam Syafi'i biasa itanai okko muridna. Maka da agar rahasianya sehingga dia termasuk orang yang cerdas. Nasabari hampir semua kitab-kitab gurunya itu dia hafal. Agar napa Imam Tasyafi. Maka dari setiap hari Jumat saya mensedekahkan guruku. Jadi aku sejumai masih dekat, tapi ya pas sedekah naniakan untuk guruna. Tanya untuk alena. Kemudian dia memohon kepada Allah supaya yalengi barakah. Ewat ditaamalkan ia. Jadi aku ke anak ta masih kalau ke pesantrennya makoe tas sidakani guruna. Bisa juga anak-anakku yang nanti ketika punya uang di hari Jumat 20 rupiah sisa rupiah nareko angka pembina tahfiz ta'oko kita menyukai caranya menghafal dan kemampuannya atau kehebatannya asidak kaki niatnya pala nalako rona patiloko ko Allah taala barakah pa disanganna nawat dingilolongan. Itu yang paling mudah. Apa iya tuh ketoma bicara barakah tanya akaliyah. Tania. Tapi itu masuk pada ranah hakiki. Ya tuh ampai ko makada angka tuh anak-anak macah tapi dia nak barakah pak disanganna dia nak tapake ko masuk. Tapi angka anak-anak ya betul namun ro pesantren itu 5 pakire-kire ni je. Betul kan ada sakada aja. Ujian ide gak beres tapi ketika dia keluar ternyata dia ilmunya bisa dipakai di masyarakat. Itu ada di kitab Ta'lim Ta'lim. Ternyata salah satu rahasia ilmu itu adalah wudu. Nah, yang pasang ini yang ketiga. Ajak anak-anakku jangan belajar kecuali dalam keadaan ada wudu. Ajenek ki, iya kong kamu jenek na tomak guru, iya tupat disangangit tamay makiguna mati. Iya komelo itarik dalam ranah hakiki kan sebenarnya kan al ilmu nurun. Wal malaikatu nur nuru Muhammad Allahu nurus samawati wal ardi masalun nur. Kemudian al wudu'u nur, az-zikru nur, Al-Qur'an huwa nur.
Sebenarnya yang kita ingin satukan adalah cahaya. Dan orang yang masuk surga itu kan sebenarnya di depan, belakang, kiri kanannya bercahaya. Jadi sebenarnya kunci keberkahan itu adalah nur. Makanya ilmu harus dipadukan nurnya ilmu dengan nurnya wudhu. Makanya yana tu ampai na suroki nabita disunnahkan setiap meloki mak guru mangkali ceramah belajar usahakan nginang kajennya. Nareko angka mo jenne tanah aja mo tamasila maka walupai pak disangaku walupai pura na pak guru jangan takut kalau akan diingat kembali itu barakatnya jenne dan ilmumu akan dimanfaatkan. Iya mikodena jenne wah itu fatal itu sebenarnya tetap bermanfaat untuk kita tapi mungkin tidak bisa digunakan untuk masyarakat luas. Jadi komeki mabaraka pada sangat tanah jenne. Kemudian 3 kunci. Pertama, takzim kepada guru. Yang kedua, takzim kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, takzim kepada kedua orang tua yang menyerahkan anaknya kepadamu. Bagian sudah berkeluarga. Tapi yang belum berkeluarga, cukup 2. Takzim kepada guru. Kita bisa, saya mengatakan, bisa kita teliti yang sudah mengajar di pondok. Ya pura Pak Guru ke pesantrennya. Lama mendidik di pondok kita bisa lihat dan itu bisa jadi penelitian untuk kita sendiri bukan untuk secara ilmiah. Iya kok angka anak-anak masih sekolah oku pesantren napura napan rasa-rasa gurunya dia tidak sempat minta maaf atau menyebabkan gurunya menangis kemudian dia sempat minta wadam pengaku gurunya kemudian dia tinggalkan pondok titai dia nulis minta DC periksa itu. Iya nangka nak pesantren itu 5 susah pakalinon aku isaliwangi sore rewa lo pesantren minta berkah di pondok kembali angka masalah itu kuncinya makanya nareko angka anak-anak aku pesantrennya sempat na pakere-kere guruna bahkan mungkin na pateri guruna karena dia berusaha atau angka susah na papulangan ni guruna kemudian dia tidak sempat minta maaf itu pintu berkahnya ditutup tidak kau masuk pasti masih sah. Mungkin lambat menikah, tidak bisa berhasil dalam usaha. Angka agak na jama tulitas salah. Jangan heran, kenapa? Nah, sebab dia ditutup berkahnya ketika dia menuntut ilmu. Itu bahayanya, Pak. Ini yang kadang orang lupakan. Pak Mega tahu aku apa cede masalah anak-anak nalapor guruna masih segure. Padahal dia tulis pasiwalai barakka angkai na patamu ku bijak-bijak. Itu penting saya sampaikan. Makanya ini saya tidak terlalu ini hanya menyampaikan. Makanya kongka anak-anak tak salah. Dan saya pernah pelajari di pondok. Di pondok pesantren Nurul Asar Talawe. Ada beberapa santri itu dan saya memang garis merah. Maka mereka mati anak-anak emaga. Dan ternyata betul. Dari kurang lebih 15 anak-anak yang saya garis merah itu. Hari ini saya sudah dapatkan angka asera anak-anak itu tak salah memang. Masih ada yang lain itu saya tidak dapat infonya. Bahkan angka dia pernah selesai pesantrennya, dia pernah tembak si mana, mubak memang disalahkan. Maka dakaya nasa guru tak, maka dia komelo komitai anak-anak yang masih sah, ya kok angka masalah nasalai dan gurunya dia buat merasa sedih. Dini bukar barakatku pemeletaan. Itu bahayanya kepada guru. Makanya anak-anakku kunci keberkahan itu takzim. Ampakiada ki nama radda mapakaraja mapakalat di lori gurutta. Saya salut itu dengan santri-santri Madura Ustaz. Itu luar biasa. Namun matanga mak golok ko lalu guruna apa aja. Dia ke pasar kemudian belanja nite guruna, dia matikan motornya itu baru dia dorong. Kemarin kita yang Jamiatul Qura wal Hufaz ke Tebu Ireng Jombang. Jadi naik motor anak-anak itu naik motor, dia lihat kita berdiri, langsung dia matikan motornya kemudian nasorot tamu. Nggih. Maka daka angka gondrong, motor resking, dak dia dapat jangi mati gondrong batayar. Woi, justru dia sekitar 50 meter dia sudah lihat kita berdiri di depan pintu pondok pesantren Tebu Ireng. Itu dia sudah matikan motornya kemudian dia dorong itu, tunduk lewat di depan kita. Kenapa? Itu takzimnya. Jadi makanya saya mengatakan di pesantren itu kita sebenarnya tidak menomorsatukan ilmu, tapi yang kita nomorsatukan adalah adab dan akhlak. Iya kumakanja akhlak nana insya Allah madicin.
Tapi ya komatandri pak disangan na dia makan ahlakna, ya natu namanya manci masalah. Makanya Rasulullah diutus itu innamal bu'istu li utammima makarimal akhlak. Itu yang paling pokok untuk menyempurnakan akhlak. Makanya anak-anakku pembinaan akhlak di pesantren, kalau Anda dikadar, dididik seperti ini, harus begini, jangan khawatir. Anda hari ini bersyukur sekali anak-anakku. Kenapa? Karena ratusan bahkan ribuan orang yang ingin duduk seperti ini mempelajari Al-Quran tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah. Mungkin Anda hari ini mengatakan kita tidak pakai HP. Orang-orang di luar sana itu bebas pakai HP. Kenapa kita tidak boleh pakai handphone di saat semua orang menggunakan handphone? Tapi ketahuilah, mungkin hari ini Anda mengatakan kita dikasih begini, dan kita tidak dibebaskan. Tapi kalau 1 tahun kemudian engkau akan mengatakan terima kasih ya Allah karena engkau memberi kesempatan aku untuk memperbaiki diri. Itu kuncinya. Kemudian anak-anakku, man kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid hatta yarji. Nigi salai bolana lo matuntu pada setengah agama, maka dia berjihad, dia syahid itu. Makanya upasangi anak-anakku selama di pesantren itu doanya mustajabah. Berdoa, kita janjian. Malam ini saya berdiri di sini menyampaikan bukan nasihat tapi saling mengingatkan. Tapi saya ingin sampaikan, kita berjanji 10 tahun, 5 tahun ke depan Anda yang berdiri di sini menggantikan saya. Berniat itu. Kenapa? Karena doanya para santri yang berada di pesantren itu insya Allah dijawab oleh para malaikat. Makanan di pesantren itu enak karena sudah didoakan para malaikat. Makanya kopi pesantren itu namo Indomie makan jatah. Iya, ya kopi boleh, tapi kata aja tu masalah na tomaton na nanay. Ya ko naparewe lo bola na naliang ni mano, napandri iti, napandri mano. Sehingga baki tangan nilo pesantren ni. Pak makna ya kopi boleh makan jaan re kopi pesantren ni larat ni. Si bape colada tanya lalu dia pecolada pecok tundru lada ngaga. Pak namo tundru na lada ni pecok. Iya. Sebenarnya anak-anak kita itu dibiasakan supaya bisa datang. Ya aja natatilo bola tataliang ipakan rek tabawangi lo pesantren ni pakan rengi nandri si banna nandri ti gurunna supaya mak barakat. Angkat tu toma-toma kaseke. Subuh-subuh na bawang agaga na dia pitang gurunna. Tapi dia to gaga ko pagi dia to gaga. Alhamdulillah. Iya. Saya sampaikan kepada anak-anak itu paling pokok. Kemudian kepada orang tua santri yang sempat hadir pada masyarakat, upasan ibu ya kode gaga anak tamak kepala Quran, degaga anak tanilo maka pala kesempatan ni makukuh. Sapa ni anak-anak kode ina mampu na paidi wajaran ni bulanan na untuk menghafal, maga man dia na jalok ki usuri monri. Maka dia wajaran na waktu ku makapala. Pak ya ko nak tai suruh madari cia makapala. Iya, coba nih guys. Penghafal Al-Quran itu bisa memberi syafaat, tapi hati-hati anak-anakku. Menghafal Al-Quran itu tidaklah mudah. Ternyata maka kepala tapi menjaga hafalan. Sebab kapa pura ya pala Quran ini yang lupai, maka itu akan disiksa kala di hari kemudian. Selain dia berenang di atas cairan bara api, juga dari mulutnya keluar api. Itu bahayanya. Sampai Rasulullah itu menangis itu. Kita sekarang jadi selamat itu deh nak apa lah? Yang menghafal itu bahaya pak. Ya kuya apa ini apa yang lupa bahaya. Makanya saya pernah dapat salah satu penjelasan ulama hafiz Quran agak nasan. Ulama-ulama itu menghafal kalau dia sudah setor sama gurunya, dia kembali ke rumahnya, kembali ke pondoknya, itu sholat sunnah mutlak 2 rakaat, kemudian dia setor kepada Allah. Itu yang dia lakukan. Jadi rupak kepala pasang ini bisa kita lakukan. Ya kau boleh nih master hafalan aku guru tak rewa nih mak jenne mas sampai sunnah mutlak aku boleh atau di pondok kemudian kita hatamkan tadi yang kita sudah hadapkan. Ipa temak nih ya rok dalam sempajang betul kan ada. Selain kau menghadapkan hafalanmu kepada gurumu, hadapkan juga kepada Allah. Minta supaya engkau tetap terjaga dari hafalan itu. Ini tuh nak ada Gus Baha. Ya kong kahapala la store oko guru tak dito pak ina pura mau store mau birinnya itu dia sudah mau punah itu sehingga ternyata alasan itu juga ulama kita dari dulu mengajarkan. Maka deh saya baca di
kitab, ternyata Ahmad bin Hambal itu menghafalkan Al-Quran 2 kali, menghatamkan. Dak kedua dapat tamak Quran sesusiwannya. Dak kedua dapat tamak. Sisa ngilalas sempajang, sisa ngisaliwas sempajang. Tapi kan ini Ahmad bin Hambal bisa memang toh. Yang kemarin saja yang saya tanyakan Pak Kiai di Madrasatul Quran Kabu Ireng, wisudawan terbaik tahun ini katanya itu 30 juz 5 jam setengah 1 kali duduk. Iya. Jadi cicemit 1 kali duduk 5 jaz hitangan apa tamai 30 gesok 4 orang yang menyimak, dan itu tidak ada salah satupun sampai dia khatam 30 juz. Itu wisudawan terbaiknya. Ya, yang lain itu katanya 6-7 jam, ada yang 8 jam, ada yang 3 kali menghadap. Kalau ini hanya 1 kali duduk 5 jam setengah khatam 30 juz. Ya. Jadi itu wisudawan terbaik. Mudah-mudahan anak-anakku ada yang bisa mengambil itu. Itu luar biasa. Apalagi anak-anak sekarang itu luar biasa. Yo pun bahasa nate ini. Ya apalagi Italia lupa itu. Iya. Kita sudah banyak ini, tapi berusaha, tetap berusaha. Kemudian, oh ini tinggal 2 menit. Saya ingin sampaikan begini, Bapak, terutama kepada sahabat-sahabat Jamiah Nahdlatul Ulama. Kenapa saya senantiasa meminta kesiapan kita untuk mengadakan kegiatan setiap bulan dan juga membawa logo NU. Sebenarnya itu bukan tujuan utamanya, promosi bukan. Tapi saya ingin mengaplikasikan ucapan Kiai Wahab Hasbullah ketika dia diundang mengisi satu acara di Jawa Barat. Ketika dia mengatakan, jangan sampai logo Nahdlatul Ulama itu tertempel di kepalamu, tapi kau tidak pernah memberikan sumbangsi untuk Nahdlatul Ulama. Kalau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari akan minta pertanggungjawaban. Artinya para dai-dai LDNU, para dai-dai Nahdiyin, begitu juga dengan Asadiyah, begitu juga sebenarnya dengan DDI. Iridi dai-dai DDI yang pakai logo DDI, mestinya ada satu waktu kita memang memberikan sumbangsi atas nama DDI. Begitu juga NU, yang kita punya logo NU, maka kami Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mau pakai logo NU mak dakwah, tapi denang ke sumbang ke NU. Apa sumbangsimu untuk NU? Itulah sehingga saya minta bahwa dai-dai LDNU maupun dai-dai NU ada 1 kali lah mungkin 1 bulan kita berdakwah, memang betul-betul kita abdikan ini untuk umat. Nah itulah sehingga LDNU ini jalan. Alhamdulillah Ustaz Nidaul Islam di salah-salah kesibukan beliau, kita doakan mudah-mudahan penyelesaian doktornya itu dimudahkan, beliau kandidat doktor. Iya. Jadi insya Allah banyak sahabat-sahabat adik-adikku dari PMI insya Allah juga mau melaksanakan kongres. Jadi kita doakan anak-anak kita, mudah-mudahan beliau selamat sampai kembali. Ya. Jadi kita juga doakan santri-santri kita di sini. Jadi sebenarnya penting menyambung sanad. Guru Kiai Mali ada hadir di tengah-tengah kita. Mungkin ada jadwalnya beliau di sini, Pak Kiai. Ya, ada jadwal mengajarnya beliau di sini. Ada Pak Kiai. Mestinya beliau kita ambil ilmunya, itu luar biasa. Sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan beliau selama beliau diberi kesehatan. Itu penting kita dapat ilmu beliau. Dan terutama kita doakan Guru Ustaz Lukman Hasyim, beliau sudah luar biasa. Ini tidak mudah Pak, tidak mudah. Mendirikan pesantren seperti ini tidak mudah. Itu ujiannya besar. Dan saya yakin beliau dengan usaha semaksimal mungkin bersama keluarga, pasti istri beliau orang hebat. Iya, saya katakan istrinya beliau orang hebat. Itu punya doa-doa khusus, itu kuncinya. Iya. Tapi jangan ditambah Pak Kiai, cukup itu aja. Ya, cuma saya mengatakan doanya itu luar biasa. Karena laki-laki yang hebat itu siapa yang ada di sampingnya. Itu sebenarnya wanita itu yang lebih cepat doanya mustajab. Makanya ibu itu adalah salah satu orang yang memang pintu langit selalu terbuka untuknya. Dan berdoalah, ini saya kira pesan saya. Berdoalah dan berdoa dan berdoa, jangan pernah bosan berdoa, dan yakin bahwa sesuatu yang kita minta jangan pernah berputus asa, karena kalaupun kita tidak terima di saat itu, Rasulullah pernah mengatakan ada orang yang diberikan kekayaan, diberikan harta, dia tidak pernah memintanya, tapi itu adalah doa orang tuanya dulu, Allah baru mengijabah untuk anak-anaknya. Itu penting. Jadi aja tak ada dena mungkin
de nama ko amani tahu kunru ya tuh gak ya tuh magai mestinya illau dongi magai nasaba iya kode ne di nale po Allah taala o ko bijat tamatu napaki nale bijat penataron dan itu hadis Nabi bahwa ada orang yang berdoa tapi doanya tidak diterima sebenarnya diterima cuma Allah tidak menjawabnya karena kenapa anaknya yang lebih membutuhkan jaja tuh di tabangga anak makan madece nga atau makaku biasa makan aja mi kata tu makan dia tu senang kayak tu wilau apa tu dia nangka dia tu senang ke wilau sogira makan alinga po Allah taala hati-hati mungkin itu adalah doa orang tuamu dulu Allah baru mengijabahnya ini penting saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Terima kasih kepada semua. Juga ternyata ada adik-adik dari Ansor Banser yang sempat hadir. Terima kasih atas kebersamaannya semua. Terkhusus kepada Sohibul Bait, Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Hasimiyah. Alhamdulillah, saya juga mohon maaf Bapak Ibu sekalian ketika ada kehilapan dan kekurangan atas semua kunjungan kami ke tempat ini dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini itu tidak hanya sekali ini, mudah-mudahan kedepannya kita tetap bisa bersilaturahmi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami taksimi guru kita Bapak Andegorota Surya PCNU Kabupaten Serdang Rempang pribadi Andegorota Dr. Kiai Muda Abdul Malik Tiba MA yang kami muliakan dan kami takzimi Alina Gorota Ketua MUI sekaligus juga Surya MUIC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talunimpoe pribadi Bapak Ustaz Mustafa MA yang kami muliakan Akhilal Fadil sahabat Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, yang kami muliakan seluruh Ketua MWC Nahdlatul Ulama yang sempat hadir dari Kecamatan Pancalautan, Kecamatan Pulau, Kecamatan Dua Pitue, dan juga dari Kecamatan Pancarijang. Hadir juga dari tuan rumah Sohibul Bait yang kami muliakan juga Sekretaris Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap, Kakanda sahabat Jamaluddin Mangka. Saya panggil Kakanda karena beliau yang mengkader saya di organisasi sekaligus sampai hari ini saya selalu takzim ke beliau. Yang kami muliakan para azatis, azatizah, terkhusus Sohibul Bait Alina Andre Gorota Ustaz Lukman Hashim selaku pendiri sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Yayasan Al-Hasimiyah. Ini luar biasa, saya pribadi baru menyempatkan untuk singgah, tapi doa senantiasa mengiringi saya, tidak henti-hentinya senantiasa mendoakan sahabat-sahabat di NU terkhusus di Kabupaten Sidrap, dari DDI, dari Asadiyah, untuk yang membangun pondok pesantren dan membina umat kita. Dan saya berharap kita saling mendoakan kepada seluruh anak-anakku sekalian, seluruh orang tua santri, para pembina, yang insya Allah semuanya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kami hormati, kami muliakan di sini hadir dari PMI, adik-adik dari PMI ini berseragam lengkap. Kemudian Koin NU juga Ustaz Sultan Buana beserta seluruh hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak berpanjang lebar,
palingan saya menyampaikan pesan-pesan hanya sekitar 15 menit. Jadi ini karena kalau 15 menit berarti jam 9 pas berhenti. Ya. Pertama, saya mewakili sahabat-sahabat Milau Tarima Kasih Maraja Loko Alina Gurota Lukman Hashim sudah memberi waktu dan juga tempat untuk kita Jam'iyah Nahdlatul Ulama mengadakan kegiatan di tempat ini. Memagi-magi ia mencaji pasabaran nabukai barakai Allah Ta'ala anak-anak kita yang mondok di tempat ini, insya Allah memagi-magi nalulung barakat. Wilau-wilau kuridi tongatonna anak-anakku yang nyantri, yang menghafal aku pesantren ngewe, ia tuh kodecing ipakedo de nama gampang. Nasabah 2 telu tantangan ia hadapi. Alena pengulutan Nabi Ibrahim lagi manasa Nabi didampingi langsung oleh malaikat, tetap juga diuji oleh Allah. Apalagi ini manusia biasa, nerima kona naro, aja tapat tu milau doang ngi bija-bijatta. Nasabak melo kitu nareko mancaji tau deceng. Nah itu pembinai denangkan napat tu berusaha sarekom menginan caji madece bija-bijatta. Cuma memang ya kong kagak melo ipadecengi, madari itu ipape-pape pada makanja. Ya ko oto nakapo ipape patu narewa. Iya ko masorini layapal itu nama kanja. Jadi kami matto tu anak-anak gimpe mematto ni patapa. Iya natul madari tate cedek na lampu. Jadi ya kong ka oto tamalanda kapo na ceki ku ipape nama kanja, marak jiti pakanjaki. Mako mati itu bija-bija ku pasikola ku pesantrennya, nasabah itu pesantrennya bengkele. Angka tu anak-anak salah kai patamai na meloki ko manca jiulawang ni. Angka tu besi taisangat tama na meloki ko manca jiulawang ni. Ayo ko ulawan memamota patama, lai poles man itu nama kanja. Yo ko besi taisangat na meki manca jiulawang meteta patu. Narima ko na naro upasangi membina anak-anak itu tidaklah mudah. Oko lagi bolata, madari talu dijatta, namun ya rumah pat diurutoki. Apalagi kok di pesantren ini 170 anak-anak, na 5 ni pembina, itu berendah memang. Jadi dia tepat tongang itu manrasa ki. Makanya langkah yang penting saya wasiatkan, takiringangi suratul Fatihah wijatta setiap malam Jumat narekomelo ki matinro kopura ki masang pajangisa. Wedding paling makanya akapata pulo di ibaca suratul Fatihah ini akan memati khusus loko anak tak dibaca 41 kali. Ikiringan nih. Agarna ikiringan ilaruh wa nafs wa jasad. Telu jiwanya, ruhnya wa takalena. Ibacani Fatihah kapata pulo di. Ia na amalkannya istrinya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari kepada anak-anaknya ketika dia mondok di pesantren. Jadi itu salah satu amalan. Mudah-mudahan orang tua santri bisa mengamalkan itu. Jadi ya ko wani jumai dia tono wani jumami bawa. Dibacangi Fatihah wijaya akapata pulo siddi. Ia kodetul lay 41 kali, ambil 11 kali. Dia nagawi tayawana. Iya ko 10 misidi dia kagak makan sama aku pitu nah dia kagak. 10 misidi. Yang di atasnya 41 kali. Yang kedua, angka biasa ubaca okko kita risalah alena pangulutta Imam Syafi'i biasa itanai okko muridna. Maka da agar rahasianya sehingga dia termasuk orang yang cerdas. Nasabari hampir semua kitab-kitab gurunya itu dia hafal. Agar napa Imam Tasyafi. Maka dari setiap hari Jumat saya mensedekahkan guruku. Jadi aku sejumai masih dekat, tapi ya pas sedekah naniakan ni untuk guruna. Tanya untuk alena. Kemudian dia memohon kepada Allah supaya yalengi barakah. Ewat ditaamalkan dia. Jadi aku ke anak ta masih kalau ke pesantren yang makoe tas sedekah ni guruna.
bisa juga anak-anakku yang nanti ketika punya uang di hari Jumat 20 rupiah sisa rupiah nareko angka pembina tahfiz ta'ukur. Kita menyukai caranya menghafal dan kemampuannya atau kehebatannya. Asidat kaki niatnya pala nalakor napati loko pong Allah Ta'ala baraka pa di sanana nawat dingi lolongan. Itu yang paling mudah. Apa iya tuh ketoma bicara baraka tanya akaliyah. Tania. Tapi itu masuk pada ranah hakiki. Yaitu ampai komakada angka tu anak-anak macah. Tapi dia nak baraka pak di sanganna dia nak pakai ko masuk. Tapi angka anak-anak ya betul namun ro pesantren itu 5 pakire-kire ni je. Betul kan ada isa kada aja. Ujian ide gaga beres tapi ketika dia keluar ternyata dia ilmunya bisa dipakai di masyarakat. Itu ada di kitab Ta'lim Ta'lim. Ternyata salah satu rahasia ilmu itu adalah wudhu. Nah, yang pasang ini yang ketiga. Ajak anak-anakku jangan belajar kecuali dalam keadaan ada wudhu. Ajenek iya kung kamu jenek na tomak guru iya tupat disangangit tamay makiguna mati. Iya komelo itarik dalam ranah hakiki kan sebenarnya kan al ilmu nurun wal malaikatu nur nur Muhammad Allahu nurus samawati wal ardi masalun nur. Kemudian al wudu'u nur, az-zikru nur, Al-Qur'an huwa nur. Sebenarnya yang kita ingin satukan adalah cahaya. Dan orang yang masuk surga itu kan sebenarnya di depan, belakang, kiri kanannya bercahaya. Jadi sebenarnya kunci keberkahan itu adalah nur. Makanya ilmu harus dipadukan nurnya ilmu dengan nurnya wudhu. Makanya yana tu ampai nasuroki nabita disunnahkan setiap meloki mak guru mangkali ngecerama belajar usahakan nginang kejadian. Nareko angka mo jenne tanah aja mo tamasila maka walupai pak disangaku walupai pura na pak guru jangan takut kalau akan diingat kembali. Itu barakatnya jenne. Dan ilmumu akan dimanfaatkan. Iya mikodena jenne, wah itu fatal itu. Sebenarnya tetap bermanfaat untuk kita, tapi mungkin tidak bisa digunakan untuk masyarakat luas. Jadi komeki mabaraka pada sangat tanah jenne. Kemudian 3 kunci. Pertama, takzim kepada guru. Yang kedua, takzim kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, takzim kepada kedua orang tua yang menyerahkan anaknya kepadamu bagi yang sudah berkeluarga. Tapi yang belum berkeluarga cukup 2. Takzim kepada guru. Kita bisa, saya mengatakan bisa kita teliti yang sudah mengajar di pondok. Ya pura pak guru ke pesantrennya lama mendidik di pondok. Kita bisa lihat dan itu bisa jadi penelitian untuk kita sendiri, bukan untuk secara ilmiah. Iya kok angka anak-anak masih sekolah ke pesantren napura napan rasa-rasa gurunya dia tidak sempat minta maaf atau menyebabkan gurunya menangis, kemudian dia sempat milawadang pengaku gurunya, kemudian dia tinggalkan pondok titai dia nulen mitai dece periksa itu iya nangka nak pesantren itu 5 susah pakalinon nak bisa liwangi sore rewa lo pesantrennya minta berkah di pondok kembali angka masalah itu. Itu kuncinya. Makanya nareko angka anak-anak aku pesantren ni sempat na pakire-kire guruna. Bahkan mungkin na pateri guruna karena dia berusaha atau angka susah na papulangan ni guruna kemudian dia tidak sempat minta maaf, itu pintu berkahnya ditutup. Tidak akan masuk, pasti masesah. Mungkin lambat menikah, tidak bisa berhasil dalam usaha. Angka gagal na jama tulitas salah. Jangan heran, kenapa? Nah sebab dia ditutup berkahnya ketika dia menuntut ilmu. Itu bahayanya Pak. Ini yang kadang orang lupakan. Pak Mega tahu aku apa cedek masalah anak-anak nalapor guruna masih segure. Padahal dia itu pasiwalai baraka angkai na patamu ku bijak-bijak. Itu penting saya sampaikan. Makanya ini saya tidak terlalu ini hanya menyampaikan. Makanya kongka anak-anak tak salah. Dan saya pernah pelajari di pondok pesantren Nurul Asar Talawi. Ada beberapa santri itu dan saya memang garis merah. Maka mereka mati anak-anak emaga. Dan ternyata betul. Dari kurang lebih 15 anak-anak yang saya garis merah itu, hari ini saya sudah dapatkan
angka asera anak-anak itu tak salah memetuk. Masih ada yang lain itu saya tidak dapat infonya. Bahkan angka dia pernah selesai pesantrennya, dia pernah temak si mana, mubak memang disalahkan. Maka dah kaya nasa guru tak, maka dah ia komelo komitai anak-anak yang masih sah, ya ko angka masalah nasalai dan gurunya dia buat merasa sedih. Dini bukan barakatku pemeletaan. Itu bahayanya kepada guru. Makanya anak-anakku kunci keberkahan itu takzim. Ampak kiada ki nama rakda mapakaraja mapakalat bilori gurutta. Saya salut itu dengan santri-santri Madura Ustaz. Itu luar biasa. Namun matanga mak golok kolali guruna pajak. Dia ke pasar kemudian belanja di guruna, dia matikan motornya itu baru dia dorong. Kemarin kita yang Jamiatul Qura wal Hufaz ke Tebu Ireng Jombang. Jadi naik motor anak-anak itu naik motor, dia lihat kita berdiri, langsung dia matikan motornya kemudian nasorot tam. Nggih. Maka daka angka gondrong, motor rescue, dak dia dapat jadi mati gondrong batayar. Woi, justru dia sekitar 50 meter dia sudah lihat kita berdiri di depan pintu pondok pesantren Tebu Ireng, itu dia sudah matikan motornya kemudian dia dorong itu, tunduk lewat di depan kita. Kenapa? Itu takzimnya. Tadi makanya saya mengatakan di pesantren itu kita sebenarnya tidak menomorsatukan ilmu, tapi yang kita nomorsatukan adalah adab dan akhlak. Iya kumakan jai akhlak nana insya Allah madicin. Tapi ya kumatan ripat disangan nana dia makan jai akhlak na, ia natu namanya kemanci masalah. Makanya Rasulullah diutus itu innamal buistu li utammi mamakarimal akhlak. Itu yang paling pokok untuk menyempurnakan akhlak. Makanya anak-anakku pembinaan akhlak di pesantren, kalau Anda dikadar, dididik sepertinya harus begini, jangan khawatir. Anda hari ini bersyukur sekali anak-anakku. Kenapa? Karena ratusan bahkan ribuan orang yang ingin duduk seperti ini mempelajari Al-Quran tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah. Mungkin Anda hari ini mengatakan kita tidak pakai HP. Orang-orang di luar sana itu bebas pakai HP. Kenapa kita tidak boleh pakai handphone di saat semua orang menggunakan handphone? Tapi ketahuilah, mungkin hari ini Anda mengatakan kita dikasih begini, dan kita tidak dibebaskan. Tapi kalau 1 tahun kemudian engkau akan mengatakan terima kasih ya Allah karena engkau memberi kesempatan aku untuk memperbaiki diri. Itu kuncinya. Kemudian anak-anakku, man kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid hatta yarji. Nigi salai bolana lo matuntu pada setengah agama, maka dia berjihad, dia syahid itu. Makanya upasangi anak-anakku selama di pesantren itu doanya mustajabah. Berdoa, kita janjian. Malam ini saya berdiri di sini menyampaikan bukan nasihat tapi saling mengingatkan. Tapi saya ingin sampaikan, kita berjanji 10 tahun, 5 tahun ke depan Anda yang berdiri di sini menggantikan saya. Berniat itu. Kenapa? Karena doanya para santri yang berada di pesantren itu insya Allah dijawab oleh para malaikat. Makanan di pesantren itu enak karena sudah didoakan para malaikat. Makanya kopi pesantren itu namu Indomie makan jatuh. Iya, ya kopi boleh, tapi enggak tahu itu masalah atau motor anak-anak. Ya kena parewe lo bola anak-anak naliang ni manu, napandri manu. Sehingga baki tangan lo pesantren ni. Pak makna ya kopi boleh makan jaan re kopi pesantren ni larat nih. Si bape pecok lada tanya lalu dia pecok tundru lada ngaga. Pak namo tundru na lada ni pecok. Iya. Sebenarnya anak-anak kita itu dibiasakan supaya bisa datang. Ya aja natati lo bola tatalyangi pakan rek, tabawangi lo pesantrengi pakan rengi nandri si banna, nandri ti gurunna supaya mak barakah. Angkat tu toma-toma kaseke. Subuh-subuh na bawang gaga na ada pitang gurunna. Tapi dia to gaga ko pagi dia to gaga. Alhamdulillah. Iya. Saya sampaikan kepada anak-anak itu paling pokok. Kemudian kepada orang tua santri yang sempat hadir pada masyarakat, upasan ibu ya kode gaga anak tamak kepala Quran, degaga anak tamilo maka pala kesempatan ni makukuat. Sapa ni anak-anak kode ena mampu na paidi wajaran ni bulanan na untuk menghafal, maga man dia na jalok yo kusuri monri. Maka dia wajaran na waktu ku makapala. Pak ya ko nak tai suruh madari cia makapala. Iya, coba nih guys. Penghafal Al-Quran itu bisa memberi syafaat, tapi hati-hati anak-anakku.
menghafal Al-Quran itu tidaklah mudah. Ternyata mah kepala tapi menjaga hafalan. Sebab kapa pura ya pala orang ini yang lupai, maka itu akan disiksa kala di hari kemudian. Selain dia berenang di atas cairan bara api, juga dari mulutnya keluar api. Itu bahayanya. Sampai Rasulullah itu menangis itu. Kita sekami jadi selamat itu deh. Nah kapala yang menghafal itu bahaya, Pak. Ya kuyapa inapa yang lupai bahaya. Makanya saya pernah dapat salah satu penjelasan ulama hafiz Quran agak nasan. Ulama-ulama itu menghafal, kalau dia sudah setor sama gurunya, dia kembali ke rumahnya, kembali ke pondoknya, itu sholat sunnah mutlak 2 rakaat, kemudian dia setor kepada Allah. Itu yang dia lakukan. Jadi pak kepala pasang ini bisa kita lakukan. Ya kau boleh nih mas tor hafalan aku guru tak, erewa nih mak jenne, mas sampai sunnah mutlak aku boleh atau di pondok, kemudian kita hatamkan tadi yang kita sudah hadapkan. Ipatamma nih ya roh adalah sempajang, betul kan agak? Selain kau menghadapkan hafalanmu kepada gurumu, hadapkan juga kepada Allah. Minta supaya engkau tetap terjaga dari hafalan itu. Ini tuh nak kada gus baha. Ya kong kahapala la istor oko guru tak gitu Pak, ini pura mau store mau birinnya itu dia sudah mau punai. Itu sehingga ternyata alasan itu juga ulama kita dari dulu mengajarkan. Maka deh saya baca di kitab ternyata Ahmad bin Hambal itu menghafalkan Al-Quran 2 kali, menghatamkan. Dak kedua dapat tamak orangnya sesusiwannya. Dak kedua dapat tamak. Sisa ngilalah sempajang, sisa ngisaliwas sempajang. Tapi kan ini Ahmad bin Hambal bisa memang toh. Yang kemarin saja yang saya tanyakan Pak Kiai di Madrasatul Quran Kabu Ireng, wisudawan terbaik tahun ini katanya itu 30 juz 5 jam setengah 1 kali duduk. Iya. Jadi cicam nih 1 kali duduk 5 jas hitangan apa tamai 30 gesok 4 orang yang menyimak dan itu tidak ada salah satupun sampai dia khatam 30 juz. Itu wisudawan terbaik. Ya, yang lain itu katanya 7 jam, ada 8 jam, ada 3 kali menghadap. Kalau ini hanya 1 kali duduk, 5 jam setengah khatam 30 juz. Ya. Jadi itu wisudawan terbaik. Jadi mudah-mudahan anak-anakku ada yang bisa mengambil itu. Itu luar biasa. Apalagi anak-anak sekarang itu luar biasa. Yo pun bahasa nate ini. Ya apalagi Italia lupa itu. Iya. Kita sudah banyak ini, tapi berusaha, tetap berusaha. Kemudian, ini tinggal 2 menit. Saya ingin sampaikan begini, Bapak, terutama kepada sahabat-sahabat Jamiah Nahdlatul Ulama. Kenapa saya senantiasa meminta kesiapan kita untuk mengadakan kegiatan setiap bulan dan juga membawa logo NU. Sebenarnya itu bukan tujuan utamanya, promosi bukan. Tapi saya ingin mengaplikasikan ucapan Kiai Wahab Hasbullah ketika dia diundang mengisi satu acara di Jawa Barat. Ketika dia mengatakan, jangan sampai logo Nahdlatul Ulama itu tertempel di kepalamu, tapi kau tidak pernah memberikan sumbangsi untuk Nahdlatul Ulama. Kalau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari akan minta pertanggungjawaban. Artinya para dai-dai LDNU, para dai-dai Nahdiyin, begitu juga dengan Asadiyah, begitu juga sebenarnya dengan DDI. Iridi dai-dai DDI yang pakai logo DDI, mestinya ada satu waktu kita memang memberikan sumbangsi atas nama DDI. Begitu juga NU, yang kita punya logo NU, maka kami Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mau pakai logo na NU mak dakwah tapi denang kamu sumbang ko NU. Apa sumbangsimu untuk NU? Itulah sehingga saya minta bahwa dai-dai LDNU maupun dai-dai NU ada 1 kali lah mungkin 1 bulan kita berdakwah, memang betul-betul kita abdikan ini untuk umat. Nah itulah sehingga LDNU ini jalan. Alhamdulillah Ustaz Nidaul Islam di salah-salah kesibukan beliau, kita doakan mudah-mudahan penyelesaian doktornya itu dimudahkan, jadi kandidat doktor. Iya. Jadi insya Allah banyak sahabat-sahabat adik-adikku dari PMI insya Allah juga mau melaksanakan kongres. Jadi kita doakan anak-anak kita mudah-mudahan beliau selamat sampai kembali. Ya. Jadi kita juga doakan santri-santri kita di sini. Jadi sebenarnya penting menyambung sanad.
Guru Teki Mali ada hadir di tengah-tengah kita. Mungkin ada jadwalnya beliau di sini, Pak Kiai. Ya, ada jadwal mengajarnya beliau di sini. Ada Pak Kiai. Ya, mestinya beliau kita ambil ilmunya, itu luar biasa. Sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan beliau selama beliau diberi kesehatan. Itu penting kita dapat ilmu beliau. Terutama kita doakan Guru Ustaz Lukman Hasyim, beliau sudah luar biasa. Ini tidak mudah Pak Kiai, tidak mudah. Mendirikan pesantren seperti ini tidak mudah. Itu ujiannya besar. Dan saya yakin beliau dengan usaha semaksimal mungkin bersama keluarga, pasti istri beliau orang hebat. Iya, saya katakan istrinya beliau orang hebat. Itu punya doa-doa khusus, itu kuncinya. Iya. Tapi jangan ditambah Pak Kiai, cukup itu aja. Ya, cuma saya mengatakan doanya itu luar biasa. Karena laki-laki yang hebat itu siapa yang ada di sampingnya, itu sebenarnya. Wanita itu yang lebih cepat doanya mustajab. Makanya ibu itu adalah salah satu orang yang memang pintu langit selalu terbuka untuknya. Dan berdoalah, ini saya kira pesan saya, berdoalah dan berdoa dan berdoa, jangan pernah bosan berdoa, dan yakin bahwa sesuatu yang kita minta jangan pernah berputus asa. Karena kalaupun kita tidak terima di saat itu, Rasulullah pernah mengatakan, ada orang yang diberikan kekayaan, diberikan harta, dia tidak pernah memintanya, tapi itu adalah doa orang tuanya dulu, Allah baru mengijabah untuk anak-anaknya. Itu penting. Jadi aja tak ada, dia mungkin ya, dia makko amani tahu kundru ya tuh, gak gitu. Magai mestinya illau dongi, magai nasaba ya kode ini nale Allah Taala, okupi bijak-bijak tamatu napaki nale. Bijak-bijak tak pernah terong. Dan itu hadis Nabi, bahwa ada orang yang berdoa tapi doanya tidak diterima, sebenarnya diterima, cuma Allah tidak menjawabnya. Karena kenapa? Anaknya yang lebih membutuhkan. Dia jatuh di tabanggan anaknya makan, weh, madici nggak atau mataku biasa makan, aja. Mika tuh makan dia itu senang kayak tuh wilau apa tuh dia nangka. Dia tuh senang ke wilau sogira makan alinga Allah Taala. Wah hati-hati. Mungkin itu adalah doa orang tuamu dulu, Allah baru mengijabahnya. Ini penting. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Terima kasih kepada semua. Juga ternyata ada adik-adik dari Ansor Banser yang sempat hadir. Terima kasih atas kebersamaannya semua. Terkhusus kepada Sohibul Bait, Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Hasyimiyah. Alhamdulillah, saya kira saya juga mohon maaf Bapak Ibu sekalian ketika ada kehilapan dan kekurangan atas semua kunjungan kami ke tempat ini, dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini itu tidak hanya sekali ini, mudah-mudahan kedepannya kita tetap bisa bersilaturahmi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami taksimi guru kita Bapak Anggota Suriah PCNU Kabupaten Sidengan Rempang, pribadi Anggota Dr. Kiai Abdul Malik Tiba MA, yang kami muliakan dan kami takzimi Alina Gurunta, Ketua MUI sekaligus juga Suriah MUIC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talunimpoe, pribadi Bapak Ustaz Mustafa MA, yang kami muliakan Ahinal Fadil sahabat Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, yang kami muliakan seluruh Ketua MUIC Nahdlatul Ulama yang sempat hadir dari Kecamatan Pancalautan, Kecamatan Pulo, Kecamatan Dua Pitue, dan juga dari Kecamatan Pancarijang. Hadir juga dari tuan rumah Sohibul Bait, yang kami muliakan juga Sekretaris Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap,
Kakanda sahabat Jamaluddin Mangka. Saya panggil Kakanda karena beliau yang mengkader saya di organisasi, sekaligus sampai hari ini saya selalu ta'zim ke beliau. Yang kami muliakan para azatis, azatizah, terkhusus Sohibul Bait Alena Andre Guruta Ustaz Lukman Hashim selaku pendiri sekaligus pimpinan pondok pesantren Yayasan Al-Hasimiyah. Ini luar biasa, saya pribadi baru menyempatkan untuk singgah, tapi doa senantiasa mengiringi saya, tidak henti-hentinya senantiasa mendoakan sahabat-sahabat di NU, terkhusus di Kabupaten Sidrap, dari DDI, dari Asadiyah, untuk yang membangun pondok pesantren dan membina umat kita. Dan saya berharap kita saling mendoakan kepada seluruh anak-anakku sekalian, seluruh orang tua santri, para pembina, yang insya Allah semuanya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kami hormati, kami muliakan di sini hadir dari PMI, adik-adik dari PMI ini berseragam lengkap. Kemudian Koin NU juga Ustaz Sultan Buana beserta seluruh hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak berpanjang lebar, palingan saya menyampaikan pesan-pesan hanya sekitar 15 menit. Jadi ini karena kalau 15 menit berarti jam 9 pas berhenti. Ya. Pertama, saya mewakili sahabat-sahabat Milau Terima Kasih Maraja Loko Alena Guruta Lukman Hashim sudah memberi waktu dan juga tempat untuk kita Jam'iyah Nahdlatul Ulama mengadakan kegiatan di tempat ini. Memagi-magi ia mencaji pasabaran nabukai barakai Allah Ta'ala anak-anak kita yang mondok di tempat ini, insya Allah memagi-magi nalulung barakat. Wilau-wilau kuridi tomatona anak-anakku yang nyantri, yang menghafal aku pesantren ngewe, ia tu kode cing ipakedo de nama gampang nasabah dua telu tantangan ia hadapi. Alena pengulutan Nabi Ibrahim lagi manasa Nabi didampingi langsung oleh malaikat, tetap juga diuji oleh Allah. Apalagi ini manusia biasa nerima kona naro ajak tapat tu milau doang ngi bija-bijatta nasabak melok itu nareko mancaji tau deceng. Nah itu pembinai denangkan napat tu berusaha sarekom menginan caji madece bija-bijatta. Cuma memang ya kong kagak melo ipadecengi madari itu ipape-pape pada makanja. Ya ko oto nakapo ipape patu narewa. Iya ko masorini layapal itu nama kanja. Jadi kami matutu anak-anak gimpe mematto ni patapa. Iya natul madari tate cedek na lampu. Jadi ya kong ka oto tamalanda kapo na ceki ku ipape nama kanja marajit ipakanjaki. Mako mati itu bija-bija ku pasikola ku pesantrennya, nah sama itu pesantrennya bengkele. Angka tu anak-anak salah kai patamai na meloki ku manca julawang ni. Angka tu besi taisangat tama na meloki ku manca julawang ni. Ayo ko ulawang memang mo tapatama, lai poles man itu nama kanja. Yo ko besi taisangat na meki manca julawang metet tapat makon na naro upasangi membina anak-anak itu tidaklah mudah. Oko lagi bolata, madari talu ni bijatta, namu ya rumapat di ulutoki. Apalagi kok di pesantren ini 170 anak-anak, na 5 mi pembina. Itu berendah memang. Jadi dia tepat tongang itu manrasa ki. Makanya langkah yang penting saya wasiatkan, takiringan ni suratul Fatihah wijatta setiap malam Jumat narekomelo ki matinro kopura ki masang pajangisa. Wedding paling makanya akapata pulo di ibaca suratul Fatihah ini akan memati khusus loko anak tak dibaca 41 kali. Ikiringan nih. Agana ikiringan ilaruh wa nafs wa jasad. Telu jiwanya, ruhnya, watak kalena. Ibacani Fatihah kapata pulo di. Iya na amalkannya
istrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kepada anak-anaknya ketika dia mondok di pesantren. Jadi itu salah satu amalan. Mudah-mudahan orang tua santri bisa mengamalkan itu. Jadi ya ko wani Jumai dia tono wani Jumami bawa. Dibacangi Fatihah Wijaya akka 40 sidih. Ia kodetul lay 41 kali, ambil 11 kali. Dia nagawi tayawana. Iya ko 10 misi dia kagak makan sama aku pitu nah dia kagak. 10 misi di. Yang di atasnya 41 kali. Yang kedua, angka biasa ubaca okko kita risalah alena pangulutta Imam Syafi'i biasa itanai okko muridna. Maka da agar rahasianya sehingga dia termasuk orang yang cerdas. Nasabari hampir semua kitab-kitab gurunya itu dia hafal. Agar napa Imam Tasyafi. Maka dari setiap hari Jumat saya mensedekahkan guruku. Jadi aku sejumai masih dekat, tapi ya pas sedekah nania kan untuk guruna. Tanya untuk alena. Kemudian dia memohon kepada Allah supaya yalengi barakah. Ewan ditaamalkan dia. Jadi aku ke anak ta masih kalau ke pesantren yang makoe tas sedekani guruna. Bisa juga anak-anakku yang nanti ketika punya uang di hari Jumat 20 rupiah sisa rupiah nareko angka pembina tahfiz ta'ukur. Kita menyukai caranya menghafal dan kemampuannya atau kehebatannya. Asidak kaki niatnya pala nala corona patilo ko Allah taala barakah pa disanana nawat dingilolongan. Itu yang paling mudah. Apa iya tuh ketoma bicara barakah tanya akaliyah. Tania. Tapi itu masuk pada ranah hakiki. Yaitu ampai komakada angka tu anak-anak macah. Tapi dia nak barakat pak disangan, dia nak tak pakai kau masuk. Tapi angka anak-anak, ya betul namun rupa pesantren itu 5 kira-kira ni je. Betul kan ada sakana aja. Ujian ide gak beres. Tapi ketika dia keluar, ternyata dia ilmunya bisa dipakai di masyarakat. Itu ada di kitab Ta'lim Ta'lim. Ternyata salah satu rahasia ilmu itu adalah wudhu. Nah, yang pasang ini yang ketiga. Ajak anak-anakku jangan belajar kecuali dalam keadaan ada wudhu. Ajenek iya kong kamu jenek na tomak guru iya tupat disangangit tamay makiguna mati. Iya komelo itarik dalam ranah hakiki kan sebenarnya kan al ilmu nurun wal malaikatu nur nuru Muhammad Allahu nurus samawati wal ardi masalun nur. Kemudian al wudu'u nur, az-zikru nur, Al-Qur'an huwa nur. Sebenarnya yang kita ingin satukan adalah cahaya. Dan orang yang masuk surga itu kan sebenarnya di depan, belakang, kiri kanannya bercahaya. Jadi sebenarnya kunci keberkahan itu adalah nur. Makanya ilmu harus dipadukan nurnya ilmu dengan nurnya wudhu. Makanya yana tu ampai nasuroki nabita disunnahkan setiap meloki mak guru mangkali ngecerama belajar usahakan nginang kajennya. Nareko angka mo jenne tanah aja mo tamasila maka walupai pak disangaku walupai pura napa guru jangan takut kalau akan diingat kembali. Itu barakatnya jenne. Dan ilmumu akan dimanfaatkan. Iya mikodena jenne, wah itu fatal itu. Sebenarnya tetap bermanfaat untuk kita, tapi mungkin tidak bisa digunakan untuk masyarakat luas. Jadi komeki mambarak di sana tanah jenne. Kemudian 3 kunci. Pertama, takzim kepada guru. Yang kedua, takzim kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, takzim kepada kedua orang tua yang menyerahkan anaknya kepadamu bagi yang sudah berkeluarga. Tapi yang belum berkeluarga cukup 2. Takzim kepada guru. Kita bisa, saya mengatakan bisa kita teliti yang sudah mengajar di pondok. Ya pura Pak Guru ke pesantrennya lama mendidik di pondok. Kita bisa lihat dan itu bisa jadi penelitian untuk kita sendiri, bukan untuk secara ilmiah. Iya kok angka anak-anak masih sekolah oku pesantren napura napan rasa-rasa gurunya dia tidak sempat minta maaf atau menyebabkan gurunya menangis, kemudian dia sempat milawadam penguku gurunya, kemudian dia tinggalkan pondok titai dia nulen mitai dece periksa itu
Iya nangka nak pesantren itu 5 susah pakalinon aku isa liwangi sore rewa lo pesantren minta berkah di pondok kembali. Angka masalah itu kuncinya. Makanya nareko angka anak-anak aku pesantrennya sempat na pakere-kere guruna, bahkan mungkin na paterri guruna karena dia berusaha atau angka susah na papulangan ni guruna, kemudian dia tidak sempat minta maaf, itu pintu berkahnya ditutup. Tidak kau masuk pasti masih sah. Mungkin lambat menikah, tidak bisa berhasil dalam usaha. Angka agak na jama tulitas salah. Jangan heran, kenapa? Nah, sebab dia ditutup berkahnya ketika dia menuntut ilmu. Itu bahayanya, Pak. Ini yang kadang orang lupakan. Pak Mega tahu aku apa cedek masalah anak-anak nalapor guruna masih segure. Padahal dia itu pasiwalai barakka angkai na patamu ku bijak-bijak. Itu penting saya sampaikan. Makanya ini saya tidak terlalu ini hanya menyampaikan. Makanya kongka anak-anak tak salah. Dan saya pernah pelajari di pondok pesantren Nurul Asar Talawe. Ada beberapa santri itu dan saya memang garis merah. Maka mereka minta mati anak-anak emaga. Dan ternyata betul. Dari kurang lebih 15 anak-anak yang saya garis merah itu, hari ini saya sudah dapatkan angka asera anak-anak itu tak salah memang. Masih ada yang lain itu saya tidak dapat infonya. Bahkan angka dia pernah selesai pesantrennya, dia pernah temak si mana, mubah memang disalahkan. Maka dah kaya nasa guru tak. Maka dah ia komelo komitai anak-anak yang masih sah, ya ko angka masalah nasalai dan gurunya dia buat merasa sedih. Dini bukan barakatku pemeletaan. Itu bahayanya kepada guru. Makanya anak-anakku kunci keberkahan itu takzim. Ampakiada ki nama rakda mapakaraja mapakalat bilori gurutta. Saya salut itu dengan santri-santri Madura, Ustaz. Itu luar biasa. Namun matangah mak dolok kolali guruna apa aja. Dia ke pasar kemudian belanja di guruna, dia matikan motornya itu baru dia dorong. Kemarin kita yang Jamiatul Qura wal Hufaz ke Tebu Ireng Jombang. Jadi naik motor anak-anak itu naik motor, dia lihat kita berdiri, langsung dia matikan motornya kemudian nasorot tam. Nggih. Maka daka angka gondrong, ma motor rescue, dak dia dapat jadi mati gondrong batayar. Kue justru dia sekitar 50 meter dia sudah lihat kita berdiri di depan pintu pondok pesantren Tebu Ireng, itu dia sudah matikan motornya kemudian dia dorong itu, tunduk lewat di depan kita. Kenapa? Itu takzimnya. Jadi makanya saya mengatakan di pesantren itu kita sebenarnya tidak menomorsatukan ilmu, tapi yang kita nomorsatukan adalah adab dan akhlak. Iya ko makanja i ahlakna nana insyaallah madicin. Tapi ya ko matanri pak disangan nana dina makanja ahlakna, iya na tu namiga manci masalah. Makanya Rasulullah diutus itu innamal buistu li utammima makarimal akhlak. Itu yang paling pokok untuk menyempurnakan akhlak. Makanya anak-anakku pembinaan akhlak di pesantren, kalau Anda dikadar dididik sepertinya harus begini, jangan khawatir. Anda hari ini bersyukur sekali anak-anakku. Kenapa? Karena ratusan bahkan ribuan orang yang ingin duduk seperti ini mempelajari Al-Quran tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah. Mungkin Anda hari ini mengatakan kita tidak pakai HP. Orang-orang di luar sana itu bebas pakai HP. Kenapa kita tidak boleh pakai handphone di saat semua orang menggunakan handphone? Tapi ketahuilah, mungkin hari ini Anda mengatakan kita dikasih begini, dan kita tidak dibebaskan. Tapi kalau 1 tahun kemudian engkau akan mengatakan terima kasih ya Allah karena engkau memberi kesempatan aku untuk memperbaiki diri. Itu kuncinya. Kemudian anak-anakku, man kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid hatta yarji. Nigi salai bolana lo matuntu pada setengah agama, maka dia berjihad, dia syahid itu. Makanya upasani anak-anakku selama di pesantren itu doanya mustajabah. Berdoa, kita janjian. Malam ini saya berdiri di sini menyampaikan bukan nasihat tapi saling mengingatkan. Tapi saya ingin sampaikan, kita berjanji 10 tahun, 5 tahun ke depan Anda yang berdiri di sini menggantikan saya. Berniat itu. Kenapa? Karena doanya para santri yang berada di pesantren itu insya Allah dijawab oleh para malaikat. Makanan di pesantren itu enak karena sudah didoakan para malaikat. Makanya kopi pesantren itu namu Indomie makan jatah. Iya, ya kopi boleh, tapi kata aja itu masalah atau motor anak-anak. Ya kena parewe lo bola anak-anak naliang ni manu.
na pandai iti, na pandai manuk, sehingga baki tangan nilo pesantren ini. Pak makna ya kopi boleh makan Andre kopi pesantren ini larat nih. Si bape pecok lada, tanya lalu dia pecok lada, pecok tundru lada ngaga. Pak namo tundru na ladang pecok tuh. Iya. Sebenarnya anak-anak kita itu dibiasakan supaya bisa datang. Ya aja nata tilo bola tatal jangi pakan rek, tabawangi lo pesantren ini pakan rek nandri si banna, nandri ti gurunna supaya mak barakat. Pak angkat tuh toma-toma kaseke. Subuh-subuh na bawang gaga na dari pitangi gurun. Tapi dia to gaga kok pagi dia to gaga. Alhamdulillah. Saya sampaikan kepada anak itu paling pokok. Kemudian kepada orang tua santri yang sempat hadir pada masyarakat, upasan ibu ya kode gaga anak tamak kepala Quran, degaga anak tamilo maka pala kesempatan ni makukuat. Sapa ni anak-anak okode na mampu na paidi wajaran ni bulanan na untuk menghafal maga man dia na jalok ki usuri monri maka dia wajaran na waktu ku makapala pak ya kona tai suruh madari cia makapala iya coba nih gare penghafal Al-Qur'an itu bisa memberi syafaat tapi hati-hati anak-anakku menghafal Al-Qur'an itu tidaklah mudah ternyata makapala tapi menjaga hafalan. Sebab kapa pura ya pala korang ini yang lupai maka itu akan disiksa kala di hari kemudian selain dia berenang di atas cairan bara api juga dari mulutnya keluar api. Itu bahayanya sampai Rasulullah itu menangis itu. Kita sakama jadi selamat itu deh nak kapala. Yang menghafal itu bahaya Pak. Ini yang lupai bahaya. Makanya saya pernah dapat salah satu penjelasan ulama hafiz Quran agak nasan. Ulama-ulama itu menghafal, kalau dia sudah setor sama gurunya, dia kembali ke rumahnya, kembali ke pondoknya, itu sholat sunnah mutlak 2 rakaat, kemudian dia setor kepada Allah. Itu yang dia lakukan. Jadi rupak kepala, pasang ini bisa kita lakukan. Ya kau boleh nih mas tor hafalan aku guru tak, erewa nih mak jenne, mas sampaja sunnah mutlak aku boleh, atau di pondok, kemudian kita hatamkan tadi yang kita sudah hadapkan. Ipatamma nih ya roh kudala sempajang betul kan agak selain kau menghadapkan hafalanmu kepada gurumu hadapkan juga kepada Allah minta supaya engkau tetap terjaga dari hafalan itu ini tuh nak kada gusbaha ya kong kahapala la istor oko guru tak gitu pak ini pura mau mustor mau birinnya itu dia sudah mau punai itu sehingga ternyata alasan itu juga ulama kita dari dulu mengajarkan maka deh saya baca di kitab ternyata Ahmad bin Hambal itu menghafalkan Al-Quran 2 kali, menghatamkan. Kedua dapat tamak orangnya sesusiwannya. Kedua dapat tamak. Sisa nilai sempajang, sisa nilai sempajang. Tapi kan ini Ahmad bin Hambal bisa memang toh. Yang kemarin saja yang saya tanyakan Pak Kiai di Madrasatul Quran Tabu Ireng, wisudawan terbaik tahun ini katanya itu 30 juz 5 jam setengah 1 kali duduk. Iya. Jadi cicam nih 1 kali duduk 5 jas di tengah apa tamai 30 gesok 4 orang yang menyimak dan itu tidak ada salah satupun sampai dia khatam 30 juz itu wisudawan terbaik ya. Yang lain itu katanya 7 jam ada 8 jam ada 3 kali menghadap kalau ini hanya 1 kali duduk 5 jam setengah khatam 30 juz ya. Jadi itu wisudawan terbaik mudah-mudahan anak-anakku ada yang bisa mengambil itu luar biasa apalagi anak-anak sekarang itu luar biasa yo pun bahasa nate ini ya apalagi Italia lupa itu iya kita sudah banyak ini tapi berusaha tetap berusaha kemudian ini tinggal 2 menit saya ingin sampaikan begini Bapak terutama kepada sahabat-sahabat Jamiah Nahdlatul Ulama. Kenapa saya senantiasa meminta kesiapan kita untuk mengadakan kegiatan setiap bulan dan juga membawa logo NU. Sebenarnya itu bukan tujuan utamanya promosi bukan. Tapi saya ingin mengaplikasikan ucapan Kiai Wahab Hasbullah ketika dia diundang mengisi satu acara di Jawa Barat. Ketika dia mengatakan jangan sampai logo Nahdlatul Ulama itu tertempel di kepalamu
tapi kau tidak pernah memberikan sumbangsi untuk Nahdlatul Ulama. Kalau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari akan minta pertanggungjawaban. Artinya para dai-dai LDNU, para dai-dai Nahdiyin, begitu juga dengan Asadiyah, begitu juga sebenarnya dengan DDI. Irwidi dai-dai DDI yang pakai logo DDI, mestinya ada satu waktu kita memang memberikan sumbangsi atas nama DDI. Begitu juga NU. Yang kita punya logo NU, maka kami Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mau pakai logo na NU mak dakwah tapi denang kamu sumbang ke NU. Apa sumbangsimu untuk NU? Itulah sehingga saya minta bahwa dai-dai LDNU maupun dai-dai NU ada satu kali lah mungkin 1 bulan kita berdakwah, memang betul-betul kita abdikan ini untuk umat. Nah itulah sehingga LDNU ini jalan, alhamdulillah Ustaz Nidaul Islam di salah-salah kesibukan beliau. Kita doakan mudah-mudahan penyelesaian doktornya itu dimudahkan. Beliau ini kandidat doktor. Iya. Jadi insya Allah banyak sahabat-sahabat adik-adikku dari PMI, insya Allah juga mau melaksanakan kongres. Jadi kita doakan anak-anak kita mudah-mudahan beliau selamat sampai kembali. Iya. Jadi kita juga doakan santri-santri kita di sini. Jadi sebenarnya penting menyambung sanad. Guru Tekemali ada hadir di tengah-tengah kita. Mungkin ada jadwalnya beliau di sini, Pak Kiri. Ya, ada jadwal mengajarnya beliau di sini. Ada Pak Kiri. Ya, mestinya beliau kita ambil ilmunya itu luar biasa. Sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan beliau selama beliau diberi kesehatan. Itu penting kita dapat ilmu beliau. Terutama kita doakan Guru Ustaz Lukman Hasyim. Beliau sudah luar biasa. Ini tidak mudah Pak Kiri, tidak mudah. Mendirikan pesantren seperti ini tidak mudah. Itu ujiannya besar. Dan saya yakin beliau dengan usaha semaksimal mungkin bersama keluarga, pasti istri beliau orang hebat. Iya, saya katakan istrinya beliau orang hebat. Itu punya doa-doa khusus, itu kuncinya. Iya. Tapi jangan ditambah Pak Kiai, cukup itu aja. Ya, cuma saya mengatakan doanya itu luar biasa. Karena laki-laki yang hebat itu siapa yang ada di sampingnya? Itu sebenarnya. Wanita itu yang lebih cepat doanya mustajab. Makanya ibu itu adalah salah satu orang yang memang pintu langit selalu terbuka untuknya. Dan berdoalah, ini saya kira pesan saya, berdoalah dan berdoa dan berdoa, jangan pernah bosan berdoa dan yakin bahwa sesuatu yang kita minta jangan pernah berputus asa. Karena kalaupun kita tidak terima di saat itu, Rasulullah pernah mengatakan, ada orang yang diberikan kekayaan, diberikan harta, dia tidak pernah memintanya. Tapi itu adalah doa orang tuanya dulu, Allah baru mengijabah untuk anak-anaknya. Itu penting. Jadi aja tak ada, dia mungkin ya, dia nak amani tahu kundru ya tuh, kayak gitu. Magai, mestinya ilau dongi, magai nasabah iya kode ini nalai Allah Taala, okupi bijak-bijak tamatu napaki nalai. Bijak-bijak tak pernah terong. Dan itu hadis Nabi bahwa ada orang yang berdoa tapi doanya tidak diterima, sebenarnya diterima, cuma Allah tidak menjawabnya. Karena kenapa? Anaknya yang lebih membutuhkan. Dia jatuh di tabanggan anaknya makan, madi cinga atau mataku biasa makan aja. Mi kata tu makan dia tu senang kayak tu wilau apa tu dia nangka. Dia tu senang ke wilau sogira makan aling apa Allah Taala. Oh hati-hati. Mungkin itu adalah doa orang tuamu dulu, Allah baru mengijabahnya. Ini penting. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Terima kasih kepada semua. Juga ternyata ada adik-adik dari Ansor Banser yang sempat hadir. Terima kasih atas kebersamaannya semua. Terkhusus kepada Sohibul Bait, Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Hasyimiyah. Alhamdulillah, saya kira saya juga mohon maaf Bapak Ibu sekalian ketika ada kehilapan dan kekurangan atas semua kunjungan kami ke tempat ini, dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini itu tidak hanya sekali ini, mudah-mudahan kedepannya kita tetap bisa bersilaturahmi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Yang kami muliakan dan kami taksimi guru kita Bapak Andegrota Surya PCNU Kabupaten Siden Rempang, pribadi Andegrota Dr. Ki Muda Abdul Malik Tiba MA, yang kami muliakan dan kami takzimi Alina Gorota Ketua MUI sekaligus juga Surya MUIC Nahdlatul Ulama Kecamatan Taluning Poe, pribadi Bapak Ustaz Mustafa MA, yang kami muliakan Ahinal Fadil sahabat Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, yang kami muliakan seluruh Ketua MUIC Nahdlatul Ulama yang sempat hadir dari Kecamatan Pancalautan, Kecamatan Pulo, Kecamatan Dua Pitue, dan juga dari Kecamatan Pancarijang. Hadir juga dari tuan rumah Sohibul Bait, yang kami muliakan juga Sekretaris Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap, Kakanda sahabat Jamaluddin Mangka. Saya panggil Kakanda karena beliau yang mengkader saya di organisasi sekaligus sampai hari ini saya selalu takzim ke beliau. Yang kami muliakan para azatis azatizah, terkhusus Sohibul Bait Alina Andre Gorota Ustaz Lukman Hashim selaku pendiri sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Yayasan Al-Hasimiyah. Ini luar biasa, saya pribadi baru menyempatkan untuk singgah, tapi doa senantiasa mengiringi saya, tidak henti-hentinya senantiasa mendoakan sahabat-sahabat di NU terkhusus di Kabupaten Sidrap, dari DDI, dari Asadiyah, untuk yang membangun pondok pesantren dan membina umat kita. Dan saya berharap kita saling mendoakan kepada seluruh anak-anakku sekalian, seluruh orang tua santri, para pembina, yang insya Allah semuanya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kami hormati, kami muliakan di sini hadir dari PMI, adik-adik dari PMI ini berseragam lengkap. Kemudian Koin NU juga Ustaz Sultan Buana beserta seluruh hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak berpanjang lebar, palingan saya menyampaikan pesan-pesan hanya sekitar 15 menit. Jadi ini karena kalau 15 menit berarti jam 9 pas berhenti. Ya. Pertama, saya mewakili sahabat-sahabat Milau Terima Kasih Maraja Loko Alina Gorota Lukman Hashim sudah memberi waktu dan juga tempat untuk kita Jam'iyah Nahdlatul Ulama mengadakan kegiatan di tempat ini. Memagi-magi ia mencaji pasabaran nabukai barakai Allah Ta'ala anak-anak kita yang mondok di tempat ini, insya Allah memagi-magi nalulung barakat. Wilau-wilau kuridi tongatonna anak-anakku yang nyantri, yang menghafal aku pesantren ngewe, ia tuh kode cing ipakedo de nama gampang nasabah dua telu tantangan ia hadapi. Alena pengulutan Nabi Ibrahim lagi manasa Nabi didampingi langsung oleh malaikat, tetap juga diuji oleh Allah. Apalagi ini manusia biasa nerima kona naro aja tapat tu milau doang ngi bija-bijatta. Nasabak melok itu nareko mencaji tau decing. Nah itu pembinai denangkan napat tu berusaha sarekom menginan caji madece bija-bijatta. Cuma memang ya kong kagak melo ipadecengi madari itu ipape-pape pada makanja. Ya ko oto nakapo ipape patu narewa. Iya ko masorini
Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami taksimi guru kita Bapak Andegoruta Surya PCNU Kabupaten Serdang Rempang, pribadi Andegoruta Dr. Kiai Muda Abdul Malik Tiba MA. Yang kami muliakan dan kami taksimi Alina Goruta Ketua MUI sekaligus juga Surya MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Taluning Poe, pribadi Bapak Ustaz Mustafa MA. Yang kami muliakan Ahinal Fadil sahabat Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir. Yang kami muliakan seluruh Ketua MWC Nahdlatul Ulama yang sempat hadir dari Kecamatan Pancalautan, Kecamatan Pulo, Kecamatan Dua Pitue, dan juga dari Kecamatan Pancarijang. Hadir juga dari tuan rumah Shahibul Bait. Yang kami muliakan juga Sekretaris Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap, Kakanda sahabat Jamaluddin Mangka. Saya panggil Kakanda karena beliau yang mengkader saya di organisasi sekaligus sampai hari ini saya selalu takzim ke beliau. Yang kami muliakan para azatis, azatizah, terkhusus Shahibul Bait Alina Andre Goruta Ustaz Lukman Hashim selaku pendiri sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Yayasan Al-Hasimiyah. Ini luar biasa, saya pribadi baru menyempatkan untuk singgah, tapi doa senantiasa mengiringi saya, tidak henti-hentinya senantiasa mendoakan sahabat-sahabat di NU terkhusus di Kabupaten Sidrap, dari DDI, dari Asadiyah, untuk yang membangun pondok pesantren dan membina umat kita. Dan saya berharap kita saling mendoakan kepada seluruh anak-anakku sekalian, seluruh orang tua santri, para pembina, yang insya Allah semuanya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kami hormati, kami muliakan di sini hadir dari PMI, adik-adik dari PMI ini berseragam lengkap. Kemudian Koin NU juga Ustaz Sultan Buana beserta seluruh hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak berpanjang lebar, palingan saya menyampaikan pesan-pesan hanya sekitar 15 menit. Jadi ini karena kalau 15 menit berarti jam 9 pas berhenti. Ya. Pertama, saya mewakili sahabat-sahabat Milau Tarima Kasih Maraja Loko Alina Goruta Lukman Hashim sudah memberi waktu dan juga tempat untuk kita Jam'iyah Nahdlatul Ulama mengadakan kegiatan di tempat ini. Memagi-magi ia mencaji pasabarang nabukai barakai Allah Ta'ala anak-anak kita yang mondok di tempat ini, insya Allah memagi-magi nalulung barakat. Wilau-wilau kuridi tongatonna anak-anakku yang nyantri, yang menghafal aku pesantren ngewe, ia tuh kode cing ipakedo dia nama gampang nasabah dua telu tantangan ia hadapi. Alena pengulutan Nabi Ibrahim lagi manasa Nabi didampingi langsung oleh malaikat, tetap juga diuji oleh Allah. Apalagi ini manusia biasa nerima kona naro aja tapat tu milodongi bija-bijatta.
Sabab melok itu nareko mancaji tau deceng. Nah itu pembinai denangkan na petu berusaha sarekom menginan caji madece bija-bijatta. Cuma memang ya kong kagak melo ipadecengi madari itu ipape pada makanja. Ya ko oto nakapo ipape patu narewa. Iya ko masorini layapal itu nama kanja. Jadi kami matoto anak-anak gimpe mematto ni patama. Iya natul madari tate cedek na lampu. Jadi ya kong ka oto tamalanda kapo na ceki ku ipape nama kanja marajit ipakanjaki. Mako mati itu bija-bija ku pasikola ko pasantarenge nasaba itu pasantarenge bengkele. Angka tu anak-anak salah kai patamay na meloki ko manca jiulawang ni. Angka tu basi tay sangat tama na meloki ko manca jiulawang ni. Ayo ko ulawang memamota patama lay poles man itu na makanja. Yo ko basi tay sangat na meki manca jiulawang meteta patu. Narima ko na naro upasangi membina anak-anak itu tidaklah mudah. Oko lagi bolata madari talu ni bijatta namu ya rumah pat di urutoki. Apalagi kok di pesantren ini 170 anak-anak na 5 mi pembina. Itu berendak memang. Anjina dia tepat tongang itu manrasa ki. Makanya langkah yang penting saya wasiatkan takiringan suratul Fatihah wijatta setiap malam Jumat narekomelo ki matinro kopura ki masang pajangisa wedding paling makanja akka 40 siddi ibaca suratul Fatihah ini akan memati khusus loko anak tak dibaca 41 kali ikiringan nih agarna ikiringan ilaruh wa nafs wa jasad telu jiwanya ruhnya wa takalena ibacangi Fatihah ka 40 siddi iya na amalkannya istrinya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari kepada anak-anaknya ketika dia mondok di pesantren. Jadi itu salah satu amalan. Mudah-mudahan orang tua santri bisa mengamalkan itu. Jadi ya ko wani jumai dia tono wani jumami bawa. Dibacangi Fatihah wijaya akka 40 siddi. Iya ko detul lay 41 kali ambil 11 kali. Dia nagawita yawana. Iya ko 10 misidi dia kagak makan sama aku pitu nah dia kagak. 10 misidi. Yang di atasnya 41 kali. Yang kedua, angka biasa ubaca okko kita risalah alena pangulutta Imam Syafi'i biasa itanai okko muridna. Maka da agar rahasianya sehingga dia termasuk orang yang cerdas. Nasabari hampir semua kitab-kitab gurunya itu dia hafal. Agar napa Imam Tasyafi. Maka dari setiap hari Jumat saya mensedekahkan guruku. Jadi ya kosto jumai masih dekat, tapi ya pas sedekah nania kan untuk guruna. Tanya untuk alena. Kemudian dia memohon kepada Allah supaya yalengi barakah. Ewat ditaamalkan dia. Jadi kung ka anak ta masikola ko pesantren makoe tas sidakani guruna. Bisa juga anak-anakku yang nanti ketika punya uang di hari Jumat 20 rupiah sisa rupiah nareko angka pembina tahfiz ta'oko kita menyukai caranya menghafal dan kemampuannya atau kehebatannya asidak kaki niatnya pala naloko rona pati loko pong Allah Ta'ala barakah pa disanana nawat dingilolongan itu yang paling mudah. Apa ia tuh ketoma bicara barakah tanya akaliyah tania. Tapi itu masuk pada ranah hakiki. Yaitu ampai ko makada angka tu anak-anak macah tapi dia nak barakah pak disanganna dia nak tapake ko masuk. Tapi angka anak-anak ya betul namun ro pesantren itu 5 pakire-kire ni je. Betul kan ada sakada aja. Ujian ide gaga beres tapi ketika dia keluar ternyata dia ilmunya bisa dipakai di masyarakat. Itu ada di kitab Ta'lim Ta'lim. Ternyata salah satu rahasia ilmu itu adalah wudu. Nah, yang pasang ini yang ketiga. Ajak anak-anakku jangan belajar kecuali dalam keadaan ada wudu. Ajenek ki, iya kong kamu jenek na tomak guru, iya tupat disangangit tamay makiguna mat. Iya komelo itarik dalam ranah hakiki kan sebenarnya kan.
al ilmu nurun wal malaikatu nur, nur Muhammad, Allahu nurus samawati wal ardi masalun nur. Kemudian al wudu'u nur, az-zikru nur, Al-Quran huwa nur. Sebenarnya yang kita ingin satukan adalah cahaya. Dan orang yang masuk surga itu kan sebenarnya di depan, belakang, kiri kanannya bercahaya. Jadi sebenarnya kunci keberkahan itu adalah nur. Makanya ilmu harus dipadukan nurnya ilmu dengan nurnya wudhu. Makanya yana tu ampai na suroki nabi tak disunnahkan setiap meloki mak guru mangkali ngeceramah belajar usahakan nginang kejadian nareko angka mojen nek tanah aja mau tamasila maka walupai pak disangaku walupai pura na pak guru jangan takut kalau akan diingat kembali itu barakatnya jenek dan ilmumu akan dimanfaatkan. Iya mikodena jenek wah itu patal itu. Sebenarnya tetap bermanfaat untuk kita, tapi mungkin tidak bisa digunakan untuk masyarakat luas. Jadi komeki mabaraka pada sangat tanah jeneki. Kemudian 3 kunci. Pertama, takzim kepada guru. Yang kedua, takzim kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, takzim kepada kedua orang tua yang menyerahkan anaknya kepadamu bagi yang sudah berkeluarga. Tapi yang belum berkeluarga cukup 2. Takzim kepada guru. Kita bisa, saya mengatakan bisa kita teliti yang sudah mengajar di pondok. Ya pura Pak Guru ke pesantren lama mendidik di pondok. Kita bisa lihat dan itu bisa jadi penelitian untuk kita sendiri, bukan untuk secara ilmiah. Iya kok angka anak-anak masih sekolah ke pesantren napura napan rasa-rasa gurunya. Dia tidak sempat minta maaf atau menyebabkan gurunya menangis. Kemudian dia sempat milau adam pengaku guruna. Kemudian dia tinggalkan pondok. Titai, dia nulen mitai dece. Periksa itu. Ia nangka nak pesantren itu 5 susah pakalinon aku isa liwangi sore rewa. Lalu pesantrennya minta berkah di pondok kembali. Angka masalah itu. Itu kuncinya. Makanya nareko angka anak-anak aku pesantrennya sempat na pakere-kere guruna. Bahkan mungkin dapat terdi guruna karena dia berusaha atau angka susah apa polangan guruna kemudian dia tidak sempat minta maaf itu pintu berkahnya ditutup tidak akan masuk pasti masih sah mungkin lambat menikah tidak bisa berhasil dalam usaha angka agak na jama tulitas salah jangan heran kenapa nah sebab dia ditutup berkahnya ketika dia menuntut ilmu itu bahayanya Pak. Ini yang kadang orang lupakan. Pak Mega tahu aku apa cede masalah anak-anak nalapor guruna masih segure. Padahal dia itu pasiwalai baraka angkai napatamu ku bijak-bijak. Itu penting saya sampaikan. Makanya ini saya tidak terlalu ini hanya menyampaikan. Makanya kongka anak-anak tak salah dan saya pernah pelajari di pondok pesantren Nulasar Talawe. Ada beberapa santri itu dan saya memang garis merah. Maka mereka mitai mati anak-anak emaga dan ternyata betul. Dari kurang lebih 15 anak-anak yang saya garis merah itu, hari ini saya sudah dapatkan angka asera anak-anak itu tak salah memang. Masih ada yang lain itu saya tidak dapat infonya. Bahkan angka dia pernah selesai pesantrennya, dia pernah temak si mana, mubah memang disalahkan. Maka dakaya na nasa guru tak maka dia komelo komitai anak-anak emasesa ya ko angka masalah nasalai dan gurunya dia buat merasa sedih dini bukan barakatku pemelataan itu bahayanya kepada guru makanya anak-anakku kunci keberkahan itu takzim ampak kiada ki nama rakda mapakaraja mapakalat di lori guru tak saya salut itu dengan santri-santri Madura Ustaz. Itu luar biasa. Namun matangnya mak dolok ko lalu guruna pajak. Dia ke pasar kemudian belanja di guruna, dia matikan motornya itu baru dia dorong. Kemarin kita yang Jamiatul Qura wal Hufaz ke Tebu Ireng Jombang. Jadi naik motor anak-anak itu naik motor, dia lihat kita berdiri, langsung dia matikan motornya kemudian nasorot tam. Nggih.
Maka daka angka gondrong, mamotor resking, daku dia dapat jagi mati gondrong batayar. Kue justru dia sekitar 50 meter dia sudah lihat kita berdiri di depan pintu pondok pesantren Tabu Ireng. Itu dia sudah matikan motornya, kemudian dia dorong itu, tunduk lewat di depan kita. Kenapa? Itu takzimnya. Jadi makanya saya mengatakan di pesantren itu kita sebenarnya tidak menomorsatukan ilmu, tapi yang kita nomorsatukan adalah adab dan akhlak. Iya ko makanja i ahlakna nana insyaallah madicin. Tapi ya ko matandri pak disangan nana dina makanja ahlakna, iya natu namanya manci masalah. Makanya Rasulullah diutus itu innamal buistu li utammi makarimal akhlak. Itu yang paling pokok untuk menyempurnakan akhlak. Makanya anak-anakku pembinaan akhlak di pesantren, kalau Anda dikadar, dididik seperti ini, harus begini, jangan khawatir. Anda hari ini bersyukur sekali anak-anakku. Kenapa? Karena ratusan bahkan ribuan orang yang ingin duduk seperti ini mempelajari Al-Quran tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah. Mungkin Anda hari ini mengatakan kita tidak pakai HP. Orang-orang di luar sana itu bebas pakai HP. Kenapa kita tidak boleh pakai handphone di saat semua orang menggunakan handphone? Tapi ketahuilah, mungkin hari ini Anda mengatakan kita dikasih begini, dan kita tidak dibebaskan. Tapi kalau 1 tahun kemudian engkau akan mengatakan terima kasih ya Allah karena engkau memberi kesempatan aku untuk memperbaiki diri. Itu kuncinya. Kemudian anak-anakku, man kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid hatta yarji. Nigi salai bolana lo matuntu pada setengah agama, maka dia berjihad, dia syahid itu. Makanya upasangi anak-anakku selama di pesantren itu doanya mustajabah. Berdoa, kita janjian. Malam ini saya berdiri di sini menyampaikan bukan nasihat tapi saling mengingatkan. Tapi saya ingin sampaikan, kita berjanji 10 tahun, 5 tahun ke depan Anda yang berdiri di sini menggantikan saya. Berniat itu. Kenapa? Karena doanya para santri yang berada di pesantren itu insya Allah dijawab oleh para malaikat. Makanan di pesantren itu enak karena sudah didoakan para malaikat. Makanya kopi pesantren itu namu Indomie makan jatah. Iya, ya kopi boleh, tapi enggak tahu itu masalah atau motor nana. Ya kau naparewe lo bola nana naliang ni manu, napandri iti, napandri manu, sehingga baki tangan lo pesantren ini. Pak makanya ya kopi boleh makan jandre kopi pesantren ini larat nih. Si bape pecok lada, tanya lalu dia pecok lada, pecok tundru lada ngaga. Pak namo tundru nalada ni pecok. Iya, sebenarnya anak-anak kita itu dibiasakan supaya bisa datang. Ya aja natati lo bola tatal yang pakan rek, tabawangi lo pesantren ni pakan rek nanri si banna, nanri ti gurunna supaya mak barakah. Pak angkat tu toma-toma kaseke. Subuh-subuh na bawang agaga na dia pitagi gurun. Tapi dia to gaga ko pagi dia to gaga. Alhamdulillah. Iya. Saya sampaikan kepada anak itu paling pokok. Kemudian kepada orang tua santri yang sempat hadir pada masyarakat, upasan ibu ya ko degaga anak tamak kepala Quran, degaga anak tanilo maka kepala kesempatan ni makukuy. Sapa ni anak-anak okode na mampu na paidi wajaran ni bulanan na untuk menghafal maga man dia na jalok ki usuri monri maka dia wajaran nga watu kumakapala pa iya ko anak tay suruh madari cia makapala. Iya, coba nih galak. Penghafal Al-Quran itu bisa memberi syafaat, tapi hati-hati anak-anakku. Menghafal Al-Quran itu tidaklah mudah. Ternyata mak kepala tapi menjaga hafalan. Sebab kapa pura ya pala korang ini yang lupai, maka itu akan disiksa kala di hari kemudian. Selain dia berenang di atas cairan bara api, juga dari mulutnya keluar api. Itu bahayanya. Sampai Rasulullah itu menangis itu. Kita sekama jadi selamat itu deh nak apalah. Yang menghafal itu bahaya pak. Ya kuyapa ini apa yang lupai bahaya. Makanya saya pernah dapat salah satu penjelasan ulama hafiz Quran agak nasan. Ulama-ulama itu menghafal kalau dia sudah setor sama gurunya, dia kembali ke rumahnya, kembali ke pondoknya, itu sholat sunnah mutlak 2 rakaat, kemudian dia setor kepada Allah. Itu yang dia lakukan. Jadi rupak kepala pasang ini bisa kita lakukan. Ya kau boleh nih master hafalan aku guru tak erewa nih mak jenne
mas sampaja sunnah mutlak oke boleh atau di pondok kemudian kita hatamkan tadi yang kita sudah hadapkan ipa temma nih ya rokilala sampajang betul kan agak selain kau menghadapkan hafalanmu kepada gurumu hadapkan juga kepada Allah minta supaya engkau tetap terjaga dari hafalan itu. Ini tuh nak kada gus baha ya kong kahapala la store oko guru tak itu apa ini pura mau store mau dirinya tuh dia sudah mau punah itu sehingga ternyata alasan itu juga ulama kita dari dulu mengajarkan. Maka deh saya baca di kitab ternyata Ahmad bin Hambal itu menghafalkan Al-Quran 2 kali menghatamkan dak kedua dapat tamak orangnya sesusiwannya kedua dapat tamak sisa ngilala sempajang sisa ngisa liwas sempajang. Tapi kan ini Ahmad bin Hambal bisa memang toh. Yang kemarin saja yang saya tanyakan Pak Kiai di Madrasatul Quran Tabu Ireng wisudawan terbaik tahun ini katanya itu 30 juz 5 jam setengah 1 kali duduk ya. Jadi cicam nih 1 kali duduk 5 juz hitangan apa tamai 30 gesok 4 orang yang menyimak dan itu tidak ada salah satupun sampai dia khatam 30 juz itu wisudawan terbaik. Ya, yang lain itu katanya 7 jam, ada 8 jam, ada 3 kali menghadap. Kalau ini hanya 1 kali duduk, 5 jam setengah khatam 30 juz. Ya. Jadi itu wisudawan terbaik. Mudah-mudahan anak-anakku ada yang bisa mengambil itu. Itu luar biasa. Apalagi anak-anak sekarang itu luar biasa. Yo pun bahasa nate ini. Ya pala Italia lupa itu. Iya. Kita sudah banyak ini, tapi berusaha tetap berusaha. Kemudian, ini tinggal 2 menit. Saya ingin sampaikan begini, Bapak, terutama kepada sahabat-sahabat Jamiah Nahdlatul Ulama. Kenapa saya senantiasa meminta kesiapan kita untuk mengadakan kegiatan setiap bulan dan juga membawa logo NU. Sebenarnya itu bukan tujuan utamanya promosi, bukan. Tapi saya ingin mengaplikasikan ucapan Kiai Wahab Hasbullah ketika dia diundang mengisi satu acara di Jawa Barat. Ketika dia mengatakan jangan sampai logo Nahdlatul Ulama itu tertempel di kepalamu, tapi kau tidak pernah memberikan sumbangsi untuk Nahdlatul Ulama. Kalau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari akan minta pertanggungjawaban. Artinya para dai-dai LDNU, para dai-dai Nahdiyin, begitu juga dengan Asadiyah, begitu juga sebenarnya dengan DDI. Irwidi dai-dai DDI yang pakai logo DDI, mestinya ada satu waktu kita memang memberikan sumbangsi atas nama DDI. Begitu juga NU. Yang kita punya logo NU, maka kami Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mau pakai logo na NU mak dakwah tapi denang kamu sumbang ke NU. Apa sumbangsimu untuk NU? Itulah sehingga saya minta bahwa dai-dai LDNU maupun dai-dai NU ada 1 kali lah mungkin 1 bulan kita berdakwah, memang betul-betul kita abdikan ini untuk umat. Nah itulah sehingga LDNU ini jalan. Alhamdulillah Ustaz Nidaul Islam di salah-salah kesibukan beliau, kita doakan mudah-mudahan penyelesaian doktornya itu dimudahkan, beliau kandidat doktor. Iya. Jadi insya Allah banyak sahabat-sahabat adik-adikku dari PMI, insya Allah juga mau melaksanakan kongres. Jadi kita doakan anak-anak kita mudah-mudahan beliau selamat sampai kembali. Iya. Jadi kita juga doakan santri-santri kita di sini. Jadi sebenarnya penting menyambung sanad. Guru Kiai Mali ada hadir di tengah-tengah kita. Mungkin ada jadwalnya beliau di sini, Pak Kiai. Ya, ada jadwal mengajarnya beliau di sini. Ada Pak Kiai. Mestinya beliau kita ambil ilmunya itu luar biasa. Sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan beliau selama beliau diberi kesehatan. Itu penting kita dapat ilmu beliau. Dan terutama kita doakan Guru Ustaz Lukman Hasyim, beliau sudah luar biasa. Ini tidak mudah Pak Kiai, tidak mudah. Mendirikan pesantren seperti ini tidak mudah. Itu ujiannya besar. Dan saya yakin beliau dengan usaha semaksimal mungkin bersama keluarga, pasti istri beliau orang hebat. Iya, saya katakan istrinya beliau orang hebat. Itu punya doa-doa khusus, itu kuncinya. Iya. Tapi jangan ditambah Pak Kiai, cukup itu aja. Ya, cuma saya mengatakan doanya itu luar biasa.
Karena laki-laki yang hebat itu siapa yang ada di sampingnya. Itu sebenarnya. Wanita itu yang lebih cepat doanya mustajab. Makanya ibu itu adalah salah satu orang yang memang pintu langit selalu terbuka untuknya. Dan berdoalah, ini saya kira pesan saya, berdoalah dan berdoa dan berdoa, jangan pernah bosan berdoa, dan yakin bahwa sesuatu yang kita minta jangan pernah berputus asa. Karena kalaupun kita tidak terima di saat itu, Rasulullah pernah mengatakan, ada orang yang diberikan kekayaan, diberikan harta, dia tidak pernah memintanya, tapi itu adalah doa orang tuanya dulu, Allah baru mengijabah untuk anak-anaknya. Itu penting. Jadi aja tak ada, de na mungkin ya, de na makwa mani tahu kundru ya tuh, gak gitu. Magai mestinya ilau dongi, magai nasaba iya kode na idi nale Allah Taala, okupi bijat-bijat tamatu napaki nale. Bijak-bijak tak pernah terong. Dan itu hadis Nabi, bahwa ada orang yang berdoa tapi doanya tidak diterima, sebenarnya diterima, cuma Allah tidak menjawabnya. Karena kenapa? Anaknya yang lebih membutuhkan. Jadi jatuh ini tabangga anak makan, weh madece nga atau mataku biasa makan aja. Ni kata tu makan dia tu senang kayak tu wilau apa tu dia nangka. Dia tu senang ke wilau sogira makan alinga ko Allah Taala, weh hati-hati. Mungkin itu adalah doa orang tuamu dulu, Allah baru mengijabahnya. Ini penting, saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Terima kasih kepada semua. Juga ternyata ada adik-adik dari Ansor Banser yang sempat hadir. Terima kasih atas kebersamaannya semua. Terkhusus kepada Sohibul Bait, Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Hasimiyah. Alhamdulillah, saya kira saya juga mohon maaf Bapak Ibu sekalian ketika ada kehilapan dan kekurangan atas semua kunjungan kami ke tempat ini, dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini itu tidak hanya sekali ini, mudah-mudahan kedepannya kita tetap bisa bersilaturahmi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami taksimi guru kita Bapak Andegoronta Surya PCNU Kabupaten Sidene Rempang, pribadi Andegoronta Dr. Ki Muda Abdul Malik Tiba MA. Yang kami muliakan dan kami taksimi Alina Goronta Ketua MUI sekaligus juga Surya MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Taluning Poe, pribadi Bapak Ustaz Mustafa Imam. Yang kami muliakan Ahinal Fadil sahabat Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir. Yang kami muliakan seluruh Ketua MWC Nahdlatul Ulama yang sempat hadir dari Kecamatan Pancalautan, Kecamatan Pulo, Kecamatan Dua Pitue, dan juga dari Kecamatan Pancarijan. Hadir juga dari tuan rumah Sohibul Bait. Yang kami muliakan juga Sekretaris Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap, Kakanda sahabat Jamaluddin Mangka. Saya panggil Kakanda karena beliau yang mengkader saya di organisasi sekaligus sampai hari ini saya selalu ta'zim ke beliau. Yang kami muliakan para azatis, azatizah, terkhusus Sohibul Bait Alina Andre Goronta Ustaz Lukman Hashim selaku pendiri sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Yayasan Al-Hasimiyah. Ini luar biasa, saya pribadi baru menyempatkan untuk singgah, tapi doa senantiasa mengiringi. Saya tidak
henti-hentinya senantiasa mendoakan sahabat-sahabat di NU terkhusus di Kabupaten Sidrap, dari DDI, dari Asadiyah, untuk yang membangun pondok pesantren dan membina umat kita. Dan saya berharap kita saling mendoakan kepada seluruh anak-anakku sekalian, seluruh orang tua santri, para pembina, yang insya Allah semuanya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kami hormati, kami muliakan di sini hadir dari PMI, adik-adik dari PMI ini berseragam lengkap. Kemudian Koin NU juga Ustaz Sultan Buana beserta seluruh hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak berpanjang lebar, palingan saya menyampaikan pesan-pesan hanya sekitar 15 menit. Jadi ini karena kalau 15 menit berarti jam 9 pas berhenti. Ya. Pertama, saya mewakili sahabat-sahabat Milau Tarima Kasih Maraja, Loko Alina Guruta, Lukman Hashim sudah memberi waktu dan juga tempat untuk kita Jam'iyah Nahdlatul Ulama mengadakan kegiatan di tempat ini. Memagi-magi ia mencaji pasabaran nabukai barakai Allah Ta'ala anak-anak kita yang mondok di tempat ini, insya Allah memagi-magi nalulungan barakat. Wilau-wilau kuridi tomatonna anak-anakku yang nyantri, yang menghafal aku pesantren ngewe, ia tuh kodecing ipakedo de nama gampang nasabah dua telu tantangan ihadapi. Alena pengulutan Nabi Ibrahim lagi manasa Nabi didampingi langsung oleh malaikat, tetap juga diuji oleh Allah. Apalagi ini manusia biasa nerima kona naro aja tapat tu milo doang ngi bija-bijatta. Nasabak melo kitu nareko mancaji tau deceng. Nah itu pembinai denangkan napat tu berusaha sarekom manginan caji madece bija-bijatta. Cuma memang ya kong kagak melo ipadecengi madari itu ipape pada makanja. Ya ko oto nakapo ipape patu narewa. Iya ko masori ini layak pala itu nama kanja. Jadi kami matu tu anak-anak gimpe mematto ni patapa. Iya natul madari tate cedek na lampu. Jadi ya kong ka oto tamalanda kapo na ceki ku ipape nama kanja marajit ipakanjaki. Mako mati itu wija-wija ku pasikola ko pesantrennya nasaba itu pesantrennya bengkele. Angka tu anak-anak salah kai patamai na meloki ko manca julawang ni. Angka tu besi taisangat tama na meloki ko manca julawang ni. Ayo ko ulawang ni mamota patama lai poles man itu nama kanja. Yo ko besi taisangat na meki manca julawang metet patu. Narima ko na naro upasangi membina anak-anak itu tidaklah mudah. Oko lagi bolata madari talu ni wijatta namu ya rumapat di urutoki. Apalagi kok di pesantren ini 170 anak-anak na 5 mi pembina. Itu berendak memang. Jadi dia tepat tongang itu manrasa ki. Makanya langkah yang penting saya wasiatkan takiringan ni suratul Fatihah wijatta setiap malam Jumat narekomelo ki matinro kopura ki masampajang isa wedding paling makanya akapata pulo di ibaca suratul Fatihah ini akan memati khusus loko anak tak dibaca 41 kali ikiringan nih agarna ikiringan ilaruh wa nafs wa jasad telu jiwanya ruhnya watak kalena ibacani Fatihah kapata pulo siddi iya na amalkannya istrinya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari kepada anak-anaknya ketika dia mondok di pesantren. Jadi itu salah satu amalan. Mudah-mudahan orang tua santri bisa mengamalkan itu. Jadi ya ko wani jumai dia tono wani jumami bawang. Dibacangi Fatihah wijaya akapata pulo siddi. Iya ko detul lay 41 kali ambil 11 kali. Dia nagawita yawana. Iya ko 10 misidi dia kagak makan aku pitu lah dia kagak. 10 misidi. Yang di atasnya 41 kali.
Yang kedua, angka biasa ubaca okko kita risalah alena pangulutta Imam Syafi'i biasa itanai okko muridna. Maka da agar rahasianya sehingga dia termasuk orang yang cerdas. Nasabari hampir semua kitab-kitab gurunya itu dia hafal. Agar napa Imam Syafi'i. Maka dari setiap hari Jumat saya mensedekahkan guruku. Jadi aku sejumai masih dekat, tapi ya pas sedekah naniakan untuk guruna. Tanya untuk alena. Kemudian dia memohon kepada Allah supaya yalengi barakah. Ewat ditaamalkan dia. Jadi aku ke anak masih kalau ke pesantren makoe tas sedekah guruna. Bisa juga anak-anakku yang nanti ketika punya uang di hari Jumat 20 rupiah sisa rupiah nareko angka pembina tahfiz ta'oko kita menyukai caranya menghafal dan kemampuannya atau kehebatannya asidak kaki niatnya pala nala korona pati loko pong Allah Ta'ala barakah pa di sanana nawat dingi lolongan. Itu yang paling mudah. Apa iya tuh ketoma bicara barakah tanya akaliyah tania. Tapi itu masuk pada ranah hakiki. Yaitu sampai komakada angka tu anak-anak macah. Tapi dia nak berakat pak di sanganna dia nak tak pakai ko masuk. Tapi angka anak-anak ya betul namun ro pesantren itu 5 pakire-kire ni je. Betul kan ada isa kada aja. Ujian ide gak beres tapi ketika dia keluar ternyata dia ilmunya bisa dipakai di masyarakat. Itu ada di kitab Ta'limut Ta'lim. Ternyata salah satu rahasia ilmu itu adalah wudu. Nah, yang pasang ini yang ketiga. Ajak anak-anakku jangan belajar kecuali dalam keadaan ada wudu. Ajenek ki, iya kong kamu jenek na tomak guru, iya tupat disengengit tamai maki guna mati. Iya komelo itarik dalam ranah hakiki kan sebenarnya kan al ilmu nurun. Wal malaikatu nur nur Muhammad Allahu nurus samawati wal ardi masalun nur. Kemudian al wudu'u nur, az-zikru nur, Al-Qur'an huwa nur. Sebenarnya yang kita ingin satukan adalah cahaya. Dan orang yang masuk surga itu kan sebenarnya di depan belakang kiri kanannya bercahaya. Jadi sebenarnya kunci keberkahan itu adalah nur. Makanya ilmu harus dipadukan nurnya ilmu dengan nurnya wudu. Makanya yana tu ampai nasuroki nabita disunahkan setiap meloki mak guru mangkali ngecerama belajar usahakan nginang kajennya. Nareko angka mo jenne tanah aja mo tamasila maka walupai pak disangaku walupai pura napa guru jangan takut kalau akan diingat kembali. Itu barakah jenne. Dan ilmumu akan dimanfaatkan. Iya mikodena jenne, wah itu fatal itu. Sebenarnya tetap bermanfaat untuk kita, tapi mungkin tidak bisa digunakan untuk masyarakat luas. Jadi komeki mambaraka pada sangat tanah jenneki. Kemudian 3 kunci. Pertama takzim kepada guru. Yang kedua takzim kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, takzim kepada kedua orang tua yang menyerahkan anaknya kepadamu. Bagi yang sudah berkeluarga. Tapi yang belum berkeluarga, cukup 2. Takzim kepada guru. Kita bisa, saya mengatakan, bisa kita teliti yang sudah mengajar di pondok. Ya pura Pak Guru ke pesantrennya. Lama mendidik di pondok. Kita bisa lihat. Dan itu bisa jadi penelitian untuk kita sendiri. Bukan untuk secara ilmiah. Iya kok angka anak-anak. Masih kola oku pesantren napura napan rasa-rasa gurunya dia tidak sempat minta maaf atau menyebabkan gurunya menangis. Kemudian dia sempat milawadam penguku gurunya. Kemudian dia tinggalkan pondok. Titai dia nulis mitai dece. Periksa itu. Ia nangka nak pesantren itu 5 susah pakalinon nak isaliwangi sore rewa. Lo pesantren minta berkah di pondok kembali. Angka masalah itu. Itu kuncinya. Makanya nareko angka anak-anak aku pesantrennya sempat napa kere-kere guruna. Bahkan mungkin napa terdi guruna. Karena dia berusaha atau angka susah napa polangan guruna. Kemudian dia tidak sempat minta maaf. Itu pintu berkahnya ditutup. Tidak kau masuk pasti masih sah. Mungkin lambat menikah.
tidak bisa berhasil dalam usaha. Angka gagal na jama tulitas salah. Jangan heran, kenapa? Nah, sebab dia ditutup berkahnya ketika dia menuntut ilmu. Itu bahayanya, Pak. Ini yang kadang orang lupakan. Pak Mega tahu maku apa cede masalah anak-anak nalapor guruna masih segure. Padahal dia tuh pasiwalai barakka angkai na patamu ku bijak-bijak. Itu penting saya sampaikan. Makanya ini saya tidak terlalu ini hanya menyampaikan. Makanya kongka anak-anak tak salah. Dan saya pernah pelajari di pondok pesantren Nurul Asar Talawe. Ada beberapa santri itu dan saya memang garis merah. Maka mereka mati anak-anak emaga. Dan ternyata betul. Dari kurang lebih 15 anak-anak yang saya garis merah itu, hari ini saya sudah dapatkan angka asera anak-anak itu tak salah memang. Masih ada yang lain itu saya tidak dapat infonya. Bahkan angka dia pernah selesai pesantrennya, dia pernah tembak si banna. Mubak memang disalahkan. Maka dakayana nasa guruta. Maka daya komelo komitai anak-anak yang masesa, ya ko angka masalah nasalai dan gurunya dia buat merasa sedih. Dini bukar barakatku pemeletaan. Itu bahayanya kepada guru. Makanya anak-anakku kunci keberkahan itu takzim. Ampakiada ki nama rakda mapakaraja mapakalat bilori guruta. Saya salut itu dengan santri-santri Madura, Ustaz. Itu luar biasa. Namun matanga mak golok ko lalu guruna apa aja. Dia ke pasar kemudian belanja di guruna, dia matikan motornya itu baru dia dorong. Kemarin kita yang Jamiatul Qura wal Hufaz ke Tebu Ireng Jombang. Jadi naik motor anak-anak itu naik motor, dia lihat kita berdiri, langsung dia matikan motornya kemudian nasorot tam. Nggih. Maka daka angka gondrong, motor resking, dak dia dapat jagi mati gondrong batayar. Kue justru dia sekitar 50 meter dia sudah lihat kita berdiri di depan pintu pondok pesantren Tebu Ireng, itu dia sudah matikan motornya kemudian dia dorong itu, tunduk lewat di depan kita. Kenapa? Itu takzimnya. Jadi makanya saya mengatakan di pesantren itu kita sebenarnya tidak menomorsatukan ilmu, tapi yang kita nomorsatukan adalah adab dan akhlak. Iya kumakanja i akhlakna nana insyaallah madece. Tapi ya kumatanri pak disangan nana dina makanja akhlakna, iya natu namanya manci masalah. Makanya Rasulullah diutus itu innamal buistu li utammima makarimal akhlak. Itu yang paling pokok untuk menyempurnakan akhlak. Makanya anak-anakku pembinaan akhlak di pesantren, kalau Anda dikadar, dididik seperti ini, harus begini, jangan khawatir. Anda hari ini bersyukur sekali, anak-anakku. Kenapa? Karena ratusan bahkan ribuan orang yang ingin duduk seperti ini mempelajari Al-Quran, tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah. Mungkin Anda hari ini mengatakan kita tidak pakai HP. Orang-orang di luar sana itu bebas pakai HP. Kenapa kita tidak boleh pakai handphone di saat semua orang menggunakan handphone? Tapi ketahuilah, mungkin hari ini Anda mengatakan kita dikasih begini, dan kita tidak dibebaskan. Tapi kalau 1 tahun kemudian engkau akan mengatakan terima kasih ya Allah karena engkau memberi kesempatan aku untuk memperbaiki diri. Itu kuncinya. Kemudian anak-anakku, man kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid hatta yarji. Nigi salai bolana law matuntu pada setengah agama, maka dia berjihad, dia syahid itu. Makanya upasangi anak-anakku selama di pesantren itu doanya mustajabah. Berdoa, kita janjian. Malam ini saya berdiri di sini menyampaikan bukan nasihat tapi saling mengingatkan. Tapi saya ingin sampaikan, kita berjanji 10 tahun, 5 tahun ke depan Anda yang berdiri di sini menggantikan saya. Berniat itu. Kenapa? Karena doanya para santri yang berada di pesantren itu insya Allah dijawab oleh para malaikat. Makanan di pesantren itu enak karena sudah didoakan para malaikat. Makanya kopi pesantren itu namu Indomie makan jatuh. Iya, ya kopi boleh, tapi nggak tahu itu masalah atau motor anak-anak. Ya kau naparewe lo bola anak-anak naliangi manu, napandri iti, napandri manu. Saya nggak baki tangan lo pesantren ini. Pak makanya ya kopi boleh makan jandre kopi pesantren ini larat nih. Si bape pecok lada, tanya lalu dia pecok lada, pecok tundru lada ngaga. Pak namo tundru lada pecok. Iya, sebenarnya anak-anak kita itu dibiasakan supaya bisa datang. Ya aja nanti lo bola tataliangi pakan red,
tabawangi lo pesantrennya pakan renge nandri si banna nandri ti gurunna supaya mak barakat pak angkat tu toma kaseke na subuh-subuh na bawang gaga na dari pitang gurunna tapi dia to gaga ko pagi dia to gaga alhamdulillah. Saya sampaikan kepada anak itu paling pokok. Kemudian kepada orang tua santri yang sempat hadir pada masyarakat, upasan ibu, ya kode gaga anak tamak kepala Quran, degaga anak tamilo maka pala kesempatan ni makukun. Sapa ni anak-anak kode na mampu na paidi wajaran ni bulanan na untuk menghafal, maga man dia na jalok ki usuri monri. Maka dia wajaran na waktu ku makapala. Pak ya ko nak tai suruh madari cia makapala. Iya, coba nih guys. Penghafal Al-Quran itu bisa memberi syafaat, tapi hati-hati anak-anakku. Menghafal Al-Quran itu tidaklah mudah. Ternyata mah kepala tapi menjaga hafalan. Sebab kapa pura ya pala Quran ini yang lupai, maka itu akan disiksa kala di hari kemudian. Selain dia berenang di atas cairan bara api, juga dari mulutnya keluar api. Itu bahayanya. Sampai Rasulullah itu menangis itu. Kita sekama jadi selamat itu deh nak apa lah? Yang menghafal itu bahaya pak. Ya kuyapa ini apa yang lupai bahaya. Makanya saya pernah dapat salah satu penjelasan ulama hafiz Quran agak nasan. Ulama-ulama itu menghafal kalau dia sudah setor sama gurunya, dia kembali ke rumahnya, kembali ke pondoknya, itu sholat sunnah mutlak 2 rakaat, kemudian dia setor kepada Allah. Itu yang dia lakukan. Jadi rupak kepala pasang ini bisa kita lakukan. Ya kau boleh ni mastor hafalan aku guru tak rewa ni mak jenne mas sampai sunnah mutlak aku boleh atau di pondok kemudian kita hatamkan tadi yang kita sudah hadapkan. Ipa temak ni ya rok dalam sempajang betul kan agak. Selain kau menghadapkan hafalanmu kepada gurumu, hadapkan juga kepada Allah. Minta supaya engkau tetap terjaga dari hafalan itu. Ina tu nak kada gus baha. Ya kong kahapala la store oko guru tak dito pak ina pura mau store mau birinnya tu dia sudah mau punai. Itu sehingga ternyata alasan itu juga ulama kita dari dulu mengajarkan. Maka deh saya baca di kitab ternyata Ahmad bin Hanbal itu menghafalkan Al-Quran 2 kali, menghatamkan. Dak kedua dapat tamak Qurannya sesusiwannya. Dak kedua dapat tamak. Sisa ngilalas sempajang, sisa ngisaliwas sempajang. Tapi kan ini Ahmad bin Hanbal bisa memang toh. Yang kemarin saja yang saya tanyakan Pak Kiai di Madrasatul Quran Tabu Ireng, wisudawan terbaik tahun ini katanya itu 30 juz 5 jam setengah 1 kali duduk. Iya. Jadi cicam nih 1 kali duduk 5 jaz si tengah apa tamai 30 gesok 4 orang yang menyimak dan itu tidak ada salah satupun sampai dia khatam 30 juz. Itu wisudawan terbaik lah. Ya, yang lain itu katanya 7 jam, ada 8 jam, ada 3 kali menghadap. Kalau ini hanya 1 kali duduk, 5 jam setengah khatam 30 juz. Ya. Jadi itu wisudawan terbaik. Mudah-mudahan anak-anakku ada yang bisa mengambil itu. Itu luar biasa. Apalagi anak-anak sekarang itu luar biasa. Yo pun bahasa nate ini. Ya apalagi Italia lupa itu. Iya. Kita sudah banyak ini, tapi berusaha, tetap berusaha. Kemudian, oh ini tinggal 2 menit. Saya ingin sampaikan begini, Bapak, terutama kepada sahabat-sahabat Jamiah Nahdlatul Ulama. Kenapa saya senantiasa meminta kesiapan kita untuk mengadakan kegiatan setiap bulan dan juga membawa logo NU. Sebenarnya itu bukan tujuan utamanya, promosi bukan. Tapi saya ingin mengaplikasikan ucapan Kiai Wahab Hasbullah ketika dia diundang mengisi satu acara di Jawa Barat. Ketika dia mengatakan jangan sampai logo Nahdlatul Ulama itu tertempel di kepalamu. Tapi kau tidak pernah memberikan sumbangsi untuk Nahdlatul Ulama. Kalau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari akan minta pertanggungjawaban. Artinya, para dai-dai LDNU, para dai-dai Nahdiyin, begitu juga dengan Asadiyah, begitu juga sebenarnya dengan DDI.
Iridi dai-dai DDI yang pakai logo DDI, mestinya ada satu waktu kita memang memberikan sumbangsi atas nama DDI. Begitu juga NU yang kita punya logo NU, maka kami Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mau pakai logo na NU mak dakwah tapi denang ke sumbang ko NU. Apa sumbangsimu untuk NU? Itulah sehingga saya minta bahwa dai-dai LDNU maupun dai-dai NU ada satu kali lah mungkin 1 bulan kita berdakwah, memang betul-betul kita abdikan ini untuk umat. Nah itulah sehingga LDNU ini jalan, alhamdulillah Ustaz Nidaul Islam di salah-salah kesibukan beliau, kita doakan mudah-mudahan penyelesaian doktornya itu dimudahkan, beliau ini kandidat doktor. Iya. Jadi insya Allah banyak sahabat-sahabat adik-adikku dari PMI insya Allah juga mau melaksanakan kongres. Jadi kita doakan anak-anak kita mudah-mudahan beliau selamat sampai kembali. Ya. Jadi kita juga doakan santri-santri kita di sini. Jadi sebenarnya penting menyambung sanad. Guru Taqi Mali ada hadir di tengah-tengah kita. Mungkin ada jadwalnya beliau di sini Pak Kiai. Ya, ada jadwal mengajarnya beliau di sini. Ada Pak Kiai. Ya, mestinya beliau kita ambil ilmunya itu luar biasa. Sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan beliau selama beliau diberi kesehatan. Itu penting kita dapat ilmu beliau. Dan terutama kita doakan Guru Ustaz Lukman Hasyim, beliau sudah luar biasa. Ini tidak mudah Pak, tidak mudah. Mendirikan pesantren seperti ini tidak mudah. Itu ujiannya besar. Dan saya yakin beliau dengan usaha semaksimal mungkin bersama keluarga, pasti istri beliau orang hebat. Iya, saya katakan istrinya beliau orang hebat. Itu punya doa-doa khusus, itu kuncinya. Iya. Tapi jangan ditambah Pak Kiai, cukup itu aja. Ya, cuma saya mengatakan doanya itu luar biasa. Karena laki-laki yang hebat itu siapa yang ada di sampingnya? Itu sebenarnya wanita itu yang lebih cepat doanya mustajab. Makanya ibu itu adalah salah satu orang yang memang pintu langit selalu terbuka untuknya. Dan berdoalah. Ini saya kira pesan saya, berdoalah dan berdoa dan berdoa, jangan pernah bosan berdoa dan yakin bahwa sesuatu yang kita minta jangan pernah berputus asa, karena kalaupun kita tidak terima di saat itu, Rasulullah pernah mengatakan ada orang yang diberikan kekayaan, diberikan harta, dia tidak pernah memintanya, tapi itu adalah doa orang tuanya dulu, Allah baru mengijabah untuk anak-anaknya. Itu penting. Jadi aja tak ada dena mungkin ya dena makwa mani tahu kunru ya tuh gak ya tuh magai mestinya illau dongi magai nasaba ya kodena ini nale pun Allah Taala okupi bijak-bijak tamatu napaki nale bijak-bijak tak pernah tarong. Dan itu hadis Nabi bahwa ada orang yang berdoa tapi doanya tidak diterima, sebenarnya diterima, cuma Allah tidak menjawabnya. Karena kenapa? Anaknya yang lebih membutuhkan. Dia jatuh di tabangga anak makan, weh, madicing atau mataku biasa makan, aja. Mika tu makan dia tu saya nang kayak tu wilau apa tu dia nang dia tu saya nang kawilau sogira makan alinga po Allah Taala, hati-hati. Mungkin itu adalah doa orang tuamu dulu, Allah baru mengijabahnya. Ini penting. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Terima kasih kepada semua. Juga ternyata ada adik-adik dari Ansor Banser yang sempat hadir. Terima kasih atas kebersamaannya semua. Terkhusus kepada Sohibul Bait Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Hasyimiyah. Alhamdulillah, saya kira saya juga mohon maaf Bapak Ibu sekalian ketika ada kehilapan dan kekurangan atas semua kunjungan kami ke tempat ini, dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini itu tidak hanya sekali ini, mudah-mudahan kedepannya kita tetap bisa bersilaturahmi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami taksimi guru kita Bapak Andi Gurunta Surya
PCNU Kabupaten Sidengan Rempang pribadi Anda Gorota Dr. Kiai Muda Abdul Malik Tiba MA yang kami muliakan dan kami takzimi Alina Gorota Ketua MUI sekaligus juga Syuriah MUIC Nahdlatul Ulama Kecamatan Taluning Poe pribadi Bapak Ustaz Mustafa MA yang kami muliakan Ahinal Fadil sahabat Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir, yang kami muliakan seluruh Ketua MUIC Nahdlatul Ulama yang sempat hadir dari Kecamatan Pancalautan, Kecamatan Pulo, Kecamatan Dua Pitue, dan juga dari Kecamatan Pancarijang. Hadir juga dari tuan rumah Sohibul Bait yang kami muliakan juga Sekretaris Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap, Kakanda sahabat Jamaluddin Mangka. Saya panggil Kakanda karena beliau yang mengkader saya di organisasi sekaligus sampai hari ini saya selalu takzim ke beliau. Yang kami muliakan para azatis azatizah terkhusus Sohibul Bait Alina Andre Gorota Ustaz Lukman Hashim selaku pendiri sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Yayasan Al-Hasimiyah. Ini luar biasa, saya pribadi baru menyempatkan untuk singgah, tapi doa senantiasa mengiringi saya, tidak henti-hentinya senantiasa mendoakan sahabat-sahabat di NU terkhusus di Kabupaten Sidrap, dari DDI, dari Asadiyah, untuk yang membangun pondok pesantren dan membina umat kita. Dan saya berharap kita saling mendoakan kepada seluruh anak-anakku sekalian, seluruh orang tua santri, para pembina, yang insya Allah semuanya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kami hormati, kami muliakan di sini hadir dari PMI, adik-adik dari PMI ini berseragam lengkap. Kemudian Koin NU juga Ustaz Sultan Buana beserta seluruh hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak berpanjang lebar, palingan saya menyampaikan pesan-pesan hanya sekitar 15 menit. Jadi ini karena kalau 15 menit berarti jam 9 pas berhenti ya. Pertama, saya mewakili sahabat-sahabat Milau terima kasih Maraja Loko Alina Gorota Lukman Hashim sudah memberi waktu dan juga tempat untuk kita Jam'iyah Nahdlatul Ulama mengadakan kegiatan di tempat ini. Memagi-magi ia mencaji pasabaran nabukai barakai Allah Ta'ala anak-anak kita yang mondok di tempat ini, insya Allah memagi-magi nalulungan barakat wilau-wilau kuridi tomatonna anak-anakku yang nyantri yang menghafal aku pesantren ngewe ia tu kode cing ipakedo de nama gampang nasabah dua telu tantangan ia hadapi. Alena pengulutan Nabi Ibrahim lagi manasa Nabi didampingi langsung oleh malaikat, tetap juga diuji oleh Allah. Apalagi ini manusia biasa nerima kona naro aja tapat tu milo doang ngi bija-bijatta. Nasabak melo kitu nareko mancaji tau decing. Nah itu pembinai denangkan napat tu berusaha sarekom menginan caji madece bija-bijatta. Cuma memang ya kong kagak melo ipadecengi madari itu ipape-pape pada makanja. Ya ko oto nakapo ipape patu narewa. Iya ko masori ini layak pala itu nama kanja. Jadi kami matu tu anak-anak gimpe memato ni patama. Iya natul madari tate cedek na lampu. Jadi ya kong ka oto tamalanda kapo na ceki ku ipape nama kanja marak jitu ipakanjaki.
Mako mati itu wija-wija pi pasikola ko pesantrennya, nasabah itu pesantrennya bengkele. Angka tu anak-anak salah kai patamai na meloki ko manca jiulawang ni. Angka tu besi taisangat tama na meloki ko manca jiulawang ni. Ayo ko ulawang memang mota patama, lai poles man itu nama kanja. Yo ko besi taisangat na meki manca jiulawang metet apa tu. Narima ko na naro upasangi membina anak-anak itu tidaklah mudah. Oko lagi bolata, madari talu diwijatta, namu ya rumah pat diurutoki. Apalagi kok di pesantren ini si ratu 70 anak-anak, na 5 mi pembina. Itu merendah memang. Jadi dia tepat tongang itu manrasa ki. Makanya langkah yang penting saya wasiatkan, takiringangi suratul Fatihah wijatta setiap malam Jumat narekomelo ki matinro kopura ki masang pajang bisa. Wedding paling makanya akapata pulo di ibaca suratul Fatihah ini akan memati khusus loko anak tak dibaca 41 kali. Ikiringan nih. Agarna ikiringan ilaruh wa nafs wa jasad. Telu jiwanya, ruhnya, watak kalena. Ibacangi Fatihah kapata pulo di. Ia na amalkannya istrinya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari kepada anak-anaknya ketika dia mondok di pesantren. Jadi itu salah satu amalan. Mudah-mudahan orang tua santri bisa mengamalkan itu. Jadi ya ko wani Jumai dia tono wani Jumami bawa. Dibacangi Fatihah wijaya akapata pulo siddi. Ia kode tulai 41 kali, ambil 11 kali. Dia nagawi tayawana. Iya ko 10 misidi dia kagak makan sama aku pitu lah dia kagak. 10 misidi. Yang di atasnya 41 kali. Yang kedua, angka biasa ubaca okko kita risalah alena pangulutta Imam Syafi'i biasa itanai okko muridna. Maka da agar rahasianya sehingga dia termasuk orang yang cerdas. Nasabari hampir semua kitab-kitab gurunya itu dia hafal. Agar napa Imam Tasyafi. Maka dari setiap hari Jumat saya mensedekahkan guruku. Jadi aku sejumai masih dekat, tapi ya pas sedekah naniakan ni untuk guruna. Tanya untuk alena. Kemudian dia memohon kepada Allah supaya yalengi barakah. Ewat ditaamalkan dia. Jadi kung ka anak ta masikola ko pesantren makoe tas sidakani guruna. Bisa juga anak-anakku yang nanti ketika punya uang di hari Jumat 10 rupiah sisa rupiah nareko angka pembina tahfiz ta'oko. Kita menyukai caranya menghafal dan kemampuannya atau kehebatannya. Asidak kaki niatnya pala nala corona patilo ko pong Allah Ta'ala barakah pa disanganna nawat dingilolongan. Itu yang paling mudah. Apa ia tuh ketoma bicara barakah tanya akaliyah. Tania. Tapi itu masuk pada ranah hakiki. Ya tuh ampai koma kada angka tuh anak-anak macah. Tapi dia nak barakah pak disanganna dia nak tak pakai kok masuk. Tapi angka anak-anak ya betul namun ro pesantren itu 5 pakire-kiring aja. Betul kan ada sakada aja. Ujian ide gak beres tapi ketika dia keluar ternyata dia ilmunya bisa dipakai di masyarakat. Itu ada di kitab Ta'lim Ta'lim. Ternyata salah satu rahasia ilmu itu adalah wudu. Nah, yang pasang ini yang ketiga. Ajak anak-anakku jangan belajar kecuali dalam keadaan ada wudu. Ajenek ki, iya kung kamu jenek na tomak guru, iya tupat disangangit tamay makiguna mat. Ia komelo itarik dalam ranah hakiki kan sebenarnya kan al ilmu nurun wal malaikatu nur nuru Muhammad Allahu nurus samawati wal ardi masalun nur. Kemudian al wudu'u nur, az-zikru nur, Al-Qur'an huwa nur. Sebenarnya yang kita ingin satukan adalah cahaya. Dan orang yang masuk surga itu kan sebenarnya di depan, belakang, kiri kanannya bercahaya. Jadi sebenarnya kunci keberkahan itu adalah nur. Makanya ilmu harus dipadukan nurnya ilmu dengan nurnya wudu. Makanya yana tu ampai na suroki nabi tak disunnahkan setiap meloki mak guru mangkali ceramah
belajar, usahakan nginang kajian. Nareko angka mo jenne tanah aja mo tamasila maka walupai pak disangaku walupai pura napa gurong, jangan takut kalau akan diingat kembali. Itu barakatnya jenne dan ilmumu akan dimanfaatkan. Iya mikodena jenne, wah itu fatal itu. Sebenarnya tetap bermanfaat untuk kita, tapi mungkin tidak bisa digunakan untuk masyarakat luas. Jadi komeki mabaraka pada sana tanah jenne. Kemudian 3 kunci. Pertama, takzim kepada guru. Yang kedua, takzim kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, takzim kepada kedua orang tua yang menyerahkan anaknya kepadamu bagi yang sudah berkeluarga. Tapi yang belum berkeluarga cukup 2. Takzim kepada guru. Kita bisa, saya mengatakan bisa kita teliti yang sudah mengajar di pondok. Ya pura Pak Guru ke pesantrennya lama mendidik di pondok. Kita bisa lihat dan itu bisa jadi penelitian untuk kita sendiri, bukan untuk secara ilmiah. Iya kok angka anak-anak masih sekolah ke pesantren napura napan rasa-rasa gurunya. Dia tidak sempat minta maaf atau menyebabkan gurunya menangis. Kemudian dia sempat minta wadam penguku gurunya. Kemudian dia tinggalkan pondok. Titai dia nulis mitai dece. Periksa itu. Ia nangka nak pesantren itu 5 susah pakalinon aku isa liwangi sore rewa. Lalu pesantren ini minta berkah di pondok kembali. Angka masalah itu. Itu kuncinya. Makanya nareko angka anak-anak aku pesantrennya sempat na pakere-kere guruna. Bahkan mungkin na patari guruna karena dia berusaha atau angka susah na papulangan guruna kemudian dia tidak sempat minta maaf, itu pintu berkahnya ditutup. Tidak kau masuk, pasti masih sah. Mungkin lambat menikah, tidak bisa berhasil dalam usaha. Angka agak na jama tulitas salah. Jangan heran, kenapa? Nah sebab dia ditutup berkahnya ketika dia menuntut ilmu. Itu bahayanya, Pak. Ini yang kadang orang lupakan. Pak Mega tahu aku apa cedek masalah anak-anak nalapor guruna masih segure. Padahal dia itu pasiwalai baraka angkai na patamu ku bijak-bijak. Itu penting saya sampaikan. Makanya ini saya tidak terlalu ini hanya menyampaikan. Makanya kongka anak-anak tak salah. Dan saya pernah pelajari di pondok. Di pondok pesantren Ulasar Talawe. Ada beberapa santri itu dan saya memang garis merah. Maka mereka mati anak-anak emaga. Dan ternyata betul. Dari kurang lebih 15 anak-anak yang saya garis merah itu, hari ini saya sudah dapatkan angka asera anak-anak itu tak salah memang. Masih ada yang lain itu saya tidak dapat infonya. Bahkan angka dia pernah selesai pesantrennya, dia pernah temak si mana, mubah memang disalahkan. Maka dah kaya na nasa guru tak, maka dah ia komelo komitai anak-anak yang masih sah, ya ko angka masalah nasalai dan gurunya dia buat merasa sedih. Dini bukan barakatku pemelataan. Itu bahayanya kepada guru. Makanya anak-anakku kunci keberkahan itu takzim. Ampak kiada ki nama radda mapakaraja mapakalat bilori gurutta. Saya salut itu dengan santri-santri Madura Ustaz. Itu luar biasa. Namun matanga mak golok ko lalu guruna apa aja. Dia ke pasar kemudian belanja nite guruna, dia matikan motornya itu baru dia dorong. Kemarin kita yang Jamiatul Qura wal Hufaz ke Tebu Ireng Jombang. Jadi naik motor anak-anak itu naik motor, dia lihat kita berdiri, langsung dia matikan motornya, kemudian nasorot tam. Nggih. Maka daka angka gondrong, ma motor resking, dak dia dapat jangi mati gondrong batayar. Woi, justru dia sekitar 50 meter dia sudah lihat kita berdiri di depan pintu pondok pesantren Tebu Ireng, itu dia sudah matikan motornya, kemudian dia dorong itu, tunduk lewat di depan kita. Kenapa? Itu takzimnya. Jadi makanya saya mengatakan di pesantren itu kita sebenarnya tidak menomorsatukan ilmu, tapi yang kita nomorsatukan adalah adab dan akhlak. Iya kumakan jai akhlak nana insya Allah madicin. Tapi ya kumatan ripat disangan nana dina makan jai akhlak na, iya natu namanya kemanci masalah. Makanya Rasulullah diutus itu innamal buistu li utammi mamakarimal akhlak. Itu yang paling pokok untuk menyempurnakan akhlak. Makanya anak-anakku pembinaan akhlak
di pesantren, kalau Anda dikadar, dididik seperti ini, harus begini, jangan khawatir. Anda hari ini bersyukur sekali, anak-anakku. Kenapa? Karena ratusan bahkan ribuan orang yang ingin duduk seperti ini mempelajari Al-Quran, tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah. Mungkin Anda hari ini mengatakan kita tidak pakai HP. Orang-orang di luar sana itu bebas pakai HP. Kenapa kita tidak boleh pakai handphone di saat semua orang menggunakan handphone? Tapi ketahuilah, mungkin hari ini Anda mengatakan kita dikasih begini, dan kita tidak dibebaskan. Tapi kalau 1 tahun kemudian engkau akan mengatakan, terima kasih ya Allah karena engkau memberi kesempatan aku untuk memperbaiki diri. Itu kuncinya. Kemudian anak-anakku, man kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid hatta yarji. Nigi salai bolana lo matuntu pada setengah agama, maka dia berjihad, dia syahid itu. Makanya upasangi anak-anakku selama di pesantren itu doanya mustajabah. Berdoa, kita janjian. Malam ini saya berdiri di sini menyampaikan bukan nasihat tapi saling mengingatkan. Tapi saya ingin sampaikan, kita berjanji 10 tahun, 5 tahun ke depan Anda yang berdiri di sini menggantikan saya. Berniat itu. Kenapa? Karena doanya para santri yang berada di pesantren itu insya Allah dijawab oleh para malaikat. Makanan di pesantren itu enak karena sudah didoakan para malaikat. Makanya kopi pesantren itu namo Indomie makan jatuh. Iya, ya kopi boleh, tapi kata aja itu masalah atau makan anak-anak. Ya kau naparewe lo bola anak-anak naliangi manu, napandri iti, napandri manu, sehingga baki tangan lo pesantren ini. Pak makanya ya kopi boleh makan jaan re kopi pesantren ini larat nih. Si bape pecok lada, tanya lalu dia pecok lada, pecok tundru lada ngaga. Pak namo tundru na lada ni pecok. Iya. Sebenarnya anak-anak kita itu dibiasakan supaya bisa datang. Ya aja natati lo bola tatalyangi pakan rek, tabawangi lo pesantren ni pakan rengi nandri si banna, nandri tigurunna supaya mak barakat. Pak angkat tu toma-toma kaseke. Subuh-subuh na bawang agaga na dari pitang gurun. Tapi dia to gaga ko pagi dia to gaga. Alhamdulillah. Saya sampaikan kepada anak itu paling pokok. Kemudian kepada orang tua santri yang sempat hadir pada masyarakat, upasan ibu ya ko degaga anak tamak kepala Quran, degaga anak tanilo maka pala kesempatan ni makukul. Sapa ni anak-anak okode na mampu na paidi wajaran ni bulanan na untuk menghafal maga man dia na jalok yo usurimonri maka dia wajaran na waktu ku makapala pak yo kona tai suruh madari cia makapala iya coba nih gara penghafal Al-Quran itu bisa memberi syafaat tapi hati-hati anak-anakku menghafal Al-Quran itu tidaklah mudah ternyata makapala tapi menjaga hafalan. Sebab kapa pura ya pala korang ini yang lupai, maka itu akan disiksa kala di hari kemudian. Selain dia berenang di atas cairan bara api, juga dari mulutnya keluar api. Itu bahayanya. Sampai Rasulullah itu menangis itu. Kita sekama jadi selamat itu deh nak kapala. Yang menghafal itu bahaya pak. Ya kuyapa inapa yang lupai bahaya. Makanya saya pernah dapat salah satu penjelasan ulama hafiz Quran agak nasan. Ulama-ulama itu menghafal kalau dia sudah setor sama gurunya, dia kembali ke rumahnya, kembali ke pondoknya, itu sholat sunnah mutlak 2 rakaat, kemudian dia setor kepada Allah. Itu yang dia lakukan. Jadi rupak kepala pasang ini bisa kita lakukan. Ya kau boleh nih mas tor hafalan aku guru tak, rewa nih mak jenne. Mas sampai sunnah mutlak oke boleh atau di pondok kemudian kita hatamkan tadi yang kita sudah hadapkan ipa teman nih ya rok adalah sempajang betul kan agak selain kau menghadapkan hafalanmu kepada gurumu hadapkan juga kepada Allah minta supaya engkau tetap terjaga dari hafalan itu ini tuh nak kada gus baha ya kong kahapala la store oko guru tak gitu pak ini pura mau store mau birinnya itu dia sudah mau punai itu sehingga ternyata alasan itu juga ulama kita dari dulu mengajarkan maka deh saya baca di kitab ternyata Ahmad bin Hambal itu menghafalkan Al-Quran 2 kali menghatamkan dak kedua dapat tamak Qurannya sesusiwannya kedua dapat tamak sisa ngilalas sempajang sisa ngisa liwas sempajang
Tapi kan ini Ahmad bin Hanbal bisa memang toh. Yang kemarin saja yang saya tanyakan Pak Kiai di Madrasatul Quran Kabu Ireng, wisudawan terbaik tahun ini katanya itu 30 juz 5,5 jam satu kali duduk. Iya. Jadi cicam nih satu kali duduk 5 jas si tangan apa tamai 30 gesok 4 orang yang menyimak dan itu tidak ada salah satupun sampai dia khatam 30 juz. Itu wisudawan terbaik. Ya, yang lain itu katanya 6-7 jam, ada yang 8 jam, ada yang 3 kali menghadap. Kalau ini hanya satu kali duduk 5,5 jam khatam 30 juz. Ya. Jadi itu wisudawan terbaik. Mudah-mudahan anak-anakku ada yang bisa mengambil itu. Itu luar biasa. Apalagi anak-anak sekarang itu luar biasa. Yo pun bahasa nate ini. Ya pala Italia lupa itu. Kita sudah banyak tetap berusaha. Kemudian ini tinggal 2 menit. Saya ingin sampaikan begini Bapak. Terutama kepada sahabat-sahabat Jamiah Nahdlatul Ulama. Kenapa saya senantiasa meminta kesiapan kita untuk mengadakan kegiatan setiap bulan dan juga membawa logo NU. Sebenarnya itu bukan tujuan utamanya, promosi bukan. Tapi saya ingin mengaplikasikan ucapan Kiai Wahab Hasbullah ketika dia diundang mengisi satu acara di Jawa Barat. Ketika dia mengatakan jangan sampai logo Nahdlatul Ulama itu tertempel di kepalamu, tapi kau tidak pernah memberikan sumbangsi untuk Nahdlatul Ulama. Kalau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari akan minta pertanggungjawaban. Artinya para dai-dai LDNU, para dai-dai Nahdiyin, begitu juga dengan Asadiyah, begitu juga sebenarnya dengan DDI. Iridi dai-dai DDI yang pakai logo DDI, mestinya ada satu waktu kita memang memberikan sumbangsi atas nama DDI. Begitu juga NU yang kita punya logo NU, maka kami Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mau pakai logo na NU mak dakwah tapi denang ke sumbang ko NU. Apa sumbangsimu untuk NU? Itulah sehingga saya minta bahwa dai-dai LDNU maupun dai-dai NU ada satu kali lah mungkin satu bulan kita berdakwah, memang betul-betul kita abdikan ini untuk umat. Nah itulah sehingga LDNU ini jalan. Alhamdulillah Ustaz Nidaul Islam di salah-salah kesibukan beliau kita doakan mudah-mudahan penyelesaian doktornya itu dimudahkan. Beliau ini kandidat doktor. Iya. Jadi insya Allah banyak sahabat-sahabat adik-adikku dari PMI insya Allah juga mau melaksanakan kongres. Jadi kita doakan anak-anak kita mudah-mudahan beliau selamat sampai kembali. Ya. Jadi kita juga doakan santri-santri kita di sini. Jadi sebenarnya penting menyambung sanad. Guru Kiai Mali ada hadir di tengah-tengah kita. Mungkin ada jadwalnya beliau di sini Pak Kiai. Ya, ada jadwal mengajarnya beliau di sini. Ada Pak Kiai. Ya, belum ada. Mestinya beliau kita ambil ilmunya itu luar biasa. Sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan beliau selama beliau diberi kesehatan. Itu penting kita dapat ilmu beliau. Dan terutama kita doakan Guru Ustaz Lukman Hasyim, beliau sudah luar biasa. Ini tidak mudah Pak, tidak mudah. Mendirikan pesantren seperti ini tidak mudah. Itu ujiannya besar. Dan saya yakin beliau dengan usaha semaksimal mungkin bersama keluarga, pasti istri beliau orang hebat. Iya, saya katakan istrinya beliau orang hebat. Itu punya doa-doa khusus, itu kuncinya. Iya. Tapi jangan ditambah Pak Kiai, cukup itu aja. Ya, cuma saya mengatakan doanya itu luar biasa. Karena laki-laki yang hebat itu siapa yang ada di sampingnya. Itu sebenarnya wanita itu yang lebih cepat doanya mustajab. Makanya ibu itu adalah salah satu orang yang memang pintu langit selalu terbuka untuknya. Dan berdoalah, ini saya kira pesan saya. Berdoalah dan berdoa dan berdoa, jangan pernah bosan berdoa dan yakin bahwa sesuatu yang kita minta jangan pernah berputus asa, karena kalaupun kita tidak terima di saat itu, Rasulullah pernah mengatakan ada orang yang diberikan kekayaan, diberikan harta, dia tidak pernah memintanya, tapi itu adalah doa orang tuanya dulu, Allah baru mengijabah untuk anak-anaknya. Itu penting. Jadi aja tak ada dena mungkin ya, dena makwa mani tahu kundru ya tuh. Gak ya tuh. Magai mestinya illau dongi magai nasaba iya kode na idi nale pong Allah taala o kopi bija-bijat tamatu napaki nale.
Bijak-bijak tak pernah tarong. Dan itu hadis Nabi bahwa ada orang yang berdoa tapi doanya tidak diterima, sebenarnya diterima, cuma Allah tidak menjawabnya. Karena kenapa? Anaknya yang lebih membutuhkan. Dia jatuh ini tabanggan anaknya makan, weh, madeci nggak atau aku biasa makan aja. Ni kata tu makan dia tu saya nang kayak tu wilau apa tu dia nangkah. Dia tu saya nang kawilau sogira makan alinga ko Allah Taala. Oh hati-hati. Mungkin itu adalah doa orang tuamu dulu, Allah baru mengijabahnya. Ini penting. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Terima kasih kepada semua. Juga ternyata ada adik-adik dari Ansor Banser yang sempat hadir. Terima kasih atas kebersamaannya semua. Terkhusus kepada Sohibul Bait, Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Hasimiyah. Alhamdulillah, saya kira saya juga mohon maaf Bapak Ibu sekalian ketika ada kehilapan dan kekurangan atas semua kunjungan kami ke tempat ini, dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini itu tidak hanya sekali ini, mudah-mudahan kedepannya kita tetap bisa bersilaturahmi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami taksimi guru kita Bapak Andeguruta Surya PCNU Kabupaten Serdang Rempang, pribadi Andeguruta Dr. Kiai Muda Abdul Malik Tiba MA. Yang kami muliakan dan kami taksimi Alina Guruta Ketua MUI sekaligus juga Surya MUIC Nahdlatul Ulama Kecamatan Taluning Poe, pribadi Bapak Ustaz Mustafa Imam. Yang kami muliakan Ahinal Fadil sahabat Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir. Yang kami muliakan seluruh Ketua MUIC Nahdlatul Ulama yang sempat hadir dari Kecamatan Pancalautan, Kecamatan Pulo, Kecamatan Dua Pitue, dan juga dari Kecamatan Pancarijang. Hadir juga dari tuan rumah Sohibul Bait. Yang kami muliakan juga Sekretaris Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap, Kakanda sahabat Jamaluddin Mangka. Saya panggil Kakanda karena beliau yang mengkader saya di organisasi sekaligus sampai hari ini saya selalu ta'zim ke beliau. Yang kami muliakan para azatis, azatizah, terkhusus Sohibul Bait Alina Andre Guruta Ustaz Lukman Hashim selaku pendiri sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Yayasan Al-Hasimiyah. Ini luar biasa, saya pribadi baru menyempatkan untuk singgah, tapi doa senantiasa mengiringi saya, tidak henti-hentinya senantiasa mendoakan sahabat-sahabat di NU terkhusus di Kabupaten Sidrap, dari DDI, dari Asadiyah, untuk yang membangun pondok pesantren dan membina umat kita. Dan saya berharap kita saling mendoakan kepada seluruh anak-anakku sekalian, seluruh orang tua santri, para pembina yang insya Allah semuanya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kami hormati, kami muliakan di sini hadir dari PMI, adik-adik dari PMI ini berseragam lengkap. Kemudian Koin NU juga Ustaz Sultan Buana beserta seluruh hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak berpanjang lebar, palingan saya menyampaikan pesan-pesan hanya sekitar 15 menit.
Jadi ini karena kalau 15 menit berarti jam 9 pas berhenti. Ya. Pertama, saya mewakili sahabat-sahabat milau terima kasih Maraja Loko Alina Gurota Lukman Hashim sudah memberi waktu dan juga tempat untuk kita Jam'iyah Nahdlatul Ulama mengadakan kegiatan di tempat ini. Memagi-magi ia mencaji pasabaran nabukai barakai Allah Ta'ala anak-anak kita yang mondok di tempat ini insyaallah memagi-magi nalulung barakat wilau-wilau kuridi tomatonna anak-anakku yang nyantri yang menghafal aku pesantren ngewe ia tu kode cing ipakedo de nama gampang nasabah dua telu tantangan ia hadapi. Alena pengulutan Nabi Ibrahim lagi manasa Nabi didampingi langsung oleh malaikat tetap juga diuji oleh Allah. Apalagi ini manusia biasa nerima kona naro ajak tapat tu milo dongengi bija-bijatta. Nasabak melo kitu nareko mancaji tau deceng. Nah itu pembinai denangkan napat tu berusaha sarekom menginan caji madece bija-bijatta. Cuma memang ya kong kagaga melo ipadecengi madari itu ipape-pape pada makanja. Ya ko oto nakapo ipape patu narewa. Iya ko masorini layapal itu nama kanja. Jadi kami matutu anak-anak gimpe mematto ni patapa. Iya natul madari tate-tate cedek na lampu. Jadi ya kong ka oto tamalanda kapo na ceki ku ipape nama kanja marajit ipakanjaki. Mako mati itu bija-bija ku pasikola ku pesantrennya nasaba itu pesantrennya bengkele angka tu anak-anak salah kai patamai na meloki ko manca julawang ni angka tu besi taisangat tama na meloki ko manca julawang ni yo ko ulawang memang mota patama lai poles man itu nama kanja yo ko besi taisangat na meki manca julawang metet tapatu narima ko na naro upasangi membina anak-anak itu tidaklah mudah. Oko lagi bolata, madari talu dijatta, namu ya rumah pat diurutoki. Apalagi kok di pesantren ini si ratu itu pulau anak-anak, na 5 mi pembina, itu berendak memang. Jadi dia tepat tongang itu manrasa ki. Makanya langkah yang penting saya wasiatkan, takiringangi suratul Fatihah wijatta setiap malam Jumat narekomelo ki matinro kopura ki masem pajangisa. Wedding paling makanya akapata pulo di ibaca suratul Fatihah ini akan memati khusus loko anak tak dibaca 41 kali. Agarna ikiringan ilaruh wa nafs wa jasad. Telu jiwanya, ruhnya, watak kalena. Ibacangi Fatihah kapata pulo siddi. Ia na amal kange istrinya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari kepada anak-anaknya ketika dia mondok di pesantren. Jadi itu salah satu amalan. Mudah-mudahan orang tua santri bisa mengamalkan itu. Jadi ya ko wani jumai dia tono wani jumami bawa. Dibacangi Fatihah wijaya akapata pulo siddi. Ia kodetul lay 41 kali, ambil 11 kali. Dia nagawi tayawana. Iya ko 10 misidi dia kagak makan sama aku pitu nah dia kagak. 10 misidi. Yang di atasnya 41 kali. Yang kedua, angka biasa ubaca okko kita risalah alena pangulutta Imam Syafi'i biasa itanai okko muridna. Maka da agar rahasianya sehingga dia termasuk orang yang cerdas. Nasabari hampir semua kitab-kitab gurunya itu dia hafal. Agar napa Imam Tasyafi. Maka dari setiap hari Jumat saya mensedekahkan guruku. Jadi ya kosto Jumai masih dekat, tapi ya pas sedekah naniakan untuk guruna. Tanya untuk alena. Kemudian dia memohon kepada Allah supaya yalengi barakah. Ewat ditaamalkan dia. Jadi kung ka anak ta masih sekolah ke pesantren yang makoe tas sidakkan ni guruna.
bisa juga anak-anakku yang nanti ketika punya uang di hari Jumat 20 rupiah sisa rupiah nareko angka pembina tahfiz ta'ukur kita menyukai caranya menghafal dan kemampuannya atau kehebatannya asidat kaki niatnya pala nalakor napati loko pong Allah Ta'ala barakah pa di sanana nawat dingi lolongan. Itu yang paling mudah. Apa iya tuh ketoma bicara barakah tania akaliyah tania. Tapi itu masuk pada ranah hakiki. Yaitu ampai koma kada angka tu anak-anak macah tapi dia nak barakah pak di sanganna dia nak tapake ko masuk. Tapi angka anak-anak ya betul namun ro pesantren ko 5 pakire-kire ni je. Betul kan ada isa kada aja. Ujian ide gak beres tapi ketika dia keluar ternyata dia ilmunya bisa dipakai di masyarakat. Itu ada di kitab Ta'lim Ta'lim. Ternyata salah satu rahasia ilmu itu adalah wudhu. Nah, yang pasang ini yang ketiga. Ajak anak-anakku jangan belajar kecuali dalam keadaan ada wudhu. Ajenek ki, iya kong kamu jenek na tomak guru, iya tupat disangangit tamay makiguna mati. Iya komelo itarik dalam ranah hakiki kan sebenarnya kan al ilmu nurun wal malaikatu nur nuru Muhammad Allahu nurus samawati wal ardi masalun nur. Kemudian al wudu'u nur, az-zikru nur, Al-Qur'an huwa nur. Sebenarnya yang kita ingin satukan adalah cahaya. Dan orang yang masuk surga itu kan sebenarnya di depan belakang kiri kanannya bercahaya. Jadi sebenarnya kunci keberkahan itu adalah nur. Makanya ilmu harus dipadukan nurnya ilmu dengan nurnya wudhu. Makanya yana tu ampai nasuroki nabita disunnahkan setiap meloki mak guru mangkali ngecerama belajar usahakan nginang kajennya. Nareko angka mo jenne tanah aja mo tamasila maka walupai pak disangaku walupai pura napa guru jangan takut kalau akan diingat kembali. Itu barakah jenne. Dan ilmumu akan dimanfaatkan. Iya nikodena jenne, wah itu fatal itu. Sebenarnya tetap bermanfaat untuk kita, tapi mungkin tidak bisa digunakan untuk masyarakat luas. Jadi komeki mambaraka pada sangat tanah jenneki. Kemudian 3 kunci. Pertama takzim kepada guru. Yang kedua takzim kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, takzim kepada kedua orang tua yang menyerahkan anaknya kepadamu bagi yang sudah berkeluarga. Tapi yang belum berkeluarga cukup 2. Takzim kepada guru. Kita bisa, saya mengatakan bisa kita teliti yang sudah mengajar di pondok. Ya pura pak guru ke pesantrennya lama mendidik di pondok. Kita bisa lihat dan itu bisa jadi penelitian untuk kita sendiri, bukan untuk secara ilmiah. Iya kok angka anak-anak masih sekolah aku pesantren napura napan rasa-rasa gurunya dia tidak sempat minta maaf atau menyebabkan gurunya menangis, kemudian dia sempat milau adam pengaku gurunya, kemudian dia tinggalkan pondok titai dia nulen mitai dece periksa itu ia nangka nak pesantren itu 5 susah pakalinon aku isa liwangi sore rewa lo pesantren minta berkah di pondok kembali angka masalah itu kuncinya. Makanya nareko angka anak-anak aku pesantrennya sempat napa kere-kere guruna. Bahkan mungkin napa terri guruna karena dia berusaha atau angka susah napa polangan guruna kemudian dia tidak sempat minta maaf, itu pintu berkahnya ditutup. Tidak kau masuk pasti masesah. Mungkin lambat menikah, tidak bisa berhasil dalam usaha. Angka agak na jama tulitas salah. Jangan heran, kenapa? Nah sebab dia ditutup berkahnya ketika dia menuntut ilmu. Itu bahayanya Pak. Ini yang kadang orang lupakan. Pak Mega tahu maku apa cedek masalah anak-anak nalapor guruna masih segure. Padahal dia tuh pasiwalai baraka angkai napatamu ku bijak-bijak. Itu penting saya sampaikan. Makanya ini saya tidak terlalu ini hanya menyampaikan. Makanya kongka anak-anak tak salah. Dan saya pernah pelajari di pondok. Di pondok pesantren Nulasar Talawe. Ada beberapa santri itu dan saya memang garis merah. Maka mereka minta mati anak-anak emaga. Dan ternyata betul.
Dari kurang lebih 15 anak-anak yang saya garis merah itu, hari ini saya sudah dapatkan angka asera anak-anak itu tak salah memetuh. Masih ada yang lain itu saya tidak dapat infonya. Bahkan angka dia pernah selesai pesantrennya, dia pernah temak si mana, mubak memang disalahkan. Maka dah kaya nasa guru tak, maka dah ia komelo komitai anak-anak yang masesa, ya ko angka masalah nasalai dan gurunya dia buat merasa sedih. Dini bukan barakatku pemeletaan. Itu bahayanya kepada guru. Makanya anak-anakku kunci keberkahan itu takzim. Ampak kiada ki nama rakda mapakaraja mapakalat bilori gurutta. Saya salut itu dengan santri-santri Madura Ustaz. Itu luar biasa. Namun matanga mak golok ko lalu guruna pajak. Dia ke pasar kemudian belanja di guruna, dia matikan motornya itu baru dia dorong. Kemarin kita yang Jamiatul Qura wal Hufaz ke Tebu Ireng Jombang. Jadi naik motor anak-anak itu naik motor, dia lihat kita berdiri, langsung dia matikan motornya kemudian nasorot tam. Nggih. Maka daka angka gondrong, ma motor resking, dak dia dapat jadi mati gondrong batayar. Woi, justru dia sekitar 50 meter dia sudah lihat kita berdiri di depan pintu pondok pesantren Tebu Ireng, itu dia sudah matikan motornya kemudian dia dorong itu, tunduk lewat di depan kita. Kenapa? Itu takzimnya. Jadi makanya saya mengatakan di pesantren itu kita sebenarnya tidak menomorsatukan ilmu, tapi yang kita nomorsatukan adalah adab dan akhlak. Iya kumakanja i akhlakna nana insyaallah madicin. Tapi ya kumatanri pak disangan nana dina makanja akhlakna, iya natu namiga manci masalah. Makanya Rasulullah diutus itu innamal buistu li utammi makarimal akhlak. Itu yang paling pokok untuk menyempurnakan akhlak. Makanya anak-anakku pembinaan akhlak di pesantren, kalau Anda dikadar, dididik seperti ini, harus begini, jangan khawatir. Anda hari ini bersyukur sekali, anak-anakku. Kenapa? Karena ratusan bahkan ribuan orang yang ingin duduk seperti ini mempelajari Al-Quran, tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah. Mungkin Anda hari ini mengatakan kita tidak pakai HP. Orang-orang di luar sana itu bebas pakai HP. Kenapa kita tidak boleh pakai handphone di saat semua orang menggunakan handphone? Tapi ketahuilah, mungkin hari ini Anda mengatakan kita dikasih begini, dan kita tidak dibebaskan. Tapi kalau 1 tahun kemudian engkau akan mengatakan terima kasih ya Allah karena engkau memberi kesempatan aku untuk memperbaiki diri. Itu kuncinya. Kemudian anak-anakku, man kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid hatta yarji. Nigi salai bolana lo matuntu pada setengah agama, maka dia berjihad, dia syahid itu. Makanya upasangi anak-anakku selama di pesantren itu doanya mustajabah. Berdoa, kita janjian. Malam ini saya berdiri di sini menyampaikan bukan nasihat tapi saling mengingatkan. Tapi saya ingin sampaikan, kita berjanji 10 tahun, 5 tahun ke depan Anda yang berdiri di sini menggantikan saya. Berniat itu. Kenapa? Karena doanya para santri yang berada di pesantren itu insya Allah dijawab oleh para malaikat. Makanan di pesantren itu enak karena sudah didoakan para malaikat. Makanya kopi pesantren itu namo Indomie makan jatuh. Iya, ya kopi boleh, tapi enggak tahu itu masalah atau motor anak-anak. Ya kena parewe lo bola anak-anak nan liang ni manu, na pandri iti, na pandri manu. Sehingga baki tangan lo pesantren ini. Pak makna ya kopi boleh makan jandre kopi pesantren ini larat nih. Si bape pecok lada, tanya lalu dia pecok lada, pecok tundru lada ngaga. Pak namo tundru na lada ni pecok. Iya. Sebenarnya anak-anak kita itu dibiasakan supaya bisa datang. Ya aja nata tilo bola tatal jangi pakan rek, tabawangi lo pesantren ni pakan rengi nandri si banna, nandri ti gurunna supaya mak barakah. Pak angkat tu toma-toma kaseke. Subuh-subuh na bawang gaga na dia pitang gurun. Tapi dia to gaga ko pagi dia to gaga. Alhamdulillah. Iya. Saya sampaikan kepada anak-anak itu paling pokok. Kemudian kepada orang tua santri yang sempat hadir pada masyarakat, upasan ibu ya kode gaga anak tamak kepala Quran, degaga anak tamilo maka pala kesempatan ni makukuat. Sapa ni anak-anak okode na mampu na paidi wajaran ni bulanan na untuk menghafal maga man dia na jalok ki usuri monri maka dia wajaran nga watu kumakapala
Pak ya kau nak tai suruh madari cia makabra. Iya. Coba nih galak. Penghafal Al-Quran itu bisa memberi syafaat, tapi hati-hati anak-anakku. Menghafal Al-Quran itu tidaklah mudah. Ternyata mah kepala tapi menjaga hafalan. Sebab kapa pura ya pala Quran ini yang lupai, maka itu akan disiksa kala di hari kemudian. Selain dia berenang di atas cairan bara api, juga dari mulutnya keluar api. Itu bahayanya. Sampai Rasulullah itu menangis itu. Kita sekamai jadi salamati itu deh, nak apalah. Yang menghafal itu bahaya, Pak. Ya ku ya apa ini apa yang lupai bahaya. Makanya saya pernah dapat salah satu penjelasan ulama hafiz Quran agar ulama-ulama itu menghafal. Kalau dia sudah setor sama gurunya, dia kembali ke rumahnya, kembali ke pondoknya, itu sholat sunnah mutlak 2 rakaat, kemudian dia setor kepada Allah. Itu yang dia lakukan. Jadi rupak kepala pasang ini bisa kita lakukan. Ya kau boleh nih mas tor hafalan aku guru tak erewa nih mak jenne mas sampaja sunnah mutlak aku boleh atau di pondok kemudian kita hatamkan tadi yang kita sudah hadapkan. Ipa temak nih ya roh kedalah sempajang betul kan agak. Selain kau menghadapkan hafalanmu kepada gurumu, hadapkan juga kepada Allah. Minta supaya engkau tetap terjaga dari hafalan itu. Ina tu nak kada gus baha. Ya kong kahapala la store oko guru tak dito pak ina pura mau store mau birinnya tu dia sudah mau punai. Itu sehingga ternyata alasan itu juga ulama kita dari dulu mengajarkan. Maka deh saya baca di kitab ternyata Ahmad bin Hambal itu menghafalkan Al-Quran 2 kali, menghatamkan. Dak kedua dapat tamak Qurannya sesusiwannya. Kedua dapat tamak. Sisa ngilalas sempajang, sisa ngisaliwas sempajang. Tapi kan ini Ahmad bin Hambal bisa memang toh. Yang kemarin saja yang saya tanyakan Pak Kiai di Madrasatul Quran Kabu Ireng, wisudawan terbaik tahun ini katanya itu 30 juz 5 jam setengah 1 kali duduk. Iya. Jadi cicam nih 1 kali duduk 5 jas si tangan apa temai 30 gesok 4 orang yang menyimak dan itu tidak ada salah satupun sampai dia khatam 30 juz. Itu wisudawan terbaik. Ya, yang lain itu katanya 7 jam, ada 8 jam, ada 3 kali menghadap. Kalau ini hanya 1 kali duduk, 5 jam setengah khatam 30 juz. Ya. Jadi itu wisudawan terbaik. Mudah-mudahan anak-anakku ada yang bisa mengambil itu. Itu luar biasa. Apalagi anak-anak sekarang itu luar biasa. Yo pun bahasa nate ini. Ya apalagi Italia lupa itu. Iya. Kita sudah banyak ini, tapi berusaha, tetap berusaha. Kemudian, oh ini tinggal 2 menit. Saya ingin sampaikan begini, Bapak, terutama kepada sahabat-sahabat Jamiah Nahdlatul Ulama. Kenapa saya senantiasa meminta kesiapan kita untuk mengadakan kegiatan setiap bulan dan juga membawa logo NU. Sebenarnya itu bukan tujuan utamanya promosi, bukan. Tapi saya ingin mengaplikasikan ucapan Kiai Wahab Hasbullah ketika dia diundang mengisi satu acara di Jawa Barat. Ketika dia mengatakan, jangan sampai logo Nahdlatul Ulama itu tertempel di kepalamu, tapi kau tidak pernah memberikan sumbangsi untuk Nahdlatul Ulama. Kalau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari akan minta pertanggungjawaban. Artinya, para dai-dai LDNU, para dai-dai Nahdiyin, begitu juga dengan Asadiyah, begitu juga sebenarnya dengan DDI. Iridi dai-dai DDI yang pakai logo DDI, mestinya ada satu waktu kita memang memberikan sumbangsi atas nama DDI. Begitu juga NU, yang kita punya logo NU, maka kami Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mau pakai logo na NU mak dakwah tapi denang kamu sumbang ke NU. Apa sumbangsimu untuk NU? Itulah sehingga saya minta bahwa dai-dai LDNU maupun dai-dai NU ada 1 kali lah mungkin 1 bulan kita berdakwah, memang betul-betul kita abdikan ini untuk umat. Nah itulah sehingga LDNU ini jalan. Alhamdulillah Ustaz Nidaul Islam di salah-salah kesibukan beliau, kita doakan mudah-mudahan penyelesaian doktornya itu dimudahkan, beliau kandidat doktor. Iya. Jadi insya Allah banyak sahabat-sahabat adik-adikku dari PMI, insya Allah juga
mau melaksanakan kongres. Jadi kita doakan anak-anak kita, mudah-mudahan beliau selamat sampai kembali. Ya. Jadi kita juga doakan santri-santri kita di sini. Jadi sebenarnya penting menyambung sanad. Guru Kiai Mali ada hadir di tengah-tengah kita. Mungkin ada jadwalnya beliau di sini, Pak Kiai. Ya, ada jadwal mengajarnya beliau di sini. Ada, Pak Kiai. Ya, mestinya beliau kita ambil ilmunya, itu luar biasa. Sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan beliau selama beliau diberi kesehatan. Itu penting kita dapat ilmu beliau. Terutama kita doakan Guru Ustaz Lukman Hashim, beliau sudah luar biasa. Ini tidak mudah, Pak Kiai, tidak mudah. Mendirikan pesantren seperti ini tidak mudah. Itu ujiannya besar. Dan saya yakin beliau dengan usaha semaksimal mungkin bersama keluarga, pasti istri beliau orang hebat. Iya, saya katakan istrinya beliau orang hebat. Itu punya doa-doa khusus, itu kuncinya. Iya. Tapi jangan ditambah, Pak Kiai, cukup itu aja. Ya, cuma saya mengatakan doanya itu luar biasa. Karena laki-laki yang hebat itu siapa yang ada di sampingnya? Itu sebenarnya wanita itu yang lebih cepat doanya mustajab. Makanya ibu itu adalah salah satu orang yang memang pintu langit selalu terbuka untuknya. Dan berdoalah, ini saya kira pesan saya, berdoalah dan berdoa dan berdoa, jangan pernah bosan berdoa, dan yakin bahwa sesuatu yang kita minta jangan pernah berputus asa. Karena kalaupun kita tidak terima di saat itu, Rasulullah pernah mengatakan, ada orang yang diberikan kekayaan, diberikan harta, dia tidak pernah memintanya, tapi itu adalah doa orang tuanya dulu, Allah baru mengijabah untuk anak-anaknya. Itu penting. Jadi aja tak ada, dena mungkin ya, dena makwa mani tahu kunru ya tuh, gak ya tuh. Magai mestinya illau dongi. Magai nasaba iya kode ini nale pengala taala okupi bijak-bijak tamatu napaki nale bijak-bijak tak pernah tarong. Dan itu hadis Nabi bahwa ada orang yang berdoa tapi doanya tidak diterima, sebenarnya diterima, cuma Allah tidak menjawabnya. Karena kenapa? Anaknya yang lebih membutuhkan. Jadi jatuh di tabangga anak yang makan, weh madece atau makaku biasa makan, aja. Mika tu makan dia tu senang kayak tu wilau apa tu dia nangka. Dia tu senang ke wilau sogira makan alinga ko kala taala. Oh hati-hati. Mungkin itu adalah doa orang tuamu dulu, Allah baru mengijabahnya. Ini penting. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Terima kasih kepada semua. Juga ternyata ada adik-adik dari Ansor Banser yang sempat hadir. Terima kasih atas kebersamaannya semua. Terkhusus kepada Sohibul Bait, Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Hashimiyah. Alhamdulillah, saya kira saya juga mohon maaf Bapak Ibu sekalian ketika ada kehilapan dan kekurangan atas semua kunjungan kami ke tempat ini, dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini itu tidak hanya sekali ini, mudah-mudahan kedepannya kita tetap bisa bersilaturahmi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami taksimi guru kita Bapak Andi Gurunta Surya PCNU Kabupaten Siden Rempang pribadi Andi Gurunta Dr. Kiai Muda Abdul Malik Tiba MA. Yang kami muliakan dan kami takzimi Alina Gurunta Ketua MUI sekaligus juga Surya MUIC Nahdlatul Ulama Kecamatan Talunimpoe pribadi Bapak Ustaz Mustafa MA. Yang kami muliakan Ahinal Fadil sahabat Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir. Yang kami muliakan seluruh Ketua MUIC Nahdlatul Ulama yang sempat hadir dari Kecamatan Pancalotan, Kecamatan Pulo,
Kecamatan Dua Pitue, dan juga dari Kecamatan Pancarijang. Hadir juga dari tuan rumah Sohibul Bait yang kami muliakan juga Sekretaris Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap, Kakanda Sahabat Jamaluddin Mangka. Saya panggil Kakanda karena beliau yang mengkader saya di organisasi, sekaligus sampai hari ini saya selalu ta'zim ke beliau. Yang kami muliakan para azatis, azatizah, terkhusus Sohibul Bait Alena Andre Gorota Ustaz Lukman Hashim selaku pendiri sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Yayasan Al-Hasimiyah. Ini luar biasa, saya pribadi baru menyempatkan untuk singgah, tapi doa senantiasa mengiringi saya. Tidak henti-hentinya senantiasa mendoakan sahabat-sahabat di NU terkhusus di Kabupaten Sidrap, dari DDI, dari Asadiyah, untuk yang membangun pondok pesantren dan membina umat kita. Dan saya berharap kita saling mendoakan kepada seluruh anak-anakku sekalian, seluruh orang tua santri, para pembina, yang insya Allah semuanya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kami hormati, kami muliakan di sini hadir dari PMI, adik-adik dari PMI ini berseragam lengkap. Kemudian Koin NU juga Ustaz Sultan Buana beserta seluruh hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak berpanjang lebar, palingan saya menyampaikan pesan-pesan hanya sekitar 15 menit. Jadi ini karena kalau 15 menit berarti jam 9 pas berhenti. Ya. Pertama, saya mewakili sahabat-sahabat Milau Tarima Kasih Maraja Loko Alena Gorota Lukman Hashim sudah memberi waktu dan juga tempat untuk kita Jam'iyah Nahdlatul Ulama mengadakan kegiatan di tempat ini. Memagi-magi ia mencaji pasabaran nabukai barakai Allah Ta'ala anak-anak kita yang mondok di tempat ini, insya Allah memagi-magi nalulung barakat. Wilau-wilau kuridi tongatonna anak-anakku yang nyantri, yang menghafal aku pesantren ngewe, ia tuh kode cing ipakedo de nama gampang nasabah dua telu tantangan ia hadapi. Alena pengulutan Nabi Ibrahim lagi manasa Nabi didampingi langsung oleh malaikat, tetap juga diuji oleh Allah. Apalagi ini manusia biasa nerima kona naro aja tapat tu milau doang ngi bija-bijatta. Masabak melo kitu nareko mancaji tau deceng. Nah itu pembinai denangkan napat tu berusaha sarekom menginan caji madece bija-bijatta. Cuma memang ya kong kagak melo ipadecengi madari itu ipape pada makanja. Ya ko oto nakapo ipape patu narewa. Iya ko masorini layapal itu nama kanja. Jadi kami matutu anak-anak gimpe mematto ni patama. Iya natul madari tate cedek na lampu. Jadi ya kong ka oto tamalanda kapo na ceki ku ipape nama kanja marak jiti pakanjaki. Mako mati itu bija-bija ku pasikola ko pesantrennya nasaba itu pesantrennya dengkele. Angka tu anak-anak salah kai patamai na meloki ko manca julawang ni. Angka tu besi sangat tama na meloki ko manca julawang ni. Yo ko ulawang ni mamota patama lai poles man itu nama kanja. Yo ko besi sangat na meki manca julawang meteta patu. Narima ko na naro upasangi membina anak-anak itu tidaklah mudah. Oko lagi bolata madari talu ni wijatta namu ya rumah pat di urutoki. Apalagi kok di pesantren ini 170 anak-anak na 5 mi pembina. Itu berendah memang. Jadi dia tepat tongang itu manrasa ki. Makanya langkah yang penting saya wasiatkan takiringan ni suratul Fatihah wijatta setiap malam Jumat narekomelo ki matinro kopura ki masam pajangisa
Wedding paling makanya akka 40 siddi ibaca suratul Fatihah ini akan memati khusus loko anak tak dibaca 41 kali. Ikiringan nih. Agarna ikiringan ila ruh wa nafs wa jasad. Telu jiwanya, ruhnya, watak kalena. Ibacani Fatihah ka 40 siddi. Ia na amalkannya istrinya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari kepada anak-anaknya ketika dia mondok di pesantren. Jadi itu salah satu amalan. Mudah-mudahan orang tua santri bisa mengamalkan itu. Jadi ya wani Jumai dia tono wani Jumami bawa. Dibacangi Fatihah wijaya akka 40 siddi. Ia kodetul lay 41 kali, ambil 11 kali. Dia nagawita yawana. Iya ko 10 misidi dia kagak makan sama aku pitu nah dia kagak. 10 misidi. Yang di atasnya 41 kali. Yang kedua, angka biasa ubaca okko kita risalah alena pangulutta Imam Syafi'i biasa itanai okko muridna. Maka da agar rahasianya sehingga dia termasuk orang yang cerdas. Nasabari hampir semua kitab-kitab gurunya itu dia hafal. Agar napa Imam Tasyafi. Maka dari setiap hari Jumat saya mensedekahkan guruku. Jadi ya kosto Jumai masih dekat, tapi ya pas sedekah naniakan ni untuk guruna. Tanya untuk alena. Kemudian dia memohon kepada Allah supaya yalengi barakah. Ewat ditaamalkan dia. Jadi kung ka anak ta masikolo ko pesantren makoe tas sidakani guruna. Bisa juga anak-anakku yang nanti ketika punya uang di hari Jumat 20 rupiah sisa rupiah nareko angka pembina tahfiz ta'ukur. Kita menyukai caranya menghafal dan kemampuannya atau kehebatannya. Asidak kaki nia kanya pala naloko rona patiloko ko Allah taala barakah pa disanana nawat dingilolongan. Itu yang paling mudah. Apa ia tuh ketoma bicara barakah tanya akaliyah. Tania. Tapi itu masuk pada ranah hakiki. Yaitu ampai ko makada angka tu anak-anak macah tapi dia nak barakah pak disanana dia nak tapake ko masuk. Tapi angka anak-anak, ya betul namun ro pesantren itu 5 pakire-kire ni je. Betul kan ada sakada aja. Ujian ide gaga beres, tapi ketika dia keluar ternyata dia ilmunya bisa dipakai di masyarakat. Itu ada di kitab Ta'limut Ta'lim, ternyata salah satu rahasia ilmu itu adalah wudu. Nah, yang pasang ini yang ketiga. Ajak anak-anakku jangan belajar kecuali dalam keadaan ada wudu. Ajeniki iya kung kamu jenne na tomak guru iya tupat disangangit tamay makiguna mat. Iya komelo itarik dalam ranah hakiki kan sebenarnya kan al ilmu nurun wal malaikatu nur nuru Muhammad Allahu nurus samawati wal ardi masalun nur. Kemudian al wudu'u nur az-zikru nur al Quran huwa nur. Sebenarnya yang kita ingin satukan adalah cahaya. Dan orang yang masuk surga itu kan sebenarnya di depan, belakang, kiri kanannya bercahaya. Jadi sebenarnya kunci keberkahan itu adalah nur. Makanya ilmu harus dipadukan nurnya ilmu dengan nurnya wudu. Makanya yana tu ampai na suroki nabita disunnahkan setiap meloki mak guru mangkali ceramah belajar usahakan nginang kejadian. Nareko angka mo jenne tanah aja mo tamasila maka walupai pak disangaku walupai pura napa gurong jangan takut kalau akan diingat kembali itu barakahnya jenne dan ilmumu akan dimanfaatkan. Iya mikodena jenne wah itu fatal itu sebenarnya tetap bermanfaat untuk kita tapi mungkin tidak bisa digunakan untuk masyarakat luas. Jadi komeki mambarakah pak disangat tanah jenne kemudian 3 kunci. Pertama, takzim kepada guru. Yang kedua, takzim kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, takzim kepada kedua orang tua yang menyerahkan anaknya kepadamu bagi yang sudah berkeluarga. Tapi yang belum berkeluarga cukup 2. Takzim kepada guru.
kita bisa, saya mengatakan bisa kita teliti yang sudah mengajar di pondok. Ya pura Pak Guru ke pesantren lama mendidik di pondok. Kita bisa lihat dan itu bisa jadi penelitian untuk kita sendiri, bukan untuk secara ilmiah. Iya kok angka anak-anak masih sekolah ke pesantren na pura napan rasa-rasa guruna. Dia tidak sempat minta maaf atau menyebabkan gurunya menangis. Kemudian dia sempat milau adam pengaku guruna. Kemudian dia tinggalkan pondok. Titai, dia nulis mitai dece. Periksa itu. Ia nangka nak pesantren itu 5 susah pakalinon aku isa liwangi sore rewa. Lalu pesantrennya minta berkah di pondok kembali. Angka masalah itu. Itu kuncinya. Makanya nareko angka anak-anak aku pesantrennya sempat na pakere-kere guruna. Bahkan mungkin na pateri guruna. Karena dia berusaha atau angka susah na papulangan ni guruna. Kemudian dia tidak sempat minta maaf. Itu pintu berkahnya ditutup. Tidak akan masuk, pasti masesa. Mungkin lambat menikah, tidak bisa berhasil dalam usaha. Angka agak na jama tulitas salah. Jangan heran, kenapa? Nah, sebab dia ditutup berkahnya ketika dia menuntut ilmu. Itu bahayanya, Pak. Ini yang kadang orang lupakan. Pak Mega tahu aku apa cede masalah anak-anak nalapor guruna masih segure. Padahal dia itu pasiwalai barakka angkai na patamu ku bija-bijatta. Itu penting saya sampaikan. Makanya ini saya tidak terlalu ini hanya menyampaikan. Makanya kongka anak-anak tak salah. Dan saya pernah pelajari di pondok. Di pondok pesantren Nulasar Talawe. Ada beberapa santri itu dan saya memang garis merah. Maka mereka mitai mati anak-anak emaga. Dan ternyata betul. Dari kurang lebih 15 anak-anak yang saya garis merah itu, hari ini saya sudah dapatkan angka asera anak-anak itu tak salah memang. Masih ada yang lain itu saya tidak dapat infonya. Bahkan angka dia pernah selesai pesantrennya, dia pernah temak si banna. Mubak memang disalahkan. Maka dah kaya na nasa guru tak. Maka dah ia komelo komitai anak-anak yang masesa, ia ko angka masalah nasalai dan gurunya dia buat merasa sedih. Dia ini bukan barakah aku pemeletaan. Itu bahayanya kepada guru. Makanya anak-anakku kunci keberkahan itu takzim. Ampakiada ki nama radda mapakaraja mapakalat bilori gurutta. Saya salut itu dengan santri-santri Madura Ustaz. Itu luar biasa. Namun matanga mak dolok ko lalu guruna pajak. Dia ke pasar kemudian belanja di guruna, dia matikan motornya itu baru dia dorong. Kemarin kita yang Jamiatul Qura wal Hufaz ke Tebu Ireng Jombang. Jadi naik motor anak-anak itu naik motor, dia lihat kita berdiri, langsung dia matikan motornya, kemudian nasorot tam. Nggih. Maka daka angka gondrong, ma motor resking, dak dia dapat jadi mati gondrong batayar. Woi, justru dia sekitar 50 meter dia sudah lihat kita berdiri di depan pintu pondok pesantren Tebu Ireng, itu dia sudah matikan motornya, kemudian dia dorong itu, tunduk lewat di depan kita. Kenapa? Itu takzimnya. Jadi makanya saya mengatakan di pesantren itu kita sebenarnya tidak menomorsatukan ilmu, tapi yang kita nomorsatukan adalah adab dan akhlak. Iya kumakanja akhlakna nana insyaallah madicin. Tapi ya kumatandri pak disangan nana dina makanja akhlakna, iya natu namiga manci masalah. Makanya Rasulullah diutus itu innamal buistu li utammi makarimal akhlak. Itu yang paling pokok untuk menyempurnakan akhlak. Makanya anak-anakku pembinaan akhlak di pesantren, kalau Anda dikadar, dididik seperti ini, harus begini, jangan khawatir. Anda hari ini bersyukur sekali, anak-anakku. Kenapa? Karena ratusan bahkan ribuan orang yang ingin duduk seperti ini mempelajari Al-Quran, tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah. Mungkin Anda hari ini mengatakan kita tidak pakai HP. Orang-orang di luar sana itu bebas pakai HP. Kenapa kita tidak boleh pakai handphone di saat semua orang menggunakan handphone? Tapi ketahuilah, mungkin hari ini Anda mengatakan kita dikasih begini, dan kita tidak dibebaskan. Tapi kalau 1 tahun kemudian engkau akan mengatakan terima kasih ya Allah karena engkau memberi kesempatan aku untuk memperbaiki diri. Itu kuncinya. Kemudian anak-anakku, man kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid hatta yarji. Nigi salai bolana lo matuntu pada setengah agama, maka dia berjihad, dia syahid itu.
Makanya upasan nih, anak-anakku selama di pesantren itu doanya mustajabah. Berdoa, kita janjian. Malam ini saya berdiri di sini menyampaikan bukan nasihat tapi saling mengingatkan. Tapi saya ingin sampaikan, kita berjanji 10 tahun, 5 tahun ke depan Anda yang berdiri di sini menggantikan saya. Berniat itu. Kenapa? Karena doanya para santri yang berada di pesantren itu insya Allah dijawab oleh para malaikat. Makanan di pesantren itu enak karena sudah didoakan para malaikat. Makanya kopi pesantren itu namo Indomie makan jatuh. Iya, ya kopi boleh, tapi enggak tahu itu masalah atau makan anak-anak. Ya kena parewe lo bola anak-anak naliangi manu, napandri iti, napandri manu. Sehingga baki tangan lo pesantren ini. Pak makanya ya kopi boleh makan jandre kopi pesantren ini larat nih. Si bape pecok lada, tanya lalu dia pecok lada, pecok tundru lada ngaga. Pak namo tundru na lada ni pecok. Iya. Sebenarnya anak-anak kita itu dibiasakan supaya bisa datang. Ya aja nak tilo bola tatal yang pakan rek, tabawangi lo pesantren ni pakan rek nandri si banna, nandri ti gurunna supaya mak barakat. Pak angkat tu toma-toma kaseke. Subuh-subuh na bawang gaga na dari pitang gurun. Tapi dia tu gaga kok pagi dia tu gaga. Alhamdulillah. Saya sampaikan kepada anak-anak itu paling pokok. Kemudian kepada orang tua santri yang sempat hadir pada masyarakat, upasan ibu ya kode gaga anak tamak kepala Quran, degaga anak tanilo maka kepala kesempatan ni makukun. Sapa ni anak-anak okode na mampu na paidi wajaran ni bulanan na untuk menghafal maga man dia na jalok ki usuri monri maka dia wajaran na waktu ku makapala pak ya ko nak tai suruh madari cia makapala iya coba nih galak penghafal Al-Quran itu bisa memberi syafaat tapi hati-hati anak-anakku menghafal Al-Quran itu tidaklah mudah ternyata makapala tapi menjaga hafalan. Sebab kapa pura ya palak korang ini yang lupai maka itu akan disiksa kala di hari kemudian selain dia berenang di atas cairan bara api juga dari mulutnya keluar api. Itu bahayanya sampai Rasulullah itu menangis itu. Kita sekami jadi selamat itu deh nak kapal yang menghafal itu bahaya Pak. Ya kuyapa inapa yang lupai bahaya. Makanya saya pernah dapat salah satu penjelasan ulama hafiz Quran agak nasan. Ulama-ulama itu menghafal kalau dia sudah setor sama gurunya, dia kembali ke rumahnya, kembali ke pondoknya, itu sholat sunnah mutlak 2 rakaat, kemudian dia setor kepada Allah. Itu yang dia lakukan. Jadi rupak kepala pasang ini bisa kita lakukan. Ya kau boleh nih master hafalan aku guru tak, erewa nih mak jenne mas sampai sunnah mutlak oke boleh atau di pondok kemudian kita hatamkan tadi yang kita sudah hadapkan ipa temak nih ya rok dalam sempajang betul kan agak selain kau menghadapkan hafalanmu kepada gurumu hadapkan juga kepada Allah minta supaya engkau tetap terjaga dari hafalan itu ini tuh nak ada Gus Baha ya kong kahapala la store oko guru tak itu apa ini pura mau store mau birinnya itu dia sudah mau punah itu sehingga ternyata alasan itu juga ulama kita dari dulu mengajarkan maka deh saya baca di kitab ternyata Ahmad bin Hambal itu menghafalkan Al-Quran 2 kali menghatamkan dak kedua dapat tamak orangnya sesusiwannya kedua dapat tamak sisa ngilala sempajang sisa ngisa juga sempajang tapi kan ini Ahmad bin Hambal bisa memang toh yang kemarin saja yang saya tanyakan Pak Kiai di Madrasatul Quran Tabu Ireng wisudawan terbaik tahun ini katanya itu 30 juz 5 jam setengah 1 kali duduk iya jadi ciceng nih 1 kali duduk 5 jaz hitangan apa tamai 30 gesok 4 orang yang menyimak dan itu tidak ada salah satupun sampai dia khatam 30 juz itu wisudawan terbaik ya, yang lain itu katanya 7 jam, ada 8 jam, ada 3 kali menghadap. Kalau ini hanya 1 kali duduk, 5 jam setengah khatam 30 juz. Ya. Jadi itu wisudawan terbaik. Mudah-mudahan anak-anakku ada yang bisa mengambil itu. Itu luar biasa. Apalagi anak-anak sekarang itu luar biasa. Yo pun bahasa nate ini. Ya apalagi Italia lupa itu. Iya. Kita sudah banyak ini tapi berusaha tetap berusaha. Kemudian
ini tinggal 2 menit. Saya ingin sampaikan begini Bapak, terutama kepada sahabat-sahabat Jamiah Nahdlatul Ulama. Kenapa saya senantiasa meminta kesiapan kita untuk mengadakan kegiatan setiap bulan dan juga membawa logo NU. Sebenarnya itu bukan tujuan utamanya, promosi bukan. Tapi saya ingin mengaplikasikan ucapan Kiai Wahab Hasbullah ketika dia diundang mengisi satu acara di Jawa Barat. Ketika dia mengatakan, jangan sampai logo Nahdlatul Ulama itu tertempel di kepalamu, tapi kau tidak pernah memberikan sumbangsi untuk Nahdlatul Ulama. Kalau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari akan minta pertanggungjawaban. Artinya, para dai-dai LDNU, para dai-dai Nahdiyin, begitu juga dengan Asadiyah, begitu juga sebenarnya dengan DDI. Irwidi dai-dai DDI yang pakai logo DDI, mestinya ada satu waktu kita memang memberikan sumbangsi atas nama DDI. Begitu juga NU, yang kita punya logo NU, maka kami Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mau pakai logo NU mak dakwah, tapi denang ke sumbang ke NU. Apa sumbangsimu untuk NU? Itulah sehingga saya minta bahwa dai-dai LDNU maupun dai-dai NU ada satu kali lah mungkin satu bulan kita berdakwah, memang betul-betul kita abdikan ini untuk umat. Nah itulah sehingga LDNU ini jalan. Alhamdulillah Ustaz Nidaul Islam di salah-salah kesibukan beliau, kita doakan mudah-mudahan penyelesaian doktornya itu dimudahkan, beliau ini kandidat doktor. Iya. Jadi insya Allah banyak sahabat-sahabat adik-adikku dari PMI insya Allah juga mau melaksanakan kongres. Jadi kita doakan anak-anak kita mudah-mudahan beliau selamat sampai kembali. Ya. Jadi kita juga doakan santri-santri kita di sini. Jadi sebenarnya penting menyambung sanad. Guru Kiai Mali ada hadir di tengah-tengah kita. Mungkin ada jadwalnya beliau di sini Pak Kiai. Ya, ada jadwal mengajarnya beliau di sini. Ada Pak Kiai. Mestinya beliau kita ambil ilmunya itu luar biasa. Sayang sekali kalau kita tidak manfaatkan beliau selama beliau diberi kesehatan. Itu penting kita dapat ilmu beliau. Dan terutama kita doakan Guru Ustaz Lukman Hasyim, beliau sudah luar biasa. Ini tidak mudah Pak, tidak mudah. Mendirikan pesantren seperti ini tidak mudah. Itu ujiannya besar. Dan saya yakin beliau dengan usaha semaksimal mungkin bersama keluarga, pasti istri beliau orang hebat. Iya, saya katakan istrinya beliau orang hebat. Itu punya doa-doa khusus, itu kuncinya. Iya. Tapi jangan ditambah Pak Kiai, cukup itu aja. Ya, cuma saya mengatakan doanya itu luar biasa. Karena laki-laki yang hebat itu siapa yang ada di sampingnya. Itu sebenarnya. Wanita itu yang lebih cepat doanya mustajab. Makanya ibu itu adalah salah satu orang yang memang pintu langit selalu terbuka untuknya. Dan berdoalah, ini saya kira pesan saya. Berdoalah dan berdoa dan berdoa, jangan pernah bosan berdoa, dan yakin bahwa sesuatu yang kita minta jangan pernah berputus asa, karena kalaupun kita tidak terima di saat itu, Rasulullah pernah mengatakan ada orang yang diberikan kekayaan, diberikan harta, dia tidak pernah memintanya, tapi itu adalah doa orang tuanya dulu, Allah baru mengijabah untuk anak-anaknya. Itu penting. Jadi aja tak ada dena mungkin ya, dena makwa mani tahu kundru ya tuh. Gak gitu nah. Magai mestinya illau dongi magai nasaba ya kode ini nale pun Allah Taala okupi bijat tamatu napaki nale bijat pana tarong. Dan itu hadis Nabi bahwa ada orang yang berdoa tapi doanya tidak diterima, sebenarnya diterima, cuma Allah tidak menjawabnya. Karena kenapa? Anaknya yang lebih membutuhkan. Jatuh ini tabanggan anaknya makan, madici nggak atau mataku biasa makan aja. Ni kata tu makan dia tu senang kayak tu wilau apa tu dia nangka. Dia tu senang ke wilau sogira makan alinga po Allah Taala. Oh hati-hati. Mungkin itu adalah doa orang tuamu dulu, Allah baru mengijabahnya. Ini penting. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Terima kasih kepada semua. Juga ternyata ada adik-adik dari Ansor Banser yang sempat hadir. Terima kasih atas kebersamaannya semua. Terkhusus kepada Sohibul Bait. Pondok pesantren Tahfizul Quran Al-Hasyimiyah. Alhamdulillah, saya kira saya juga mohon maaf Bapak Ibu sekalian ketika ada kehilapan dan kekurangan.
atas semua kunjungan kami ke tempat ini, dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini itu tidak hanya sekali ini, mudah-mudahan kedepannya kita tetap bisa bersilaturahmi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami taksimi guru kita Bapak Andi Gurunta Surya PCNU Kabupaten Serdang Rempang, pribadi Andi Gurunta Dr. Kiai Muda Abdul Malik Tiba MA. Yang kami muliakan dan kami taksimi Alina Gurunta Ketua MUI sekaligus juga Surya MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Taluning Poe, pribadi Bapak Ustaz Mustafa MA. Yang kami muliakan Ahinal Fadil sahabat Ustaz Nidaul Islam selaku Ketua LDNU Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajaran pengurus LDNU yang sempat hadir. Yang kami muliakan seluruh Ketua MWC Nahdlatul Ulama yang sempat hadir dari Kecamatan Pancalautan, Kecamatan Pulo, Kecamatan Dua Pitue, dan juga dari Kecamatan Pancarijang. Hadir juga dari tuan rumah Sohibul Bait. Yang kami muliakan juga Sekretaris Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap, Kakanda sahabat Jamaluddin Mangka. Saya panggil Kakanda karena beliau yang mengkader saya di organisasi sekaligus sampai hari ini saya selalu ta'zim ke beliau. Yang kami muliakan para azatis, azatizah, terkhusus Sohibul Bait Alina Andre Gurunta Ustaz Lukman Hashim selaku pendiri sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Yayasan Al-Hasimiyah. Ini luar biasa, saya pribadi baru menyempatkan untuk singgah, tapi doa senantiasa mengiringi saya. Tidak henti-hentinya senantiasa mendoakan sahabat-sahabat di NU terkhusus di Kabupaten Sidrap, dari DDI, dari Asadiyah, untuk yang membangun pondok pesantren dan membina umat kita. Dan saya berharap kita saling mendoakan kepada seluruh anak-anakku sekalian, seluruh orang tua santri, para pembina yang insya Allah semuanya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kami hormati, kami muliakan di sini hadir dari PMI, adik-adik dari PMI ini berseragam lengkap. Kemudian Koin NU juga Ustaz Sultan Buana beserta seluruh hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak berpanjang lebar, palingan saya menyampaikan pesan-pesan hanya sekitar 15 menit. Jadi ini karena kalau 15 menit berarti jam 9 pas berhenti. Ya. Pertama, saya mewakili sahabat-sahabat Milau Terima Kasih Maraja Loko Alina Gurunta Lukman Hashim sudah memberi waktu dan juga tempat untuk kita Jam'iyah Nahdlatul Ulama mengadakan kegiatan di tempat ini. Memagi-magi ia mencaji pasabarang nabukai barakai Allah Ta'ala anak-anak kita yang mondok di tempat ini insya Allah memagi-magi nalulungan barakat wilau-wilau kuridi tomatonna anak-anakku yang nyantri yang menghafal aku pesantren ngewe
Iya tu kodeceng ipakedo de nama gampang. Nasabah dua telu tantangan ihadapi. Alena pengulutan Nabi Ibrahim lagi manasa Nabi didampingi langsung oleh malaikat, tetap juga diuji oleh Allah. Apalagi ini manusia biasa, nerima kona naro aja tapat tu milo doang ngi bija-bijatta. Nasabak melok itu nareko mancaji tau deceng. Nah itu pembinai denangkan napat tu berusaha sarekom manginan caji madece bija-bijatta. Cuma memang ya kong kagak melo ipa decengi madari itu ipape pada makanja. Ya ko oto nakapo ipape patu narewa. Iya ko masorini layak pala itu nama kanja. Jadi kami matu tu anak-anak gimpe mematto ni patapa. Iya natul madari tate cedek na lampu. Jadi ya kong ka oto tamalanda kapo na ceki ku ipape nama kanja marajit ipakanjaki. Maka mati itu bija-bija ku pasikola ku pesantrennya, nasabah itu pesantrennya bengkele. Angka tu anak-anak salah kai patamai na meloki ku manca jiulawang ni. Angka tu besi taisangat tama na meloki ku manca jiulawang ni. Yo poko ulawang memang mo tapatama, lai poles man itu nama kanja. Yo poko besi taisangat na meki manca jiulawang metet tapatu. Narima kona naro upasangi membina anak-anak itu tidaklah mudah. Oko lagi bolata, madari talu diwijatta, namu ya rumah pat diurutoki. Apalagi kok di pesantren ini si ratu itu pulau anak-anak, na 5 mi pembina, itu berendak memang. Jadi dia tepat tongang itu manrasa ki. Makanya langkah yang penting saya wasiatkan, takiringangi suratul Fatihah wijatta setiap malam Jumat narekomelo ki matinro kopura ki masempajang isa. Wedding paling makanya akka 40 siddi ibaca suratul Fatihah ini akan memati khusus loko anak tak dibaca 41 kali. Ikiringan nih. Agarna ikiringan ilaru wa nafs wa jasad. Telu jiwanya, ruhnya, watak kalena. Ibacani Fatihah ka 40 siddi. Iya na amalkannya istrinya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari kepada anak-anaknya ketika dia mondok di pesantren. Jadi itu salah satu amalan. Mudah-mudahan orang tua santri bisa mengamalkan itu. Jadi ya ko wani jumai dia tono wani jumami bawang. Dibacangi Fatihah wijaya akka 40 siddi. Iya kodetul lay 41 kali, ambil 11 kali. Dia nagawita yawana. Iya ko 10 misidi dia kagak makan aku pitu nah dia kagak. 10 misidi. Yang di atasnya 41 kali. Yang kedua, angka biasa ubaca okko kita risalah alena pangulutta Imam Syafi'i biasa itanai okko muridna. Maka da agar rahasianya sehingga dia termasuk orang yang cerdas. Nasabari hampir semua kitab-kitab gurunya itu dia hafal. Agar napa Imam Tasyafi. Maka dari setiap hari Jumat saya mensedekahkan guruku. Jadi aku sejumai masjid tidak kanan dan niakan untuk guruna. Tanya untuk alena. Kemudian dia memohon kepada Allah supaya yalengi barakah. Ewat ditaamalkan dia. Jadi kong ka anak ta masih kalau ke pesantren yang makoe tas sidakkan ni guruna. Bisa juga anak-anakku yang nanti ketika punya uang di hari Jumat 20 rupiah sisa rupiah nareko angka pembina tahfiz taoko kita menyukai caranya menghafal dan kemampuannya atau kehebatannya asidak kaki niatnya pala nalo corona patilo ko Allah taala barakah pa disanganna nawat dingilolonga. Itu yang paling mudah. Apa ia tuh ketoma bicara barakah tanya akaliyah. Tania. Tapi itu masuk pada ranah hakiki. Yaitu ampai komakada angka tu anak-anak macah. Tapi dia nak barakah pak disangan, dia nak tak pakai ko masuk. Tapi angka anak-anak, ya betul namun ro pesantren itu 5 pakire-kire ni. Betul kan ada sakada aja. Ujian ide gak beres, tapi ketika dia keluar ternyata dia ilmunya bisa dipakai di masyarakat.
Itu ada di kitab Ta'lim Ta'lim. Ternyata salah satu rahasia ilmu itu adalah wudhu. Nah, yang pasang ini yang ketiga. Ajak anak-anakku jangan belajar kecuali dalam keadaan ada wudhu. Ajenek ki, iya kong kamu jenek na tomak guru, iya tupat disengengit tamay makiguna mati. Iya komelo itarik dalam ranah hakiki, kan sebenarnya kan al ilmu nurun wal malaikatu nur, nur Muhammad, Allahu nurus samawati wal ardi masalun nur. Kemudian al wudu'u nur, az-zikru nur, Al-Quran huwa nur. Sebenarnya yang kita ingin satukan adalah cahaya. Dan orang yang masuk surga itu kan sebenarnya di depan, belakang, kiri kanannya bercahaya. Jadi sebenarnya kunci keberkahan itu adalah nur. Makanya ilmu harus dipadukan nurnya ilmu dengan nurnya wudhu. Makanya yana tu ampai na suroki nabita disunnahkan setiap meloki mak guru mangkali ngecerama belajar usahakan nginang kajennya. Nareko angka mo jenne tanah aja mo tamasila maka walupai pak disangaku walupai pura napa guru jangan takut kalau akan diingat kembali. Itu barakatnya jenne. Dan ilmumu akan dimanfaatkan. Iya mikodena jenne, wah itu fatal itu. Sebenarnya tetap bermanfaat untuk kita, tapi mungkin tidak bisa digunakan untuk masyarakat luas. Jadi komeki mabaraka pada sangat tanah jenne. Kemudian 3 kunci. Pertama, takzim kepada guru. Yang kedua, takzim kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, takzim kepada kedua orang tua yang menyerahkan anaknya kepadamu bagi yang sudah berkeluarga. Tapi yang belum berkeluarga cukup 2. Takzim kepada guru. Kita bisa, saya mengatakan bisa kita teliti yang sudah mengajar di pondok. Ya pura Pak Guru ke pesantrennya lama mendidik di pondok. Kita bisa lihat dan itu bisa jadi penelitian untuk kita sendiri, bukan untuk secara ilmiah. Iya kok angka anak-anak masih sekolah ke pesantren napura napan rasa-rasa gurunya, dia tidak sempat minta maaf atau menyebabkan gurunya menangis. Kemudian dia sempat minta wadam penguku gurunya, kemudian dia tinggalkan pondok. Titai dia nulis minta DC. Periksa itu. Iya nangka nak pesantren itu 5 susah pakalinon aku isaliwangi sore rewa. Lo pesantren minta berkah di pondok kembali. Angka masalah itu. Itu kuncinya. Makanya nareko angka anak-anak aku pesantrennya sempat napa kere-kere guruna. Bahkan mungkin napa terdi guruna karena dia berusaha atau angka susah napa pola ngi guruna kemudian dia tidak sempat minta maaf, itu pintu berkahnya ditutup. Tidak akan masuk, pasti masih sah. Mungkin lambat menikah, tidak bisa berhasil dalam usaha. Angka agak na jama tulitas salah. Jangan heran, kenapa? Nah sebab dia ditutup berkahnya ketika dia menuntut ilmu. Itu bahayanya, Pak. Ini yang kadang orang lupakan. Pak Mega tahu aku apa cedek masalah anak-anak nalapor guruna masih segure. Padahal dia itu pasiwalai barakah angkai na patamu ku bijak-bijak. Itu penting saya sampaikan. Makanya ini saya tidak terlalu ini hanya menyampaikan. Makanya kongka anak-anak tak salah. Dan saya pernah pelajari di pondok. Di pondok pesantren Nurul Asar Talawi. Ada beberapa santri itu dan saya memang garis merah. Maka mereka minta mati anak-anak emaga. Dan ternyata betul. Dari kurang lebih 15 anak-anak yang saya garis merah itu, hari ini saya sudah dapatkan angka asera anak-anak itu tak salah memetuh. Masih ada yang lain itu saya tidak dapat infonya. Bahkan angka dia pernah selesai pesantrennya, dia pernah temak si mana mubah memang disalahkan. Maka dakaya na nasa guru tak. Maka daya komelo komitai anak-anak yang masih sah, ya kok angka masalah nasalai dan gurunya dia buat merasa sedih. Dini bukan barakatku pemeletaan. Itu bahayanya kepada guru. Makanya anak-anakku kunci keberkahan itu takzim. Ampakiada ki nama radda mapakaraja mapakalat bilori gurutta. Saya salut itu dengan santri-santri Madura Ustaz. Itu luar biasa. Namun matanga mak golok ko lalu guruna apa aja. Dia ke pasar kemudian belanja nite guruna, dia matikan motornya itu baru dia dorong.
Kemarin kita yang Jamiatul Qura wal Hufaz ke Tebu Ireng Jombang, jadi naik motor anak-anak itu naik motor, dia lihat kita berdiri, langsung dia matikan motornya, kemudian nasorot tam. Nggih. Maka daka angka rogondrong, motor resking, dak dia dapat jangi mati rogondrong batayar. Woi, justru dia sekitar 50 meter dia sudah lihat kita berdiri di depan pintu pondok pesantren Tebu Ireng, itu dia sudah matikan motornya, kemudian dia dorong itu, tunduk lewat di depan kita. Kenapa? Itu takzimnya. Jadi makanya saya mengatakan di pesantren itu kita sebenarnya tidak menomorsatukan ilmu, tapi yang kita nomorsatukan adalah adab dan akhlak. Iya ko makanja i akhlakna nana insyaallah madecin. Tapi ya ko matanri pak disangan nana dina makanja akhlakna, iya natu namanya manci masalah. Makanya Rasulullah diutus itu innamal buistu li utammima makarimal akhlak. Itu yang paling pokok untuk menyempurnakan akhlak. Makanya anak-anakku pembinaan akhlak di pesantren, kalau Anda dikadar, dididik sepertinya harus begini, jangan khawatir. Anda hari ini bersyukur sekali anak-anakku. Kenapa? Karena ratusan bahkan ribuan orang yang ingin duduk seperti ini mempelajari Al-Quran, tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah. Mungkin Anda hari ini mengatakan kita tidak pakai HP. Orang-orang di luar sana itu bebas pakai HP. Kenapa kita tidak boleh pakai handphone di saat semua orang menggunakan handphone? Tapi ketahuilah, mungkin hari ini Anda mengatakan kita dikasih begini, dan kita tidak dibebaskan. Tapi kalau 1 tahun kemudian engkau akan mengatakan terima kasih ya Allah karena engkau memberi kesempatan aku untuk memperbaiki diri. Itu kuncinya. Kemudian anak-anakku, man kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid hatta yarji. Nigi salai bolana law matuntu pada setengah agama, maka dia berjihad, dia syahid itu. Makanya upasangi anak-anakku selama di pesantren itu doanya mustajabah. Berdoa, kita janjian. Malam ini saya berdiri di sini menyampaikan bukan nasihat tapi saling mengingatkan. Tapi saya ingin sampaikan, kita berjanji 10 tahun, 5 tahun ke depan Anda yang berdiri di sini menggantikan saya. Berniat itu. Kenapa? Karena doanya para santri yang berada di pesantren itu insya Allah dijawab oleh para malaikat. Makanan di pesantren itu enak karena sudah didoakan para malaikat. Makanya kopi pesantren itu namo Indomie makan jatuh. Iya, ya kopi boleh, tapi kata aja tu masalah na tomaton na nana. Ya ko na parewe lo bola nana na liang ni mano, na pandri iti, na pandri mano. Sehingga baki tangan nilo pesantren ni. Pak makna ya kopi boleh makan jaan re kopi pesantren ni larat ni. Si bape colada tanya lalu dia pecolada pecok tundru ladang aga. Pak namo tundru na ladang pecok. Iya. Sebenarnya anak-anak kita itu dibiasakan supaya bisa datang. Ya aja nata tilo bola tatalyangi pakandret tabawangi lo pesantrengi pakandrengi nandri si banna nandri ti gurunna supaya mak barakat. Pak angkat tu toma-toma kaseke. Subuh-subuh na bawang gaga na ada pitang gurunna. Tapi dia to gaga ko pagi dia to gaga. Alhamdulillah. Iya. Saya sampaikan kepada anak-anak itu paling pokok. Kemudian kepada orang tua santri yang sempat hadir, pada masyarakat, upasan ibu, ya kode gaga anak tamak kepala Quran,